pada bulan Oktober 121,1. Ini menurun 2,4 poin dari September 2024 dan minus 3,2 poin dibandingkan Oktober 2023. Terus yang kedua adalah indeks penjualan retail atau IPR itu 210,6 per September 2024. Artinya ini adalah minus 2,5% month-to-month-nya. Dan jumlah tabungan tiering di bawah 100 juta, data dari LPS ini juga menurun. Jadi tekanan terhadap daya beli ini, kalau kita lihat, masih menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini mungkin perlu dicermatin juga dari kebijakan fiskalnya. Kemudian di dalam buku Nota Keuangan APBN 2024 itu juga disampaikan bahwa peningkatan saldo ekonomi atau ekonomi bayangan ini meningkat dan ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, masalah saldo ekonomi termasuk di sini adalah sektor informal. Ini belum banyak dielaborasi, Bu, terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Padahal nanti dampaknya saya kirakan dengan penerimaan negara. Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita mengcapture saldo ekonomi kita, dan ini disampaikan di dalam buku Nota Keuangan 2024. Tetapi di sini di dalam rangka menciptakan lapangan kerja formal dan juga kaitan dengan pertumbuhan ekonomi ini belum dielaborasi dengan baik. Terus di halaman 11, ini mengenai kondisi lapangan kerja kita. Ya. Kalau kita lihat, ya, pertama, ini mohon supaya angka ini betul-betul diklarifikasi. Total tambahan angkatan kerja di 2024 sebanyak 4,79 juta orang. Ini apakah semuanya pekerja formal atau termasuk informal? Karena kalau ini kita kaitkan rata pertumbuhan ekonomi anggap 5%, apakah betul 1% pertumbuhan ekonomi kita menghasilkan 958.000, hampir 1 juta pekerja formal. Nah ini tolong betul-betul dielaborasi. Karena kalau kita lihat justru salah satu tantangan kita atau problem kita saat ini adalah 1% pertumbuhan ekonomi ini penciptaan lapangan kerjanya kalau tidak salah di bawah 300.000. Tetapi tolong ini sektor mana yang bisa menciptakan lapangan kerja ini, ya? Karena kalau menurut saya 4,79 kalau rata 5% apa iya 958.000, 1% pertumbuhan ekonomi. Ini patut untuk diklarifikasi. Terus kemudian saya kaitkan juga dengan data mengenai besarnya jumlah masyarakat yang bekerja di sektor informal. Ini juga perlu data ini nanti disampaikan karena prosentasenya kalau tidak salah ini semakin membesar. Ya, sekarang sekitar 40%. Karena ini akan rentan terhadap pelemahan daya beli. Jadi berapa persen pekerja informal ini juga sangat penting karena terakhir dari studinya World Bank dalam World Economic Report dikatakan setengah dari employment di Indonesia dikategorikan vulnerable dengan tren yang terus meningkat. Dan ini bertentangan dengan apa yang terjadi di ASEAN. Jadi saya kira kualitas daripada lapangan kerja ini juga perlu disampaikan, ya. Karena ini kemudian saya kaitkan dengan tadi penjelasannya Pak Anggito, ya, mengenai penerimaan negara kita di halaman 27, 28, 29. Jadi saya ingin menyampaikan, ini ada Pak Dirjen juga waktu itu, Pak Anggito, pada saat kita panja penerimaan negara, itu yang sekarang ini belum dilaporkan, kita meminta supaya diberikan data mengenai tax ratio dan roadmap-nya. Jadi tahun depan berapa, tahun ini itu kita masukkan dalam waktu itu kesimpulan panja. Selain tax ratio juga tax biosins-nya, yaitu elastisitas penerimaan pajak terhadap PDB. Juga kita mintakan itu. Jadi selain tax ratio tadi disampaikan oleh Pak Dovik, kita juga minta tax biosins-nya. Itu masuk di dalam laporan
dari hasil panja penerimaan negara. Di dalam hasil panja penerimaan negara ini yang juga kita minta untuk dilaporkan adalah mengenai berapa pengaruh daripada efek ekses komoditas terhadap penerimaan negara. Karena selama ini penerimaan negara kita naik turunnya sangat tergantung kepada naik turunnya harga komoditas. Jadi di situ kita ingin elastisitas penerimaan negara kita terhadap komoditas. Jadi kalau komoditas naik sekian, misalkan tambah sekian, itu berapa elastisitas terhadap penerimaan pajak. Sehingga kemudian kita ingin mencermati selain langkah tadi, pengaruh yang kita sebut business as usual tadi, juga masalah extra effortnya. Ada 3 hal yang waktu itu di dalam panja penerimaan negara yang menjadi fokus. Pertama adalah mengenai perluasan basis pajak. Nah ini tadi belum sempat belum dilaporkan progres perluasan basis pajak, termasuk di sini adalah bagaimana pengenaan pajak terhadap sektor pseudo ekonomi tadi atau sektor informal khususnya. Ini memang hal yang sangat kritikal, tetapi juga ini adalah basis penerimaan pajak yang memang cara pendekatannya perlu dilakukan dengan baik. Di satu sisi tetap bisa menerapkan asas keadilan, tetapi juga ini ada potensi penerimaan yang belum digali. Terus yang kedua adalah pengawasan bagi perusahaan grup dan high net worth individual, atau yang disebut dengan wajib pajak super rich. Waktu ini juga menjadi rekomendasi. Yang ketiga adalah implementasi core tax administration system. Nah, implementasi core tax ini tolong juga disampaikan, nanti dampaknya terhadap penerimaan gimana? Termasuk waktu itu adalah kita juga menyampaikan dan ini sudah ditindaklanjutin mengenai pembentukan supaya kepada intelijen keuangan. Ini saya kira adalah jadi di laporan pajak tadi penerimaan Pak Anggito ini PR-PR yang sebetulnya waktu itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari panja penerimaan negara kita. Yang berikutnya di kualitas belanja, maaf pimpinannya agak panjang karena banyak-banyak. Supaya adil nih Pak Thomas, jadi saya pilih satu-satu. Itu halaman 29. Ya, halaman 29 mengenai transfer ke daerah. Karena ini menjadi concern kami wakilin di Dapil. Selain angka nominal pertumbuhannya, tolong juga disampaikan prosentase TKDD ini terhadap APBN. Karena ini sangat penting, bukan nominal rupiahnya meningkat, oke ini penting juga, tapi prosentasenya gimana terhadap APBN kita secara keseluruhan, ya. Ini saya kaitkan dengan tujuan dilakukannya undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Kita susun bersama-sama nih, karena ini merupakan bagian dari transformasi keuangan daerah kita, termasuk progresnya terhadap penghasilan asli daerah. Ini problem besar nih, Bu, di daerah ini. Saya kalau ke Dapil selalu dikeluhkan masalah ini, katanya semakin turun dan seterusnya. Jadi termasuk prosentasenya. Jadi kita lihat di sini. Ini perlu sekali untuk kita jelaskan dan monitoring evaluasi terhadap tujuan HKPD. Karena jangan sampai undang-undang dilakukan HKPD ini, tetapi apa yang waktu itu menjadi objektifnya, seberapa sudah terpenuhi, seberapa belum, sehingga ini menjadi evaluasi bagi kita bersama. Ya. Nah, terus kemudian untuk Pak Swa, ya, biar adil ini, mengenai capaian kinerja Pak Swa di halaman 38, ya, ini ada hal yang waktu itu pada saat dijelaskan dulu sudah kita mintakan Pak, mengenai program kerja reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang HPP. Ini apa aja sih? Dan kita minta ini bukan hanya kualitatif, tapi juga ada kuantitatifnya. Sehingga ini bisa kita monitor. Karena kalau hanya mendorong peningkatan rasio perpajakan, ada berapa inisiatif, 10 atau apa gitu ya. Demikian juga dengan HKPD. Dan yang penting adalah kemudian kita lihat sehingga dengan demikian apakah tujuan yang waktu kita buat undang-undang itu ternyata implementasinya sejauh mana.
Yang berikutnya adalah halaman 42 mengenai penguatan kelembagaan. Ini masih di Pak Suwa nih. Yang poin 4-nya Pak Suwa, ini dikatakan ini Direktorat Penggalian Potensi dan Pengawasan, ini levelnya apa? Direktorat Jenderal atau apa? Eselon 2. Di bawah DJA. Pertanyaannya, DJA kan Direktorat Jenderal Anggaran ya. Padahal ini penerimaan. Ini karena ini pada saat kita membahas Undang-Undang PNBP ini jadi juga perdebatan yang panjang saat ini, ya. Karena status pengawasan antara penerimaan dengan anggaran ini berbeda. Ya, ini juga perlu disampaikan. Dan yang terakhir, ini terakhir nih, untuk Bu Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara sebagai CFO, Bu. Kalau kita cermatin, ini saya selalu monitor data mengenai capital outflow mulai tanggal 24 Oktober sampai 12 November baik di saham maupun obligasi pemerintah ini meningkat sangat tajam. Kita tahu salah satunya adalah memang faktor global ya dengan terbitnya Presiden Trump. Namun kalau kita bandingin dengan peers kita, ada masalah di dalam negeri yang ikut memperkeruh situasi ini. Dan saya mendapat konfirmasi banyak dari pasar, noise-nya terlalu berisik, Bu. Ini pesan yang saya kira sebagai CFO Ibu paham. Salah satu contoh adalah mengenai wacana pembentukan Danantara. Kami paham sekali tujuannya baik. Bagaimana pemerintah bertujuan untuk meleverage aset-aset keuangan negara sebagai alternatif pembiayaan. Tetapi tolong jangan dilupakan agar kehati-hatian dan tidak gerusa-gerusu karena ini juga menyangkut beberapa perusahaan publik yang harus mengikuti tata kelola perusahaan publik. Termasuk dalam hal ini hak daripada minority shareholders. Ini sangat-sangat sensitif sehingga sebetulnya penjelasan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana konsepnya. Termasuk dalam hal ini terhadap 3 bank himbara. Bagaimana pengaruhnya terhadap batas maksimum pemberian kredit BMPK. Ini juga hal yang substantif karena ini menyangkut growth mereka ke depan dan juga bagaimana para pemegang saham ini bisa nantinya itu merasa yakin atau tidak. Saya kira demikian pimpinan. Ini pesan saya kepada pemerintah karena Ibu sebagai bendahara umum negara atau CFO negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Tadi Pak Anggito menjanjikan tax ratio berapa tadi? Enggak, tax rasionya sekarang di 10,02 dengan proyeksi dari GDP. Kalau menjanjikan Pak Anggito nggak boleh menjanjikan karena ini Kemenku, Pak. Bukan menjanjikan, akan menyampaikan. Iya, Anji menyampaikan. menjanjikan. Pak Dolpi makin pintar dia, Bu. Berikutnya fraksi Partai Golkar, Pak Gali silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Saya sebenarnya deg-degan ini pimpinan. Karena ini tahun pertama saya anak baru ketemunya langsung orang yang sudah saya kenal bertahun-tahun Pak. Jadi mohon maaf kalau saya sedikit tegang dan ditempel oleh 3 orang yang luar biasa. Sebenarnya ini bukan ini bukan pertanyaan tentang kinerja sih, karena kalau dari kinerja saya melihat apa yang dikerjakan pemerintah selama 5 tahun terakhir, alhamdulillah di atas dari rata-rata dunia, di mana dunia sedang menghadapi gejolak luar biasa, perang kiri kanan, ya kita masih alhamdulillah floating dengan sesuatu yang bagus. Walaupun memang ada titik-titik yang kurang, pembelajaran tidak sesuai dan mungkin tidak tercapai, penerimaan juga sama. Tapi itu kan tidak ada yang perfect di dunia ini. Nah, tapi yang ingin saya bukan concern kali ya, tapi kalau ngelihat dari pertumbuhan ekonomi year on year, itu dari tahun 2020 tentunya ada COVID 2021, tapi begitu sudah mulai merata, itu kan kelihatannya 5% nih.
kelihatannya 5%, malah akhir kuartal 3 ini kan 4,9%, di mana mungkin kalau semua target-target pembelanjaan dan yang lainnya bisa tercapai, mungkin akhir-akhirnya tidak jauh dari 5% tersebut, Bu. Nah, saya sih langsung ke poin nomor 5-nya, Ibu, terakhir anggaran ke depan. Program-program apa atau misalnya apa yang akan ditekankan atau diperbantukan ke negara lewat Kemenkyu dan tentunya menteri-menteri yang mendukung programnya Kabinet Merah Putih, Ibu, untuk bisa menjaga keinginannya Bapak Presiden di 8%, Bu. Nah, ini saya sebenarnya ingin juga bantu-membantu agar kami bisa siapa tahu memberikan ide-ide juga atau memberikan masukan-masukan juga agar tentunya macan Asia kita bisa tercapai, dan itu kan keinginannya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Jadi tentunya nomor-nomor di sini ya saya masih belum melihat atau belum, ya mungkin saya kalau bahasa zaman dulu ya masih anak singkong, Bu. Tapi saya pengen belajar dari teman-teman yang ada di kementerian, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah agar bisa mendorong atau bisa terjadi keinginannya Bapak Presiden. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tentunya terima kasih Bu Menteri dan Bapak-Bapak Wamen yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gali. Berikutnya fraksi Partai Gerindra. Pak Ustadz Jeffrey atau Pak Jeffrey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11 dan juga Bu Menteri, para wamen beserta jajarannya. Pertama-tama ingin saya mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Kementerian Keuangan hingga saat ini. Dari beberapa paparan tadi mungkin ada beberapa yang ingin saya soroti. Ini mungkin menjadi tantangan dan juga risiko yang saat ini kita hadapi. Pertama, ini adalah kaitannya dengan melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana tingkat konsumsi rumah tangga, ini khususnya masyarakat kelas menengah dan juga menengah ke bawah, mengalami penurunan seiring dengan melemahnya daya beli. Ini mungkin tercermin dari kinerja pada sektor konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,91% year on year pada triwulan 3 tahun 2024. Lebih rendah ini dibandingkan dari yang sebelumnya dan juga tahun sebelumnya di periode yang sama. Lebih lanjut, penurunan daya beli juga ini tercermin dari tren penurunan inflasi Indonesia sejak Maret 2024 hingga saat ini mencapai 1,71% year on year per Oktober 2024. Penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah ini tentunya memperlambat kinerja pendapatan perpajakan ke depan, menimbang bahwa kelas menengahlah yang berkontribusi pada pendapatan perpajakan yang paling besar. Nah, keterbatasan penerimaan pajak terutama dari sektor yang terpengaruh oleh pelemahan daya beli dan ketidakpastian global ini berpotensi meningkatkan defisit anggaran. Jika tidak dikelola dengan baik, tentu ini bisa mengganggu stabilitas fiskal dan juga memperbesar ketergantungan pada pembiayaan utang. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan isu keterbatasan basis pajak domestik khususnya pada sektor informal, di mana berdasarkan data BPS, tren proporsi lapangan kerja sektor informal terus meningkat beberapa tahun terakhir hingga mencapai 59,11% pada tahun 2023. Meskipun demikian, basis pajak ini masih terbatas pada sektor tersebut serta belum tergali secara maksimal. Selain itu, menurut data dari DJP, sektor informal dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM masih memberikan kontribusi pajak yang rendah. Lebih dari 60% pelaku usaha UMKM belum sepenuhnya terdaftar atau patuh dalam pelaporan pajak.
Ini menunjukkan potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal. Nah, dari dua itu tentunya mungkin ada beberapa yang saya kira bisa menjadi solusi barangkali ya. Pertama ini kaitan dengan intervensi fiskal untuk meningkatkan daya beli. Jadi disarankan meningkatkan subsidi berbasis data pada kebutuhan energi, pangan serta tepat sasaran, terutama untuk masyarakat kelas menengah. Jadi berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin periode 2004 ini 25,22 juta, sementara garis kemiskinan ini adalah sebesar untuk makan ini 433.906. Nah, dengan demikian untuk mengantisipasi pelemahan konsumsi khususnya kebutuhan makanan, maka diperlukan penyerahan subsidi. Nah, langkah ini tentunya bertujuan menstimulasi daya beli dan juga mencegah stabilitas konsumsi rumah tangga. Kemudian yang kedua ini adalah penguatan pengumpulan pajak dari perdagangan internasional. Nah, ini tentunya harus dioptimalkan pengumpulan dari perusahaan multinasional melalui kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam penguasaan pajak lintas negara. Selain itu ya tentunya ditingkatkan juga kepatuhan deklarasi pembayaran pajak secara sukarela sehingga dapat meningkatkan pendapatan perpajakan secara lebih pasti. Kemudian yang ketiga ini adalah perluasan basis pajak dan reformasi administrasi pajak. Jadi pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan menargetkan sektor informal dan UMKM melalui pendekatan berbasis digitalisasi. Reformasi sistem perpajakan domestik juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir praktek penghindaran pajak. Mungkin itu catatan dari kami. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bisa diimbangi oleh Pak Hanif ini. Fraksi Partai Nasdem siapa? Ada Jidan, ada Sohibul, mana duluan? Pak Sohibul, silakan. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri dan para wamen sekalian. Terima kasih paparannya cukup komprehensif. Yang menjadi sorotan kami terkait dengan paparan tadi di APBN, Bu. APBN, dan sebenarnya saya sangat bahagia, Bu, ketika melihat keseimbangan primernya itu surplus, Bu. Karena di catatan kami bahwa sejak 2012 kalau tidak salah itu selalu defisit ya. Dan baru 2023 surplus. Dan saya lihat di 2024 per Oktober ini di data yang ada di saya, di laporan tadi itu surplus. Saya cukup bahagia, Bu, dan cukup optimis, artinya 2025 itu ada harapan. Namun demikian, saya lihat di postur APBN 2025 itu kalau tidak salah defisitnya itu 616 triliun, Mbak. Saya sih berharap ke Ibu dan jajaran bisa mempertahankan, Bu, di 2025 itu tetap keseimbangan primer kita itu tetap surplus. Bila perlu surplusnya jangan 100 triliun, Bu, ya kan? Lebih banyak lagi, Bu. Itu harapan dari kami, Bu, untuk bisa menjadi perhatian karena harapan kita APBN yang berkelanjutan dan kokoh. Itu, Bu. Kemudian, Bu, selanjutnya tentunya bisa mencapai ke sana ketika tax ratio kita itu tinggi. Tadi kita dapat informasi bahwa tax ratio sampai dengan saat ini adalah 10,2%. 10,02 ya. Sementara di negara-negara tetangga kita itu tax rasionya sudah tinggi gitu. Ada yang kayak Filipina 18% kalau nggak salah, seperti itu. Nah, namun demikian memang banyak tantangan kita menurut saya itu sosialisasi ke masyarakat, Pak. Seminggu yang lalu kita baru saja didatengin oleh DPRD dari Cirebon, itu
mempertanyakan terkait dengan PPN 12%, Bu, yang sebetulnya memang sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 2021, gitu, seperti itu. Dan ternyata kita mencoba menjelaskan dari 11 ke 12% itu tidak semua barang ya yang selama ini tidak kena PPN seperti bahan pokok, ya kan, pendidikan, kesehatan, itu tidak gitu. Dan ternyata sekelas DPRD Kabupaten pun tidak memahami itu, Pak. Jadi maksud saya, kalau boleh mengusulkan dari jajaran Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak, untuk lebih agresif lagi mensosialisasikan itu, Pak. Karena kita tahu bersama, termasuk di dapil saya, Bapak Ibu sekalian, rata-rata pendidikan itu hanya SMP. Gitu. Jadi ya kalau di antara kita bicara itu mudah dipahami, tetapi ketika kita ngomong di dapil, ya kita harus justru banyak bersabar gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang menjadi poin catatan-catatan kami. Dan terakhir saya mohon lagi keseimbangan primer, Pak. Tolong Pak, kalau bisa tetap surplus, Pak. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sohibul, minta maaf Bu Menteri, tadi ada spesial waktu saya jadi mengalihkan ke Pak Dolvi untuk memimpin. Saya lanjutkan kepada Pak fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, siapa yang mau berbicara? PKB? Wah, Bu Ana, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, Bu Menteri dan juga Bapak Wakil Menteri dan jajaran. Saya tidak menggunakan data ini karena sifatnya saya tidak bertanya dengan data. Namun saya ingin memberikan beberapa masukan-masukan berkaitan dengan bagaimana imbauan Bapak Presiden maupun harapan seluruh kepala daerah dan tuntutan masyarakat termasuk di bawah pengawasan, fungsi pengawasan dari DPRD setempat. Hemat kami dalam tataran pengalaman, tolong untuk dikaji kembali terhadap mekanisme dana transfer daerah. Jadi kami ini, bukan kami, maksudnya di lapangan itu sering terjadi menjadikan isu politik ataupun hal lainnya di saat dana masuk dari kementerian itu tidak bisa dibelanjakan. Misal dana masuk itu setelah rancangan perubahan dibahas dan disetujui. Otomatis dana itu mandek antara bulan misal November Desember. Kemudian kalau akan digunakan tahun berikutnya juga sudah tertinggal karena RAPBD-nya juga sudah diketok pada tahun sebelumnya. Dan ini tentunya kurang baik. Akhirnya menjadi ya biasalah isu politik soal misal kalau dana dibiarkan juga tidak berguna. Dana misal didepositokan juga menjadi isu yang kurang baik. Nah, yang kedua sehingga kadang-kadang terfikirkan apakah ini suatu trik dari Kementerian Keuangan untuk seolah-olah tanda kutip mengurangi terhadap beban silpa yang ada di Kementerian Keuangan dialihkan ke daerah, dan itu nilainya sangat fantastik, mungkin bisa terutama di daerah-daerah yang surplus. Bu Menteri, ini masukan saja, jadi ke depan mulai dilakukan pembenahan terhadap biar dana itu memang kalau ditransfer ke daerah betul-betul bisa dilaksanakan dan seyuyanya sebelum APBD perubahan itu disetujui dan artinya diketok. Kemudian yang kedua, tadi ada dari Bapak sebelumnya menyampaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Setahu saya undang-undang itu hampir belum terlaksana karena PP-nya baru turun di tahun 2024. Namun demikian, rupanya sudah ada beberapa daerah-daerah, tentunya di provinsi, ingin mengajukan perubahan terhadap undang-undang tersebut karena konon akan mengurangi kebijakan fiskal dari provinsi. Nah, ini saya nggak tahu apakah dari kementerian mendorong untuk adanya perubahan undang-undang tersebut atau sebaliknya seperti apa. Hemat kami, kalau kita bicara untuk lebih kepada
otonomi daerah itu ya tidak semena-mena belum digunakan sudah akan dilakukan revisi. Ini kemarin beberapa daerah sudah menyampaikan kami kekurangan sekian triliun potensi karena akan lari ke tingkat 2. Tapi setelah di lapangan memang provinsi itu lebih pada agregat saja. Aslinya memang di tingkat 2 itulah mereka itu bisa melaksanakan terhadap potensi daerah tersebut. Itu yang masukan saja dari saya, mudah-mudahan menjadi refleksi dan bisa pembenahan terhadap kebijakan keuangan di tingkat daerah dan juga untuk lebih maksimalkan fungsi keuangan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Lanjut kepada berikutnya yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan Pak Muhammad Khalid. Haji Muhammad Khalid. Oke. Yang pasti Ustadz. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 11 dan anggota dan Menteri Keuangan. Sebelum saya mulai, saya punya pantun dulu buat Bu Menteri. Siang-siang biar nggak ngantuk Bu. Pantun buat Bu Menteri. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Pulangnya beli kemeja. Dulu saya mahasiswa Bu Sri Mulyani, sekarang jadi mitra kerja. Bu Sri Mulyani dan Prof. Sua ini karena kalau di FE itu di ospeknya agak lama Pak. Hormat sama senior. Mohon izin kalau dalam penyampaian nanti kita memberikan data-data yang mungkin agak berbeda perspektifnya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan highlight ada beberapa poin Bu Menkyu, Pak Wamen. Pertama terkait dengan tax ratio. Tadi Pak Dolfi itu sudah bagus menginterupsi Bu Menteri dan Pak Wamenkyu. Tax ratio ini menjadi sangat krusial karena itulah basis dari kebijakan fiskal. Ketika Presiden menetapkan target pertumbuhan 8%, maka fiskal policy kita itu mau tidak mau harus ekspansif. Kecuali kalau kita merevisi dari target itu. Sehingga ketika kita bicara tax ratio, maka kita harus membedahnya dengan secara detail. Cukup surprise saya, Bu Menkyu dan Pak Wamenkyu, Pak Anggito, karena tidak disampaikan terkait tax ratio secara tadi sampai minta pimpinan ya untuk disampaikan. Karena ketika kita melakukan fiskal ekspansif, tax ratio kita itu berapa? Asumsi dengan pertumbuhan misal 2025. Kita asumsi kita ingin target pertumbuhan berapa, maka kita harus tahu tax ratio kita berapa. Sehingga kita akan bisa mengukur defisit kita. Ini dulu Bu Sri Mulyani selalu mengajari saya itu terkait bagaimana teori Keynesian dan sebagainya itu. Tax ratio ini kemarin saya membaca berita di media, Pak Anggito menyampaikan akan mengejar underground economy. Saya kemarin diwawancara juga oleh Investor Daily ya, salah satu media. Saya tidak bisa menjawab terkait policy itu karena saya belum pernah ketemu dengan Kementerian Keuangan. Apa ini maksud dengan underground economy, pimpinan? Jadi mungkin perlu penjelasan juga. Ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground economy, maka kita harus mendefinisikan underground economy itu apa? Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana? Apa definisi underground economy itu hanya semata-mata tidak masuk di PDB misal? Ataukah yang ramai dibicarakan di media bahwa misal tindakan ilegal juga akan dimasukkan underground economy, dan itu sangat kontroversial sekali. Ketika misal ya orang menyasar pimpinan judi online ya,
saat ini gencar-gencarnya judi online mau diberantas, kemudian ada isu underground economy itu yang seperti apa sehingga tafsirannya ke arah sana. Dan ini perlu kita dudukkan. Dan ketika kita bicara underground economy juga harus di breakdown, apakah itu termasuk informal economy? Apakah itu termasuk formal economy tapi yang mengalami tax avoidance? Atau seperti apa? Itu perlu mungkin disampaikan oleh dari Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedikit agak berbeda pandangan terkait daya beli. Saya melihat mungkin memang kita harus optimis dengan daya beli kita itu kuat. Tapi kita juga harus melihat bahwa landscape politik global, ekonomi politik global, dan kondisi domestik itu saat ini tidak mudah. Bahwa kemudian kita lihat misal tadi disampaikan juga ada indeks keyakinan konsumen yang dilaporkan oleh Bank Indonesia yang terbaru. Pesimisme konsumen terhadap masa depan. Ekonomi saat ini dan ekonomi masa depan itu juga harus kita lihat. Dan juga bagaimana yang sudah sering dibahas ya oleh para pakar, oleh para ekonom, semakin menyusutnya middle class kita. Middle class kita turun dalam waktu 5 tahun itu sekitar hampir 10 juta, 9 juta sekian. Dan aspiring middle class naik. Jadi indeks keyakinan konsumen, kemudian middle class, dan memang untuk mengukur daya beli mungkin dari core inflation ya. Tapi kita juga harus melihat sisi-sisi yang lain. Karena bagaimanapun juga ini penting, ini terkait dengan apa? Saya membaca di Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pimpinan. Karena saya baru masuk di DPR periode ini, Bapak Ibu, saya tidak ikut membahas ini. Cuma saya baca di bab 4, pasal 7 ayat 1B bahwa di 1 Januari 2025 itu PPN akan dinaikkan 12%. Cuma di ayat 3-nya bahwa tarif pajak pertambahan nilai itu dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya ada ruang manuver di sana. Nah, jika kita masih mengacu kepada pasal 1 ayat 1B, pasal 7 ayat 1B maksud saya, apakah ini akan tidak semakin memukul daya beli masyarakat kita? Tolong ini bisa dipikirkan ulang pimpinan, sehingga PPN tidak naik. Begitu. Karena yang saya pahami, menaikkan tax ratio itu bukan sekedar menaikkan tarif pajak. Ya. Memperluas basis pajak itu. Kalau menaikkan tarif pajak di saat situasi ekonomi kurang bagus, itu pilihan bukan yang first best choice, atau bukan lagi second best choice, itu pilihan yang paling akhir. Nah, kami berharap pimpinan perlu ditinjau ulang PPN itu agar tidak naik. Itu terkait tax ratio. Dan mohon izin saya ingin mengomentari terkait indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan tadi disampaikan kalau memang ada slide-nya terkait tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan rasio Gini atau ketimpangan. Jika boleh mengusulkan Bu Menteri dan Pak Wamen, dalam menetapkan tingkat pengangguran terbuka, oke itu memang yang kita pakai, tapi juga penting juga kita memasukkan indikator setengah pengangguran. Karena begini, setengah pengangguran memang turun, TPT kita turun sekarang. Tapi setengah menganggur yang kerja di bawah 35 jam, itu naik Pak. Dari angka 6,6% jadi 8%. Ini penting Pak, sehingga karena begini, ini menjadi bukan better mereka, menjadi the worst. Karena mereka turun statusnya. Yang awalnya bisa kerja lebih dari 35 jam, mereka menjadi bekerja di bawah 35 jam. Sehingga statistik terkait setengah pengangguran itu penting untuk dijadikan komparasi data. Kemudian terkait kemiskinan,
mohon izin jika bisa dimasukkan data juga adalah data terkait vulnerable poor atau orang miskin yang rentan. Sehingga ketika terjadi gejolak harga, poverty line-nya itu naik sedikit saja, shock sedikit saja langsung rentan turun itu. Nah, itu bisa juga dimasukkan kalau kita, sehingga karena pasti ini akan berdampak nanti dengan perlindungan sosial. Dan indikator terkait ketimpangan Bapak Ibu. Ketimpangan. Saya rasio Gini ini kan ada bias juga sebenarnya. Rasio Gini itu memberikan perhitungan dari sisi pengeluaran konsumsi pengeluaran rumah tangga. Yang mana middle class up, kelas menengah atas, itu seringkali pengeluarannya untuk investasi. Nah, bisa juga kita melihat karena begini, ketimpangan itu saya suka dengan bukunya siapa itu? Ekonom Perancis, Thomas Piketty. Thomas Piketty itu dia tidak memakai Gini ratio, dia memakai wealth concentration, konsentrasi kekayaan dan capital income ratio yang dipakai. Jadi Thomas Piketty ini menjadi rujukan ekonom dunia. Dan dia itu Gini ratio itu tidak menjadi satu-satunya indikator. Karena ketika kita sudah menjadi wealth concentration, itu dampak kita akan kelihatan tuh bagaimana ketimpangan itu terjadi. Terakhir, Pak Ketua, masalah manufaktur ya. Tadi terkait manufaktur, Bapak Ibu semua perlu juga. Saya tadi agak bingung membacanya datanya bahwa hilirisasi berdampak secara signifikan terhadap ekonomi ya. Tapi saya tadi baca kok minus ya year on year-nya ya, atau gimana itu ya? Mungkin bisa dijelaskan di usaha pertambangan dan di mana tadi ya? Iya, saya tadi sempat baca gitu ya. Itu kenapa minus gitu? Ya. Terima kasih. Apakah ini termasuk fenomena juga apa yang sering disebut deindustrialisasi dini ya? Yang sering dilihat oleh Dani Rodrik dan kawan-kawan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini muridnya aja seperti ini, gimana gurunya? Mohon izin. Muridnya aja seperti ini. Bagaimana? Itu. Berikutnya saya persilakan fraksi Partai Amanat Nasional. Minta tolong Pak Khalid dimatiin mic-nya. Ya. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya pimpinan, saya menghimbau bahwa jangan dijawab secara tertulis. Ya, nanti kalau memang tidak ada waktu untuk menjawab, kita agendakan rapat untuk memberikan kesempatan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan jawabannya. Pertama, Bu Menteri, terkait dengan halaman 23. Di situ dalam realisasi penerimaan negara bukan pajak, disampaikan bahwa PNBP untuk migas dan non-migas mengalami kontraksi. Datanya di mana untuk migas ya 93,9 triliun dan non-migas 97,5 triliun. Di sini disebutkan memang salah satunya tadi Bu Menteri mengatakan terjadi penurunan lifting migas dan moderasi harga batu bara. Nah, tentunya yang perlu dimitigasi oleh pemerintah terkait dengan praktek-praktek penghindaran pajak. Misalnya terdapat 117 perusahaan tambang yang menunggak royalti dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini mungkin perlu diteliti secara detail. Nah, kemudian berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan intensifikasi dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara. Juga pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya, baik itu pajak maupun royalti. Misalnya sanksi berupa tidak menerbitkan rencana kerja dan anggaran biaya bagi pemegang IUP yang bandel dan tak bayar pajak dan royalti. Karena saya lihat sangat sedikit sekali penerimaan dari dua sektor tersebut. Kemudian pertanyaan kedua terkait halaman untuk memperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Di sini dilihat bahwa di tahun 2024
itu 25,22 juta yang masih jumlah orang miskin. Kalau rata-rata satu rumah tangga itu 4 orang anggota keluarga, berarti ada sekitar 6 juta lebih rumah tangga di Indonesia masih miskin. Tapi pertanyaan saya, kira-kira target pemerintah ya untuk kemiskinan di 2025 berapa persen? Nah, ini terkaitannya dengan subsidi. Perhitungan subsidi. Jadi berapa subsidi lagi yang dibutuhkan untuk misalnya kita kalau harapan ekonomi tumbuh 8%, ya artinya pengurangan angka kemiskinan menjadi 7%, kira-kira seperti itu kan. Nah, kalau dengan 7% misalnya kita simulasi berapa subsidi yang dibutuhkan. Ketiga, Bu Menteri, terkait dengan aliran modal asing. Yang masuk ini totalnya 268,93 triliun per 8 November 2024. Nah, modal asing yang keluar berapa, Bu? Karena penting ini, kalau modal asing yang keluar berapa? Termasuk kita ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi juga yang ditargetkan 8%. Kemudian keempat terkait dengan tax ratio. Nah, ini juga terkait dengan BLU. Jadi pemerintah selalu berupaya menaikkan BLU. Padahal BLU ini kan sebenarnya adalah dalam konteks memperbaiki pelayanan publik ya. Jadi tidak memberikan tekanan kepada BLU untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi ada BLU yang lebih berfokus pada aspek komersial, oke. Tapi ada juga BLU yang tidak pada aspek komersial. Ya. Contohnya kan beberapa perguruan tinggi juga sudah menjadi perguruan tinggi yang BLU. Jadi ini juga yang kadang-kadang perlu dipikirkan mana sektor-sektor yang BLU-nya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, mana saja BLU yang tidak untuk penerimaan negara, misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan. Jadi harus mulai dipisahkan. Dan yang terakhir, Bu Menteri, terkait dengan tadi juga ada disampaikan oleh Pak Kholik tentang shadow. Jadi gini, contoh sektor informal. Misalnya di bidang digital, ini sekarang tren di bidang digital, termasuk judi online juga digital ya. Apakah ada plan atau rencana Kementerian Keuangan untuk memasukkan sektor tersebut untuk menambah pendapatan negara pada satu sisi, dan bagaimana menguatkan produktivitasnya bagi perekonomian pada sisi yang lain? Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani, Paris MSc. Berikutnya adalah fraksi Partai Demokrat. Silakan Pak Fatih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Komisi 11 beserta seluruh anggota, Ibu Menteri dan Bapak Wakil Menteri. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih Ibu beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan karena selama beberapa tahun terakhir telah melewati negara kita ini cukup stabil gitu ya Bu ya. Walaupun turbulensi global terkait COVID dan lain-lain, tapi alhamdulillah di Indonesia cukup oke. Kesempatan ini saya izin urun saran terkait bagaimana caranya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang direncanakan, Bu. Tentu tidak bisa business as usual, karena memang targetnya cukup agresif, namun demikian saya yakin dengan kerjasama semua bisa tercapai. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan, Ibu, dalam rangka kita lebih memperkuat hilirisasi, juga dukungan bagi pelaku industri ekspor. Kita tahu tadi pada paparan halaman 8 itu Q3 PMI kita ini kalau nggak salah terendah di ASEAN ya Bu. Mungkin dengan variabel insentif yang lebih agresif, atau mungkin
Kalau bisa gitu misalnya ada subsidi bagi gaji level bawah yang bekerja pada industri yang komoditasnya diekspor gitu, kecuali tambang ya, selain tambang. Kemudian selanjutnya terkait proteksi, Bu. Mungkin industri TPT, elektro, otomotif, saya pikir harus kita proteksi dengan lebih agresif. Saya percaya Bapak Presiden kita yang kita banggakan itu pasti independen dan beliau berani mengambil keputusan-keputusan sehingga terjaga kita punya TPT, elektro, dan otomotif. Jangan sampai pagi ini ada berita, Bu. Kita lihat Apple itu penjualan 30 triliun, Bu. Tapi investasinya 300 miliar. Itu pun lambat-lambat kan gitu. Artinya 1%. Nah ini menurut saya sudah kepada yang kurang patut lah gitu, Bu. Selanjutnya, subsidi yang tepat sasaran, utamanya terkait dengan BBM. Ini perlu juga dibentuk suatu sistem sehingga komponen subsidi yang besar ini tepat sasaran. Jangan lagi ada kendaraan-kendaraan pribadi yang bermesin besar, terus kemudian ngisi minyaknya minyak subsidi, kan begitu. Selanjutnya mungkin lebih diperlukan sosialisasi korteks nantinya, Bu. Karena kadang-kadang banyak orang itu sebetulnya mau bayar pajak, Bu. Tapi nggak ngerti gitu. Bayar konsultan pajak, lebih mahal bayar konsultannya daripada bayar pajaknya, kan gitu, Bu. Nah, ini mungkin diperlukan sebuah sosialisasi yang lebih baik sehingga para wajib pajak ini ngerti, mudah. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang sebelumnya bahwa bagaimana orang-orang yang di daerah tidak bisa dengan hitung-hitungan kompleks ini, tapi sebetulnya punya niat membayar pajak gitu. Kemudian ini sedikit saja, Bu, guna meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai penopang ekonomi growth ini, bagaimana, apakah bisa kira-kira gaji PNS ini dinaikkan? Walaupun mungkin tidak signifikan jumlahnya, hanya berapa juta orang, tapi mungkin bisa jadi contoh. Kalau industri swasta ini susah-susah naikin gaji, mungkin bisa dimulai dari PNS-nya. Terakhir, terkait ini, Bu. Saya kemarin itu sedang jalan-jalan di Dapil, sosialisasi di lingkungan yang miskin sekali. Tapi kemudian ada salah satu masyarakat itu yang bermain judi online. Ini luar biasa. Mungkin tidak nyambung, tapi ini perlu. Karena apa, Bu? Karena sebagaimanapun insentif, sebagaimanapun upaya kita untuk menyebar sehingga masyarakat punya uang di bawah itu, kalau bocornya di judi online bagaimana, kan gitu. Jadi bukannya dipakai beli makanan, tapi kelebihan uangnya itu dipakai ke judi online. Nah, mungkin bagaimana caranya kolaborasi dari Kementerian Keuangan dengan kementerian lainnya sehingga masalah ini bisa masalah yang sangat serius ini bisa teratasi. Begitu, Ibu Menteri dan juga seluruh jajaran, terima kasih. Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka satu putaran di tingkat anggota. Terbuka saya sampaikan, sayap kiri Pak Didi, Pak Mekeng, Pak Kamrus. Oke. Ada Pak Didi dulu, terus habis ini Pak Jidan sama Pak Haris Turino. Terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati, Bu Menteri Keuangan dan Pak Wamen dan jajarannya. Saya mungkin bukan tanggapan tetapi ada sedikit opini atau sedikit masukan, yaitu terkait implementasi e-materai dan e-cukai, Bu. Selama ini yang kita tahu bahwa e-materai dan e-cukai ini menjadi potensi yang sangat besar
dan pelaksanaannya itu masih setengah-setengah. Jadi di masyarakat pun kadang-kadang kita harus memilih ketika kita ada sesuatu kegiatan, dia harus dengan e-materai. Nah, kita tahu bahwa e-materai ini termasuk saya menyambung dari Ibu Andi tadi bahwa sebuah sistem digital yang bisa dimaksimalkan, kita bisa menambah dan berpotensi besar, Bu, di sini. Karena antara yang konvensional yang tempel dan materai yang kita ini elektronik, itu secara pengontrolannya pun itu akan lebih, kita bisa lebih kendalikan dengan sistem Argo atau logbook dengan code ya. Jadi kira-kira kita potensinya sangat besar terkait juga nanti sesuai dengan prediksi Kementerian Perdagangan itu juga ada transaksi e-commerce sekitar 533 triliun. Nah, itu juga sebuah potensi gitu. Jadi saya berharap dengan e-materai ini bisa menambah pendapatan untuk Kementerian Keuangan terkait kebocoran-kebocoran atau pemalsuan materai tempel yang konvensional. Mungkin itu aja Bapak Pimpinan. Terima kasih Ibu Menteri dan jajarannya. Terima kasih Pak Didi Haryadi. Berikutnya Pak Jidan, setelah itu Pak Haris Turino. Terima kasih pimpinan. Saya hormati Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Tentunya Bu, kami hanya memberikan saran dan masukan karena kami melihat prestasi Ibu ini cukup luar biasa dan kita juga patut berbangga Bu punya Menteri Keuangan seperti Ibu. Tadi presentasi yang disampaikan oleh Ibu dan tim juga cukup luar biasa, sangat detail. Jadi kami mengucapkan terima kasih lagi Bu. Penerimaan pajak ini kan tercapai cukup luar biasa sampai bulan Oktober saya lihat di paparan tadi 1.517,5 triliun dengan capaian 76,30% dari target penerimaan pajak yang terus mengalami perbaikan dalam 4 bulan terakhir. Tren positif ini juga diproyeksikan akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Ini sesuatu yang luar biasa. Namun saya sedikit memberikan masukan Pak, mungkin tadi ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah saya melihat tadi PPh badan tadi yang masih banyak di bawah rata-rata, Pak. Kemudian yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi, sektor pertambangan ini kami lihat juga tadi kayaknya belum optimal. Padahal sektor ini sangat potensial, Pak, untuk menunjang perekonomian negara. Karena apa? Di situ kami lihat hilirisasi ini meningkat, namun pajaknya menurun. Kemudian yang ketiga adalah PPh 21 yang cukup tinggi, Pak. Lah, ini yang menurut kami perlu dianalisa kembali. Karena kita melihat fenomena saat ini banyak sekali pabrik yang tutup, Pak. Banyak PHK di mana-mana terjadi. Lah, ini memang ada kenaikan tajam. Apakah dari rata-rata upah pegawai atau mengingat kenaikan dari UMR atau UMP yang tidak mengalami kenaikan yang signifikan, Pak. Salah satu penopangnya, apa yang saya sebut tadi adalah banyak dan masifnya surat permintaan atau keterangan data, Pak, atau SP2DK, Pak, yang diterbitkan oleh kantor layanan pajak kepada para wajib pajak. Kami mendengar di dapil kami, Pak, kami kemarin kebetulan karena banyak teman-teman pengusaha juga yang memang tahu kami di Komisi 11, mereka titip pesan, Pak, kepada kami, bolehlah SP2DK itu diluncurkan, Pak, kepada teman-teman semua, tapi tolong jangan membabi buta, Pak. Lah, ini yang mungkin jadi catatan, Pak, dan mungkin teman-teman juga menyoroti tentang isu kenaikan PPN menjadi 12% seperti yang diatur di dalam HPP, Undang-Undang HPP, Pak ya. Ini mungkin kami juga sebagai pendukung pemerintahan, Pak. Artinya kami juga ikut memberikan penjelasan seperti yang disampaikan Pak Sohibul tadi, kadang sekelas DPRD aja di tempat kita kadang mungkin mereka masih tidak paham tentang apa itu PPN, pertambahan nilai. Sampai kami kapan hari menerima kunjungan dari Cirebon dengan Pak Sohibul, kami memberikan pengertian. Pak, ini yang naik ini bukan semua bagian, Pak. Ini ada sektor pendidikan, bahan pokok dan macam-macam tidak ikut naik. Ini tolong Bapak sampaikanlah. Kami meminta, Pak, mungkin dari Kemenkeu menugaskan kepada kantor-kantor wilayah, Pak, atau kantor-kantor yang di tiap kabupaten yang ada itu untuk melakukan langkah-langkah persuasif, Pak. Jangan sampai nanti ini
ketika mau dinaikkan ini ada gejolak lagi, ada demonstrasi di mana-mana. Lah, alangkah baiknya kalau itu ada pencegahan, Pak. Kantor-kantor wilayah semua di seluruh Indonesia perintahkan untuk mengundang Forkopimda setempat, kemudian mengundang para pengusaha setempat untuk sekali lagi memberikan edukasi, Pak. Apa manfaat-manfaat daripada kenaikan PPN menjadi 12% itu. Karena tentunya itu juga banyak sekali manfaat yang harusnya dirasakan oleh masyarakat kembali. Kemudian saya melihat catatan Pak, ada BPK ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan Kementerian Keuangan Indonesia, di mana LKK tahun 2023 yang telah disajikan secara SAP, kecukupan pengungkapan dan SPI. Selain itu, BPK juga menerbitkan buku yang berisi temuan atas kepatuhan perundang-undangan maupun sistem pengendalian intern, Pak. Lah, kami mau tanya Pak, ada berapa temuan dan rekomendasi kira-kira untuk Kementerian Keuangan? Karena kami masih baru juga di sini, Pak. Kita juga ingin tahu temuan itu apa aja dan apakah sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kemudian ada isu-isu yang sekarang lagi kan Pak, ini yang di masyarakat yang beredar adalah defisit anggaran dan utang negara. Bagi orang awam yang tidak mengerti, utang negara ini kan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemulihan ekonomi, Pak. Sebagian masyarakat ini memandang tingginya utang ini sebagai kegagalan atau kegagalan dalam menjaga stabilitas fiskal. Nah, kritik ini datang, Pak, karena kekhawatiran, karena kenaikan utang akan membebani generasi mendatang. Nah, walaupun Menteri Keuangan sering kali menjelaskan bahwa utang ini berada pada batas aman dan diperlukan untuk menjaga ekonomi tetap bergerak, apakah ini perlu kita berikan pengertian, Pak, dan pemahaman lagi kepada masyarakat, apakah dalam batas aman ini bagaimana? Apakah betul-betul aman? Kita jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, Pak, kepada masyarakat. Karena kadangkala dengan bahasa yang tidak sederhana, itu akan sulit dipahami oleh masyarakat. Kemudian pengelolaan subsidi dan BBM, kebijakan terkait pengurangan atau penyusunan subsidi bahan bakar dan energi kerap jadi sorotan juga kan Pak kemarin ini. Banyak yang mengkritiki Bu Menteri bahwa kenaikan harga BBM memberikan dampak langsung pada daya beli masyarakat dan inflasi. Namun pemerintah berpendapat bahwa pengurangan subsidi ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke sektor produktif lainnya. Yang kami tanyakan ini pengurangan atau penyusunan subsidi bahan bakar energi ini dialihkan ke sektor produktif mana saja yang disertai dengan data-data nominal dan anggarannya, Bu. Karena ini penting sekali untuk masyarakat ketahui supaya mereka dapat pemahaman yang cukup jelas. Itu mungkin dari kami, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Jidan. Pak Haris. Baik, terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Ibu Menteri, para wamen beserta seluruh jajarannya. Pertama, Bu Menteri, saya apresiasi Bu Menteri bahwa di tengah situasi yang tidak menentu ini, tetapi dalam 4 bulan terakhir kita tahu penerimaan pajak meningkat di dalam 4 bulan terakhir. Tetapi harus disadari bahwa as of 31 Oktober ini baru 76,3%. Waktu yang tersisa tinggal 2 bulan. Apakah penerimaan 100% ini bakalan tercapai? Yaitu di angka 1.988 triliun. Kalau tidak, maka prognosanya sampai akhir 2024 seperti apa? Karena kalau kita melihat bahwa seandainya 2024 ini saja tidak tercapai, tahun depan Ibu mentargetkan 2.189. Padahal tadi dipaparkan di kondisi lingkungan makro, harga komoditas cenderung volatile dan masih turun, globalnya tidak ramah, dan terjadi pergantian pimpinan di Amerika yang kita tahu cenderung proteksionis.
Sehingga logiknya di mana? Bahwa 2025 akan tercapai di 2189. Dan seandainya itu pun tercapai, saya mau melanjutkan apa yang menjadi program quick win-nya Pak Prabowo. Yang waktu itu di dalam debat calon presiden, juga dengan jelas dikatakan bahwa tax ratio akan mencapai 23%. Saya minta jawaban yang jujur dari seorang bendahara negara. Does it make sense? If yes, then when? Dan roadmap-nya seperti apa? If not, maka apakah angka ini salah ucap atau angka ini turun dari langit? Yang berikutnya mengenai halaman 11, Ibu. Halaman 11, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Andreas, memang terjadi angka yang agak membingungkan. Tambahan lapangan kerja hampir 5 juta dengan GDP growth 5%. Artinya per 1% pertumbuhan ekonomi hampir 1 juta lapangan kerja baru yang tercipta. Di tabel sebelah kanannya ada tambahan angkatan kerjanya hanya 4,4 juta. Sehingga otomatis tingkat pengangguran terbukanya turun. Jadi ada yang missing di mana untuk tabel gambar di halaman 11. Kemudian mengenai rasio utang. Kita sadar, Bu Menteri, bahwa walaupun ada pada batas aman, tetapi kita tahu bahwa persentasi utang terhadap GDP naik terus semasa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apakah ada langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi persentase ini atau bahkan akan ditingkatkan? Karena kita masih punya room sampai ke level 60% dari GDP. Karena kita juga tahu bahwa pemerintahan presiden baru, Presiden Prabowo, ini banyak program-program yang membutuhkan fiskal yang sangat besar. Apalagi pernah ada wacana bahwa defisit terhadap GDP akan direlaksasi sampai ke 6%. Walaupun data yang Ibu paparkan angkanya bagus sekali di 1,37. Sehingga arahnya akan kemana? Nah, mengenai pertumbuhan ekonomi, kita tahu bahwa di Bappenas, arah RPJM, ini kan nantinya ke 8%. Sementara APBN tahun depan di 5,2. Saya waktu masih di Komisi 6 pernah mencegat Ibu keluar setelah memaparkan APBN, saya tanya ke Ibu, apakah 8% masuk akal? Dan sambil jalan, Ibu mengatakan, belum saya pikirkan. Clear saat itu. Karena waktu itu belum tahu apakah Ibu lagi yang menjabat atau tidak. Ya. Tetapi kalau kita lihat, targetnya kan 2025 6,8. 2026 7,6. 2027 8,3, 2028 sudah 8%. Mohon kembali jawaban yang jujur dari CFO, does it make sense? Dan terakhir Ibu, yang ke-6, kita tahu tadi Ibu paparkan di halaman 17. Belanja pemerintah pusat ini naik 16,7%
dari 1.572 triliun ke 1.834 triliun. Dan Ibu katakan tadi dengan jelas, salah satunya karena tahun pemilu dan munculnya sembako El Nino. Maka sebagai bendahara negara, saya mohon kepada Menteri Keuangan paling tidak memberitahukan kepada semua kementerian dan lembaga agar di dalam menjelang pilkada ini tidak ada bantuan-bantuan sembako ataupun tunai yang memiliki potensi untuk disalahgunakan. Biarkan pilkada yang kurang dari 2 minggu ini menjadi pilkada yang bermartabat, pilkada yang adil, sehingga ini tidak menjadi beban di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sayap kiri ini ada Pak Mekeng masih pengen nanya, Bu. Sama Pak Wihadi setelah itu. Baik, terima kasih Pak Ketua, pimpinan yang saya hormati, Bapak-Bapak anggota dan Ibu anggota Komisi 11 yang saya hormati. Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati, Bapak-Bapak Wakil Menteri Keuangan beserta seluruh dirjen dan jajaran yang saya hormati. Ya, saya dari tadi cuma mendengarkan saja karena saya pengen tahu teman-teman yang muda di sini supaya lebih kritis. Karena Komisi 11 ini komisi yang sangat penting untuk bangsa ini. Ibu Menteri, tadi sudah disampaikan bahwa Presiden yang baru adalah Presiden Prabowo menginginkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan itu menurut hemat sah-sah saja. Karena zaman Pak Harto juga dulu pertumbuhannya 9%. Jadi karena ini mantan menantunya Pak Harto, mungkin dia berpikir harus sama kayak Pak Harto. Jadi menurut hemat saya, kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, pasti yang bekerja juga pasti banyak. Cuma tadi teman-teman sudah menanyakan, kira-kira nanti uangnya dari mana ini? Karena 2010, 2009 waktu Pak SBY menjadi presiden, itu pertumbuhan ekonominya sekitar 6%. Tapi setelah Pak Jokowi, dia bermainnya di sekitar 5% aja. Meskipun punya cita-cita 7%. Jadi pada saat kampanye beliau menyampaikan 7%, tapi faktanya selama 10 tahun ya berkisar 5%. Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi 0,5% saja itu perlu effort yang tinggi. Dan yang paling penting kalau dari sisi fiskal mungkin kita sudah tinggal sedikit kapasitas fiskal kita. Kita sudah terkotak-kotak fiskal kita. 20% sudah diambil pendidikan, 26% diambil DAU, 5% kesehatan, terus 2,6 untuk desa, belum lagi bayar bunga hutang dan pokoknya. Jadi kapasitas fiskal kita itu tinggal sedikit. Waktu tahun berapa ya, sekitar 2017, kita waktu itu mengadakan tax amnesty. Dan waktu itu kita bisa membawa kurang lebih 100 triliun lebih uang cash masuk ke dalam negara kita. Setelah tax amnesty dibuat, ada undang-undang yang kita buat juga, Bu Menteri. Undang-undang automatic exchange, di mana
Kalau kita punya uang di luar negeri, pasti dilaporkan ke sini. Sama juga kalau orang luar negeri punya uang di sini, dilaporkan ke negaranya. Itu salah satu adalah untuk menarik uang-uang yang ada di luar. Saya yakin dan percaya bahwa uang orang Indonesia di luar negeri ini masih terlalu banyak. Khususnya di Singapura. Karena di Singapura itu mereka diberi kenyamanan untuk menaruh uangnya dan diberi berbagai macam fasilitas. Padahal uang tersebut mereka dapat dari kegiatan bisnis di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata bahwa yang namanya transfer pricing itu masih terjadi di Republik ini. Jadi transaksi yang dikenakan pajak itu dijual di sini dengan harga yang rendah, terus mereka jual lagi di Singapura di harga pasar, di mana di Singapura tidak dikenakan pajak. Ini loophole yang membuat orang-orang kita senang bermain di sana. Nah, oleh karena itu, salah satu jawaban untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah melakukan pengetatan terhadap transfer pricing. Transfer pricing itu berbagai macam komoditas terjadi. Komoditas CPO, komoditas tambang, batu bara, nikel, dan lain-lain. Dan itu saya yakin ribuan triliun bisa kita masuk, dan menurut hemat saya Pak Prabowo tahu itu. Oleh karena itu, menurut hemat saya, karena Ibu yang menjadi CFO dari negara ini harus membuat regulasi yang super ketat, sehingga para pemain-pemain pebisnis-pebisnis yang nakal itu mengembalikan uangnya ke sini, ke dalam Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya kalau mereka balik ke sini, itu instrumen apa yang mereka bisa beli? Karena waktu kita buat tax amnesty, itu mereka diberikan kurang lebih 3 tahun kalau tidak salah. Tapi kalau 3 tahun taruh deposito dengan bunga yang rendah, mereka juga tidak mau. Dan buat perbankan di sini, kalau masuk uang likuiditas yang berlebihan, tapi ekspansi kreditnya tidak kuat, itu juga menjadi cost. Jangan sampai juga mereka masuk semua ke SUN, akan menjadi beban daripada APBN. Apalagi sekarang sudah ada SRBI, instrumen Bank Indonesia, yang akhirnya membebani kita. Sementara, kalau kita lihat di daerah, Indonesia ini kan ada yang kaya sekali, daerahnya, ada yang miskin sekali. Termasuk di kampung saya, di NTT itu nomor 3 paling bawah dari miskin. Nggak bisa keluar dari kemiskinan. Kita bersyukur selama pemerintahan Jokowi, Pak Jokowi membangun 7 bendungan di NTT. Cuma baru bendungannya aja yang dibangun. Salurannya belum dibangun, Bu. Jadi isinya air melulu di bendungan. Ini salurannya belum dibangun. Nah, ini tolong Ibu Menteri perhatikan, Bu, karena itu sebetulnya cita-cita luhur bahwa untuk meningkatkan ekonomi di daerah, khususnya daerah yang kering, yang tertinggal, ya mereka butuh air. Kalau mereka ada air, pasti mereka otomatis kerja di kebun. Nah, ini tolong pemerintah menganggarkan pembangunan saluran itu. Jadi sekarang rakyat di sana cuma ngeliatin aja, airnya udah penuh, kebuang lagi, kebuang lagi. Itu ada 7 waduk bendungan yang dibangun oleh Pak Jokowi dan cukup besar. Jadi intinya adalah, Bu Menteri, kalau kita mau tarik investasi, tidak semudah yang kita bayangin. Itu yang namanya Elon Musk, udah didatengin berulang kali, nggak masuk-masuk duitnya, Bu. Diterima pakai red carpet pun nggak ini. Caranya adalah uang orang Indonesia aja suruh masuk di sini. Dengan cara paksa atau dengan cara baik-baik. Kalau cara baik-baik sih menurut hemat saya nggak akan masuk itu uang. Masih tetap ngendon di Singapura karena mereka menikmati itu.
Ya pakai cara kasar. Instrumen sudah ada itu. Cuma kenapa tidak pernah ini? Kita bisa lihat, Bu. Siapa aja yang pinjam duit di Himbara? Industrinya apa? Kalau mereka produksinya terus mereka jual keluar, hasilnya ditaruh di mana? Dimasukin ke Indonesia atau ditaruh di luar? Ini mesti agak keras gitu. Dan kita jangan terpaku oleh undang-undang valuta yang tidak membatasi orang ini. Enggak ada urusan itu. Kita minta bahwa mereka harus ada jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk masukin uang ke dalam sini. Baru pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa tercapai. Kalau kita mengandalkan hutang, waduh, kita perlu hutang berapa lagi? Sekarang hutangnya saya kurang tahu, mungkin 8.000 triliun lebih. Nah, kalau kita tambahin lagi menjadi 20.000 triliun, apa nggak jebol? Jadi hutang itu menurut hemat saya pilihan terakhir untuk bangsa ini melakukan pertumbuhan ekonomi. Jangan masuk di hutang lagi deh. Kalau tidak ya nanti biaya bunga, biaya bayar pokok tiap tahunnya semakin besar, kapasitas fiskal untuk pembangunan akan semakin kecil. Dan yang terakhir, Bu, tolong rumusan DAU, DAK itu agak direvisi. Karena kondisi daerah, itu satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Kalau disamaratakan, pasti daerah yang tertinggal ya tetap tertinggal. Kalau basisnya adalah luas wilayah, jumlah orang miskin, dan lain-lainnya nggak akan kelar. Itu harus ada afirmasi action daripada pemerintah untuk memberikan dorongan kepada daerah-daerah yang tertinggal. Jadi ini saja Bu Menteri yang ingin saya sampaikan. Semoga cita-cita Presiden Prabowo 8% itu bisa tercapai. Kalau tidak, nanti kayak Pak Jokowi hanya ekspektasi 7%, tapi ya dia bergerak di 5% aja. Nggak pernah naik-naik itu. Karena itu faktanya. Itu aja pimpinan. Sekian dan terima kasih. Silakan Pak Wihadi. Terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 11, beserta jajaran. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu Bu. Kita bertemu lagi. Pada saat rapat terakhir, Ibu sempat menitipkan negeri ini pada kita, gitu. Tapi ternyata Ibu kita sama-sama lagi Bu kita. Jadi nitip Bu, karena kita harus sama-sama bekerja. Dan saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dengan angka inflasi yang 1,7 ini per Oktober, jadi ini mungkin imbas dari terpilihnya Pak Prabowo Bu. 1,7 ini. Jadi inilah pasar yang sangat positif dan mendorong program-program Pak Prabowo ke depan, dan ini adalah merupakan satu optimisme kita semua. Jadi kalau tadi semuanya bagaimana 8% target Pak Prabowo itu, maka kita sebagai bangsa di sini tentunya kita harus bisa mencapai seperti itu 8%. Ini kan tekad kita. Jadi jangan tekadnya presiden kemudian diperkecil oleh kita semua, tetapi kita harus dukung dengan program-program yang ada. Jadi inilah salah satu hal yang menjadi semangat kita bersama. Memang kerja keras buat kita semua Bu. Kita tahu Kementerian Keuangan tentu kan sibukkan dengan banyak kementerian. Dan tentunya juga harus memikirkan bagaimana penerimaan. Ini yang sangat penting Bu. Kalau kita tidak ada memikirkan penerimaan, tetapi semuanya kita dengan program juga itu nanti akan jadi masalah. Nah, kalau kita melihat dari apa yang postur daripada penerimaan, ini kita melihat ada hal yang mungkin masih bisa kita dorong untuk kita maksimalkan Bu. Yaitu dari PNBP. PNBP saat ini mencapai 477,5 dan tahun depan ditargetkan 500. Jadi saya kira PNBP ini bukan sesuatu hal yang
akan mandek di situ saja, bermain di situ saja, tapi kita harus dorong PNBP ini. Karena dengan banyaknya kementerian-kementerian, tentunya pelayanan dan potensi PNBP itu akan bertambah. Nah, oleh sebab itu, Bu, kami mendorong untuk penanganan PNBP ini jangan ditangani oleh eselon 2, Bu. Ya, tapi oleh Dirjen PNBP. Sehingga secara komunikasi kepada kementerian dan mereka berpikir benar-benar untuk bagaimana PNBP itu akan bertambah. Jadi ini saya kira sesuatu hal yang keraguan kita mengenai masalah penerimaan 2.800 tahun 2025 itu minimal angka PNBP akan menambah kontribusinya bukan 500 triliun lagi. Jadi ini adalah optimisme kita bersama dan kita sama-sama untuk bagaimana mendorong program-program itu untuk peningkatan 8% itu. Jadi saya kira demikian saja pimpinan, Ibu Menteri, apa yang menjadi pemikiran kita bersama untuk bagaimana kita mendapatkan pendapatan yang lebih. Terima kasih. Terima kasih Pak Wihadi. Karena sekarang Pak di Golkar ini ada yang tokoh yang namanya hampir sama, Pak Wihaji sama Pak Wihadi. Beda satu huruf. Anggota sudah selesai, sekarang silakan Pak Hanif dari sisi pimpinan untuk memulai pertanyaan. Berikutnya Pak Hekal, kemudian Pak Dolfi. Silakan. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama saya ingin memberikan apresiasi atas kinerja dari Bu Menteri dan jajaran, terutama dari sisi penerimaan belanja maupun juga pembiayaan yang secara umum kita katakan cukup positif di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Kalau kita lihat laporan triwulannya itu dari sisi pertumbuhan ekonomi kan sekitar kalau nggak salah 4,91% dari 5,2% target. Pertanyaan kecilnya adalah kira-kira ini benar-benar bisa tercapai apa enggak? Pertanyaan kecilnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah karena Pak Prabowo sudah mencanangkan target pertumbuhan ekonominya itu 8%. Nah, ini kita pengen dapat gambaran roadmap-nya itu gimana sih untuk bisa sampai 8%. Kira-kira sektor-sektor mana saja yang nantinya akan bisa menjadi andalan untuk bisa mengungkit agar pertumbuhan ekonomi kita ini benar-benar lebih masif. Karena kalau dilihat historinya, nah kita ini kan juga rata-ratanya paling di kisaran 10 tahun terakhir 5%. Mungkin pas periode 10 tahun Pak SBY ya sedikit lebih tinggi. Nah, saya ingin menyatakan bahwa ini sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin, tapi tantangannya cukup berat gitu. Nah, oleh karenanya mungkin Bu Menteri bisa kasih kita pencerahan, nah kan, biar kita ini juga ikut sama-sama optimis bahwa ini sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Yang kedua, terkait dengan soal tax ratio, ini juga menjadi isu tersendiri karena targetnya juga tinggi sampai dengan 23%. Nah, saya juga pengen tahu ini untuk bisa sampai ke sana itu nanti sumber-sumber penerimanya kira-kira dari mana. Nah, dengan melihat kondisi ekonomi kita ini yang sebenarnya kalau dari sisi bisnis kan juga masih banyak orang yang menunggu, masih banyak orang yang juga masih takut misalnya untuk berinvestasi, ini kan menjadi soal. Apalagi nanti kalau PPN 12% jadi berlaku di 2025 itu kan makin lemes juga nih. Jadi kita membayangkan sumber-sumber penerimaannya itu kira-kira dari mana kan agak repot. Sehingga untuk memastikan agar tax ratio ini benar-benar bisa kita genjot ini seperti apa cara kerja yang disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Yang ketiga, saya mohon pencerahan Bu soal Danantara Bu. Ini sebenarnya skenario-nya itu apa ya? Nah, skenario-nya itu seperti apa sih Danantara ini kalau dia disebut sebagai super holding? Kira-kira nanti dampak fiskalnya itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya misalnya nanti dengan dividen BUMN yang harus disetor ke negara dari sisi resiko keberlanjutan dividen BUMN-nya gimana, apakah akan positif atau negatif. Jadi karena ini spekulasinya banyak sekali dan selama ini kita lebih banyak mendengarkan dari media. Jadi dalam momen pertemuan ini akan sangat baik kalau Ibu memberikan pencerahan mengenai satu isu ini. Yang terakhir, yang terakhir tuh saya ada dua poin lagi Bu. Tadi Ibu katakan bahwa soal TPT sama alas kaki itu kan
pertumbuhannya positif. Angkanya kalau nggak salah 17 sekian persen tadi, belasan persen lah. Saya nggak paham bagaimana menjelaskan misalnya rubuhnya sejumlah industri tekstil itu. Apakah ini murni persoalan kompetisi? Apakah mungkin ketidakberpihakan negara misalnya dalam hal proteksi terhadap produk-produk impor atau apa? Ini kan antara data dengan realitasnya ini kan kayak nggak nyambung. Di Tangerang misalnya ada satu perusahaan yang karyawannya itu lebih dari 20.000 juga tutup. Yang sebelumnya nggak terlalu banyak diberitakan itu perusahaan alas kaki. Nah saya kira mungkin kita juga perlu penjelasan ini. Yang terakhir Bu, itu kebetulan di halaman 53. Halaman 53 ini, karena saya baru di Komisi 11, jadi saya judulnya banyak mohon pencerahan nih Bu Menteri. Jadi yang di halaman 53 itu bagian kebijakan pelaksanaan APBN 2024 dan penyelesaian APBN 2025 menyesuaikan perubahan kementerian lembaga. Itu di poin ketiga, KL tetap dapat mengajukan penyesuaian APBN 2025 sesuai dengan program kerjanya tahun 2025 diagregasi oleh Menteri Keuangan dan Bappenas untuk nantinya dimintakan arahan kepada Bapak Presiden. Nah saya ini karena di DPR setahu saya kalau terkait dengan APBN ya kan terutama menyangkut soal fungsi, organisasi dan program itu kan berarti ada keterlibatan kami di dalam APBN itu. Nah, pertanyaannya nanti di dalam proses penyesuaian ini kira-kira ada nggak peran DPR itu? Kalau misalnya enggak, terus dengan posisi undang-undangnya gimana itu? Karena undang-undangnya sepertinya kan masih mengamanatkan kepada kita untuk bersama-sama dengan Menteri Keuangan membahas. Saya kira itu Bu, beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hekal. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya banggakan, Ibu Menteri beserta para Wakil Menteri dan jajaran Kementerian Keuangan. Kita, alhamdulillah, saya periode ini ditugaskan di Komisi 11 ini bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin setelah 10 tahun saya duduk di pimpinan Komisi 6 bisa dikerjasamakan karena tadi teman-teman sudah menyampaikan banyak hal. Tapi kita kemarin kampanye itu kan salah satu temanya adalah gemoy, masyarakat harus happy gitu kan. Nah masyarakat harus happy ini kan artinya kita yang harus susah. Dan itu saya dengar dari teman-teman saya yang duduk di meja-meja seberang ini banyak yang lagi susah ini. Banyak lagi susah baik dari sisi waktu, dari sisi anggaran dan seterusnya. Tapi kan gagal. Tapi gagah, ada patwalnya gitu kan. Tapi gini, harapan kita ini kan di bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, di mana Ibu dan Bapak-Bapak diamanatkan untuk menjadi pembantu-pembantu beliau, tentunya kan banyak nih harapan. Tax ratio naik, growth naik, malah cukup tinggi, kalau bisa FDI juga cukup tinggi, pemerataan tercapai, kurs bisa turun, PMI bisa naik lagi, dan kesejahteraan bisa merata. Nah, saya nggak mau singgung semuanya, tapi saya pikir rasanya untuk kita menggerakkan dan mencapai itu semua, memang harus ada kerjasama yang agak lebih intens dengan kementerian-kementerian lain, terutama misalnya perindustrian dan perdagangan. Karena dulu mereka mitra-mitra saya, karena ada satu komponen yang di tangan Kementerian Keuangan, yaitu terutama Bea, dari Bea Cukai ini, yang selalu terkait gitu kan. Di satu sisi kita kepengen Bea kita masuk, tapi kan ini penerapan kebijakannya ini sangat penting sekali. Kayak mohon maaf kita cerita tekstil. Sekarang Pak Prabowo kepengen industri tekstil diselamatkan. Saya tanya kepada salah satu pemain industri tekstil ini, apa sih yang masalahnya dengan Anda? Setahu saya Kementerian Kemenko Perekonomian waktu itu sudah bikin serangkaian kebijakan, tapi kok belum selesai juga. Nah, salah satu yang mereka sarankan adalah bea masuk untuk serat dan polyester ataupun benang polyester itu bisa dibebaskan. Jadi yang disampaikan kepada saya adalah, loh kok Pak, kita bahan baku di hulunya malah kena bea, sedangkan di hilirnya relatif kendor. Padahal kalau kita mau tumbuhkan industrinya, tentunya kan harusnya di hulunya yang kita longgarin, di bawahnya yang kita ketatin gitu kan.
Terus ada lagi harapan-harapan, misalnya PPN-nya bisa dikurangin, ada malah menyinggung dulu ada cashback untuk investasi mesin sebesar 10%, seperti diterapkan di era Pak SBY. Nah, mungkin Ibu juga ingatlah waktu itu kan juga Menteri Keuangan. Lalu subsidi bunga untuk bank, untuk industri dan tekstil. Nah, saya nggak bicara soal ini saja, cuman maksud saya harapan kami adalah dalam bulan-bulan ke depan, tentu Kementerian Keuangan kita bicara juga sektoral, mana sih yang mau kita dorong buat mencapai pertumbuhan ini. Kemudian kan kita juga bisa bicarakan untuk bantuan likuiditasnya misalnya dengan Bank Indonesia, supaya real pencapaian pertumbuhannya bisa tercapai. Lalu kan kembali lagi ke urusan BEA, Ibu pun menyampaikan bahwa ini dengan adanya Trump menang, pasti dia akan lebih proteksionisme. Nah, bagaimana itu dampaknya kepada kita? Sebab kalau kitanya agak kendor, ini barang ini nyari tempat. Indonesia sudah terkenal sebagai negara pasar. Kalau kita nggak lindungi pasar kita, ya industri kita nggak bisa jualan nanti di sini. Yang ada nanti barang mereka yang pada nyari tempat, akhirnya landingnya di sini malah semakin sulit untuk kita tumbuhkan perekonomian kita. Lalu kan kita udah sama-sama dengar bahwa dari periode Pak Jokowi pun, ini belanja APBN maupun APBD kalau bisa beli TKDN. Nah, tentu ini kan kita perlu teknisnya supaya diperkuat oleh Ibu. Bagaimana kita pastikan ada gerakan afirmasi supaya barang dalam negeri ini bisa dibeli. Dan mungkin hal-hal yang lain-lain itu kan sebenarnya satu kesatuan. Seperti sekarang lagi ramai yang tadi udah disampaikan soal subsidi BBM. Bahkan kita mau tingkatkan penggunaan B30 kita kalau bisa sampai B50. Ini kan semua akan berdampak kepada subsidi dan seterusnya. Mungkin kira-kira dampak yang seperti ini boleh dijabarkan kepada kita supaya kita bisa sama-sama forecasting lah ke depan, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah baru ini dapat tercapai, tentu dengan kerjasama oleh menteri-menterinya dan kita-kita di Senayan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hekal. Silakan Pak Dolvi. Terima kasih Ketua, yang terhormat Ketua Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 11, yang terhormat Menteri, para Wamen, Dirjen, dan jajaran Kementerian Keuangan. Hari ini agenda kita adalah membahas triwulan ketiga 2024 dari Kementerian Keuangan. Oleh karena itu saya akan fokus terhadap tugas-tugas dari Kementerian Keuangan yang sudah kita sahkan di dalam pembahasan sebelumnya. Pertama, di dalam hal kita menyetujui anggaran Kementerian Keuangan pada 2024, kita mengamanatkan agar Kementerian Keuangan mempertajam standarisasi output dan keluaran belanja kementerian lembaga. Nah, tadi tidak dilaporkan bagaimana implementasi itu dilaksanakan oleh setiap kementerian lembaga. Kemudian juga penajaman nomenklatur belanja kementerian lembaga. Itu juga belum dilaporkan. Bagaimana itu implementasinya? Apakah itu sudah diimplementasikan pada APBN 2025 oleh setiap kementerian lembaga? Karena waktu kita menyetujui 2024, itu kan bulan Oktober 2023. Untuk Ibu jalankan di 2024. Ibu sudah jalankan triwulan 3 sekarang. Nah, kami tanya apa hasilnya penajaman-penajaman itu yang selalu kita masalahkan, yang Ibu selalu berargumentasi ini ada salah input yang dipaksakan. Nah, ini kami ingin tahu laporannya, Bu. Kemudian yang pernah kita angkat juga logical framework dari setiap kementerian lembaga. Nah, bagaimana implementasinya? Setidaknya itu diimplementasikan pada pelaksanaan APBN 2025 oleh setiap kementerian lembaga. Nah, ini bagaimana itu diimplementasikan oleh setiap kementerian lembaga. Kemudian juga, ini juga sudah disampaikan berulang kali, Bu. Ibu kan kuasanya ada 2, selain fiskal sebagai wakil pemerintah dalam kekayaan negara yang dipisahkan.
Di dalam laporan triwulan 3 yang disampaikan dari awal sampai akhir, yang panjang itu, tidak dilaporkan sama sekali. Apa peran Kementerian Keuangan di dalam mengoptimalkan atau melaksanakan kekayaan negara yang dipisahkan itu? Misalnya saja ada rencana BPI Danantara, itu kan bagian dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dengan cara baru. Itu juga nggak dilaporkan. Jadi Ibu hanya melaporkan fiskal, tetapi tidak melaporkan tugas Ibu dalam hal wakil pemerintah melaksanakan kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian juga sebagai bendahara umum negara, ini Ibu tadi sudah menyampaikan tentang tematik. Anggaran APBN berdasarkan tematik. Ibu sampaikan karena kapasitas sebagai bendahara umum negara. Tapi di rekening yang tertentu yang menurut kami penting untuk disampaikan, misalnya rekening 999.01 tentang pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang dalam negeri 456,8 triliun. Pembayaran bunga utang luar negeri 40,4 triliun. Realisasi triwulan ketiganya ini seperti apa? Apakah 100% sudah dibayarkan atau bagaimana, itu nggak ada informasinya. Tapi tematik pendidikan, kesehatan, semua Ibu sampaikan, tapi yang hal ini belum disampaikan. Begitu juga dalam hal rekening 99908 mengenai pengelolaan belanja lainnya yang mencapai 415,8 triliun yang Ibu gunakan tanpa persetujuan DPR lagi. Nah, kami ingin tahu realisasinya ini untuk apa, Bu? 415,8 triliun. Secara narasi selalu dibilang ini untuk kompensasi listrik, kompensasi BBM. Tapi kan nggak sebesar 415 triliun. Pernah kita rapat di sini dipakai juga untuk pupuk. Pernah dipakai juga untuk tambahan bantuan beras. Nah, kami ingin realisasi dari 415 triliun. Pengelolaan belanja lainnya juga dilaporkan. Karena Ibu tadi melaporkan tematik, tapi hal-hal ini tidak dilaporkan. Yang berikutnya, Bu, mengenai anggaran pendidikan. 20%. Kenapa saya tanyakan ini? Walaupun di sini bukan bicara pendidikan. Karena ternyata, walaupun di Undang-Undang Sisdiknas disebutkan anggaran pendidikan 20% adalah demikian. Tapi menteri yang bertanggung jawab terhadap 20% pendidikan bukan menteri pendidikan, tetapi Ibu dan Menteri PPN Bappenas. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 dan 2011 revisinya. Di situ disebutkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu 20% dari belanja negara. Masalahnya, laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2022, realisasi anggaran pendidikan 15%. Amanat konstitusi 20%. Realisasinya 15%. Dan realisasi 15% ini bukan tidak by design, memang sengaja untuk dibuat 15%. LHP BPK 2023, realisasinya 16%. 16% ini by design memang sengaja untuk tidak mencapai 20%. Nah, kemarin kita sudah membahas ini, Bu. Bagaimana caranya supaya 20%? Saya usulkan, jangan ditaruh di pembiayaan, Bu. Harus dibelanja. Di argumen Kementerian Keuangan, wah utang kita besar dong. Semakin besar dong nanti. Kita harus ada dong. Belanja pendidikan kita, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kalau gratis itu berapa sih? Kalau kita mau gratiskan itu berapa totalnya? Taruhlah kita ini 1.500 triliun misalnya. 20% pendidikan sekarang berapa?
700 triliun. Masih gap. 700, 1.500. 2 tahun lagi APBN kita mungkin sudah 4.000, Bu. 20%-nya berapa? 800. Masih gap, Bu. 5 tahun lagi. Ketika APBN sudah 6.000, 1.200 masih gap lagi kalau 1.500-nya nggak bergerak komponen harganya. Artinya jangan khawatir kita masuk ide belanja. Tinggal sekarang keberpihakan pemerintah mau meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Ditaruh di belanja, berapa yang tidak terrealisasi? 70 triliun, 100 triliun. Mahasiswa kita 5 juta. Subsidi satu mahasiswa 10 juta. 50 triliun bisa kita pakai. Tapi sengaja tidak digunakan karena apa? Konflik. Ditaruh di pembiayaan supaya utang kita nggak nambah. Nah, ini usul kami ini ditaruh di atas, Bu Menteri. Dibelanja dengan kesadaran dari pemerintah punya skenario. Anggaran pendidikan kita yang ideal itu berapa? Kalau anggaran pendidikan kita yang ideal itu sudah dilampaui dari 20%, baru taruh di bawah, Bu. Sebagai kontrol utang tadi. Tapi sebelum itu tercapai, tetap taruh di belanja. Kalau tidak, pemerintah secara sengaja tidak memenuhi amanat konstitusi Undang-Undang 1945. Nah, kami ingatkan supaya Pak Hekal, Pak Wiyadi, ke depan kita sudah tahu bahwa ini ada desain 20% yang sengaja tidak dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi lagi, bisa jadi masalah konstitusi. Itu Bu Menteri. Kenapa kami tanyakan ini? Karena ternyata tanggung jawabnya ada di Bu Menteri, bukan di Menteri Pendidikan. Penetapan 20% itu dari untuk apa dan bagaimana itu ada di Bu Menteri dan Menteri PPN Bappenas. Kemudian selanjutnya, Bu Menteri, dalam rapat-rapat kita sebelumnya, kita sudah pernah menyampaikan, kan ada kredit ekspor nih, Bu. Pak Suminto sudah menyampaikan, Bu, program-program kredit ekspor itu apa saja. Nah, yang kami tidak tahu, kapan kami menyetujuinya. Misalnya di tahun 2024 ini, harusnya dilaporkan kepada kami, kredit ekspor yang sudah jalan atau yang sudah diikat atau sudah jalan itu berapa, kemudian itu masuknya nanti di tahun depan atau di tahun ini utangnya itu yang harus ditanggung. Berapa besar itu juga nggak pernah sampai ke kita. Nah, ini kita perlu ke depan, Bu Menteri, tentang kredit ekspor ini harus ada pembahasan khusus. Bagaimana mekanismenya? Kita tahu itu ada di Bappenas juga. Blue Book, Green Book, baru nanti masuk ke Kementerian Keuangan untuk negosiasi. Negosiasi selesai, ditanggung oleh APBN. Nah, masuknya itu di mana? Kapan kami di 11 menyetujui sejumlah sekian itu akan nanti menjadi beban utang ke depan misalnya. Jadi kita harus menata ini, Bu, tentang pembahasan kredit ekspor. Kemudian berikutnya tadi sudah banyak menyampaikan tax ratio dan pertumbuhan ekonomi. Kami setuju, Bu, untuk dibuatkan roadmap atau apa namanya. Bagaimana caranya kita mencapai 8% itu. Dan juga ini yang perlu ditegaskan ini. Tax ratio 23% ini masih jadi tujuan kita atau tidak? Masih menjadi tujuan kita atau tidak? Karena ini jelas-jelas ada di visi misi Presidennya Pak Prabowo. Mungkin dengan adanya Pak Anggito di sinilah mission impossible itu akan dilakukan. Mencapai tax ratio 23%. Mungkin. Kemudian berikutnya tentang SBN, Bu. Kita pernah bahas di sini utang jatuh tempo. Nah, 2024 ini utang jatuh temponya berapa? Yang berhasil di revolving itu berapa, Bu? Kan kemarin Ibu yakin bahwa walaupun 800 triliun jatuh tempo, bisa-bisa 100% itu di revolving. Nah, kami ingin tahu
Jatuh tempo 2024 berapa, di revolvingnya itu berapa? Sebagai laporan triwulan ketiga. Kemudian sama seperti Pak Hanif, Bu, kelihatannya di Kementerian Keuangan nanti akan ada perubahan satker, ada perubahan SOTK, sehingga di situ melekat perubahan organisasi dan perubahan program. Nanti perlu ada sesi khusus untuk dari Kementerian Keuangan untuk merevisi persetujuan APBN 2025 yang sudah dilakukan di Komisi 11. Mungkin sementara itu aja, Pak Ketua, penjelasan tambahan yang kami perlukan dari Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak Dolvi. Ini minta maaf Bu Menteri, ada tadi Bu Anis. Beliau karena ada kegiatan fraksi, beliau meninggalkan ruang rapat dan minta secara khusus menyampaikan pertanyaan kepada Ibu. Silakan Bu Anis. Terima kasih pimpinan Pak Misbahun yang bijaksana dan juga wakil pimpinan. Terima kasih juga teman-teman Komisi 11. Mohon maaf Ibu Menteri, saya baru saja selesai rapat fraksi dan sangat ingin sekali berinteraksi juga dengan Ibu Menteri terkait dengan apa-apa yang disampaikan tadi 50 slide. Beberapa hal yang disampaikan, yang pertama adalah terkait dengan penerimaan pajak sampai dengan Oktober 2024 ini sebesar 1.517,53 triliun atau sekitar 76,30% dari target tahun 2024. Kemudian informasi ini menunjukkan penerimaan pajak terus mengalami perbaikan dalam 4 bulan terakhir, ada di slide tadi. Kita menyambut baik tentu saja perkembangan ini dan semoga usaha gigih pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak ini bisa terwujud. Amin. Namun ini yang mau saya sampaikan, tidak berarti ketika kita ingin terus meningkatkan penerimaan pajak, yang dilakukan adalah sebagaimana yang sudah dilakukan dan saya juga tahu itu ada di Undang-Undang HPP dengan meningkatkan tarif PPN dari 11 menjadi 12%. Nah, saya pikir ini harus ada terobosan lain karena dalam kondisi perekonomian saat ini mengejar target penerimaan pajak pada kondisi ekonomi sedang lesu ini seperti dalam tanda kutip mengkhianati teori countercyclical yang selalu Bu Menteri gunakan ketika COVID-19 lalu. Kemudian satu hal yang juga ingin saya soroti adalah terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Menteri bahwa sekarang ini penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi dibanding tambahan angkatan kerja, kemudian tingkat kemiskinan Maret 2024 dan Gini rasio telah berada di level pra-pandemi dan merupakan yang terendah dalam 1 dekade. Ya, dan ini kondisi ini sangat kita syukuri. Tetapi sekali lagi saya sebagai anggota masyarakat yang langsung melihat kondisi kehidupan masyarakat di bawah, rasanya apa yang disampaikan agak berbeda dengan kenyataannya. Apalagi kalau kita mendengar pidato Presiden Prabowo berapi-api di gedung MPR pada saat pelantikannya, kita jangan hanya bangga dengan angka-angka statistik, kan begitu yang beliau sampaikan di gedung DPR, begitu ya. Dan belum meminta kita untuk melihat kondisi di lapangan. Dan itulah yang selama ini kami lakukan, melihat kondisi di lapangan. Ya, dan saya juga tahu Bu Menteri pernah ke pasar-pasar begitu ya, melihat dan berdialog langsung dengan para pedagang-pedagang. Dan kalau kita lihat sekarang ini itu sangat jelas terlihat bahwa daya beli masyarakat itu mengalami penurunan. Artinya kita tidak bisa mengelak dari kenyataan yang ada bahwa daya beli masyarakat itu sedang menurun. Dan bukan hanya itu, banyak pabrik-pabrik besar yang tutup dan terjadi gelombang PHK yang sangat luar biasa. Selain itu, kita juga sempat menyaksikan di televisi petani membuang hasil panen mereka karena harga jual yang murah. Panen berlimpah, overproduksi, harga pupuk yang terus naik, biaya panen dan angkut yang tinggi. Ini menyebabkan petani membuang hasil panennya. Saya kira ini menjadi petani membuang itu sebagai bentuk protes petani agar suara mereka terdengar, begitu ya.
ini satu yang saya cermati. Oktober 2003, petani tomat di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, membuang hasil panen ke sungai. Tomat, ya, tomat yang ditawarkan waktu itu hanya 1.500 per kilogram. Kemudian yang baru kemarin, April 2024, petani salak di Desa Talunamba, Kemenyapan Madukara, Banjarnegara, membuang hasil panen ke sungai. Hasil panen mereka hanya laku Rp500 per kilogram salak. Kemudian Agustus 2024, sejumlah petani tomat di Kabupaten Bandar Mariah, Aceh, terpaksa membuang hasil panen mereka ke pinggir jalan dan semak-semak, karena sepekan terakhir harga tomat anjlok menjadi Rp2.500 per kilogram. Nah, kemudian yang baru yang sedang hangat diperbincangkan, November 2024, peternak sapi melakukan aksi membuang susu segar. Dewan Persuan Nasional mencatat ada 200 ton susu segar per hari yang terbuang. Jadi ini tentu harus kita tangkap dan tentunya kita harus memberikan solusi yang tepat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu Menteri, para wamen dan seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan melihat fenomena ini, tidak sinkronnya laporan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan kondisi real yang ada di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Kemudian fenomena 5 bulan terjadi deflasi, harus jujur kita akui bahwa memang daya beli masyarakat kita sedang melemah. Jadi saya kira kita perlu melihat dengan kedalaman atau lebih dalam lagi mengenai persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan gitu. Sehingga kita tidak hanya melihat di permukaan saja. Yang terakhir, Ibu Menteri, ini terkait dengan realisasi belanja sampai dengan 31 Oktober 2024 mencapai 1.834,5 triliun atau 74,3% dari APBN. Kemudian baru-baru ini kita mendengar Presiden Prabowo dengan tegas meminta pemerintah untuk melakukan efisiensi mengurangi biaya perjalanan dinas terutama ke luar negeri yang tidak terlalu penting. Kita mendukung semangat dan keinginan Presiden ini sehingga menjadi pegangan bagi kementerian lembaga dalam menggunakan alokasi anggarannya. Jika Presiden menyebutkan ada kebocoran 20-30% anggaran, itu berarti ada sekitar 600-700 triliun yang merembes kemana-mana. Nah, dalam setiap pemeriksaan belanja APBN ini, Bu Menteri kan selalu menggunakan istilah belanja yang berkualitas atau spending better. Dan ini sering dan Bu Menteri mengucapkan ini untuk supaya Kementerian Belanja itu meraih kualitas belanja. Tapi sekali lagi istilah spending better ini kan tidak boleh hanya sekedar kata-kata saja yang tidak bisa diukur secara kuantitatif dalam indikator tertentu. Jadi kita ingin istilah spending better ini memang punya formulasi yang tepat dalam pengalokasian anggaran yang digunakan sehingga nantinya bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas anggaran pembangunan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Ya, jadi mohon penjelasan Ibu Menteri bagaimana menjadikan spending better ini menjadi ukuran dari efisiensi belanja KL. Terakhir tentang penghapusan utang UMKM yang diwacanakan oleh Presiden Prabowo, tetapi saya yakin kebijakan ini tidak terlalu berdampak karena utang yang dihapuskan adalah utang yang sudah tidak aktif. Justru yang perlu dibantu itu adalah UMKM yang masih aktif dan produktif yang harus didorong ya. Sekali lagi saya melihat jangan sampai ada gap antara penjagaan kondisi fiskal yang Ibu dan jajaran lakukan dengan kondisi ekonomi sektor real yang sedang memerlukan bantuan segera. Mungkin sebaiknya ada kebijakan insentif yang lebih produktif yang bisa diberikan bagi dunia usaha khusus UMKM yang sedang lesu sehingga pertumbuhan sektor real ini bisa benar-benar terjaga dengan baik. Demikian pimpinan, terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Anies, Bu. Bu Anies dari anggota mungkin terakhir bertanya. Tinggal ada pertanyaan dari saya, Bu. Saya ini bertanya nggak banyak, Bu. Saya ingin menanyakan soal 100 hari kerja quick wins. Kalau saya hitung quick win ini kan 100 hari kerja, Oktober ada 11 hari kerja, November 30 hari kerja, Desember 31 hari kerja, Januari 30 hari kerja. 100 harinya di sana. Nah, apakah cukup yang Ibu paparkan di bagian 5 persiapan pelaksanaan anggaran Kabinet Merah Putih tahun anggaran 2024 dan 2025
2025 itu, terutama yang 2000. Karena apa? Dari 100 hari itu 70 harinya di tahun 2024. Apakah cukup, Bu? Itu untuk memberikan akselerasi quick win yang diinginkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memberikan stimulus, memberikan macam-macam yang sudah diprogramkan itu, apakah mencukupi dengan segala perubahan nomenklatur yang Ibu saya sampaikan. Paparannya sangat luar biasa, Kabinet Merah Putih dan sebagainya. Ada 7 kementerian, koordinator, kemudian Kementerian berubah nomenklatur 2 menteri dan 16 menteri, pemekaran dan 7 menteri dan lainnya. Ini saya kepingin tahu. Yang kedua, Bu, saya ingin menanyakan, ini yang saya ingin tanyakan, apakah cukup? Berikutnya, saya ingin menanyakan soal strategi pemerintah. Tolong ditampilkan. Strategi pemerintah dalam melakukan upaya melandaikan situasi utang yang jatuh tempo ini, Bu. Tolong. Oke. Belum dikeluarkan ya. Saya minta ini. Ini tolong ini, Bu. Ini menjadi yang halaman, tolong di zoom. Di tahun 2024 ini kan ada utang jatuh tempo. Di zoom 2024. Zoom lagi. Cuma sampai 2 ini. Zoom lagi aja. Kebesaran. Ke bawah lah. 2024 ini kan ada 371,8 dan 624 yang jatuh tempo. Kemudian di 2025 itu ada 800 triliun dan ini semua berada di pemerintahnya Pak Prabowo Subianto sampai 2029. Nah, saya ingin tahu strategi bagaimana yang akan digunakan oleh pemerintah menghadapi utang yang jatuh tempo itu. Karena pada saat yang sama kita juga menghadapi situasi APBN defisit. Karena apa? Jatuh tempo itu harus pemerintah kalau melakukan strategi revolving seperti apa. Dan kalau kemudian ini kan tentu bertambah dengan yang sedang berjalan. Nah, saya ingin tahu strateginya saja, Bu. Berikutnya pertanyaan saya yang ketiga yaitu halaman 17 paparannya Ibu Menteri soal transfer daerah, Bu. Transfer daerah ini ketika semua narasi itu berbicara tentang desentralisasi fiskal, saya melihat bahwa transfer ke daerah ini makin lama makin menurun. Porsi belanja pemerintah pusat, baik KL non-KL itu selalu meningkat, prosentasenya selalu. Nah, strategi ini diambil oleh pemerintah bagaimana dengan hak-hak daerah yang berkaitan dengan mandat-mandat desentralisasi fiskal itu, Bu Menteri. Dan yang terakhir, ini mungkin hanya contoh kasus, Bu. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan sebuah solusi yang memadai. Tadi sudah mungkin Bu Anies menyampaikan kasus di Boyolali, Pak Suryo. Ini mungkin saya tanyakan ke Bu Menteri, tapi jangan sampai ekses tagihan yang seperti ini kemudian mematikan petani, mematikan gairah entrepreneurship masyarakat untuk membangun wilayah mereka, kemudian memberikan penghasilan pada kehidupan sehari-hari mereka. Saya yakin teman-teman pajak di lapangan juga menjalankan undang-undang. Tetapi undang-undang ini kan juga harus kita jalankan dengan wisdom yang tepat, Bu Menteri. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Menteri. Kita tunggu jawaban Ibu untuk pertanyaan rekan-rekan dari Komisi 11 dan pimpinan juga. Terima kasih. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11. Ini banyak sekali yang saya tulis di sini maupun yang kita share di dalam WA. Jadi nanti saya akan minta untuk teman-teman baik Wamen maupun para dirjen yang akan bisa menyampaikan jawaban. Tapi banyak sekali tadi yang menanyakan mengenai strategi di satu sisi angka makro
dalam hal ini seperti pertumbuhan terutama pada sisi konsumsi versus apa yang dilihat di lapangan ya dengan beberapa fenomena yang menunjukkan adanya tadi kepercayaan konsumen atau yang disebutkan juga dengan indeks penjualan retail. Jadi ada semacam sedikit kalau mau menunjukkan kontradiksi mungkin dicari angka atau dilihat angka-angka tertentu yang memang menggambarkan seperti Pak Andreas tadi menyampaikan IKK-nya turun 2,4 poin atau indeks penjualan retailnya juga turun dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, di angka makronya memang masih bertenggernya kalau menggunakan 1 digit di belakang koma, itu masih di 4,9. Kalau kita lihat konsumsi dalam 10 tahun terakhir, growth-nya, barangkali ini juga untuk bisa memberikan perspektif. Saya mungkin menyampaikan ini angka makro, tapi terus kita juga harus terus bekerja pada level mikro. Jadi pertumbuhan konsumsi rumah tangga katakanlah dari tahun 2011 sampai 2023 lebih dari 10 tahun. Di 2011 5,05, 2012 5,49, 2013 5,43, 2014 5,15. Jadi pertumbuhannya selalu di atas 5%. Itu mungkin kalau kita ingat boom dari komoditas waktu itu masih cukup tinggi. Kemudian 2015 langsung drop di 4,96 di bawah 5%. 2016 kembali 5,01, 2017 drop lagi ke 4,94. Kemudian 2018 5,05 lagi, 2019 5,04, 2020 waktu pandemi kita negatif growth 2,6. Itu karena seluruh growth-nya tumbuh. Kemudian kita mulai pulih dari COVID. Tahun 2021 itu hanya tumbuh 2% konsumsi dan tahun 2022 dan 2023 adalah 4,94 dan 4,82. Jadi kalau kita lihat konsumsi rumah tangga di kuartal di 2024 growth-nya di 4,9 dibandingkan 2 tahun sebelumnya sebetulnya masih relatif baik atau lebih tinggi. Waktu kita bicara pandemi, di sini berkali-kali kita bicara. Pandemi itu nggak cuma satu kali off masalah. Kita memahami bahwa akan menimbulkan apa yang disebut scarring effect. Efek yang lebih dalam kepada konsumsi rumah tangga maupun kepada industri. Dan itu kita pahami dan oleh karena itu kita coba untuk mencari berbagai langkah-langkah untuk merecover dari sisi perekonomian baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Makanya pemulihan ekonomi nasional waktu itu PEN kita lakukan sampai dengan 2023. Daerah-daerah pun kita encourage untuk bisa menambah kapasitas fiskalnya dengan memberikan pinjaman dan pinjamannya kemudian kita lihat kalau performance bagus mereka bisa mengembalikan lagi, kalau tidak kita juga bernegosiasi untuk bisa membantu. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya tidak memungkiri ada indikasi-indikasi yang kita harus waspadai, makanya tadi saya sampaikan kita tetap waspada. Belum lagi faktor-faktor yang tadi disampaikan, apakah itu munculnya judol yang menimbulkan tadi mungkin punya daya beli tapi daya belinya kemudian kesedot untuk aktivitas yang tidak menimbulkan konsumsi tapi kemudian hilang dalam tadi judi online. Itu semuanya perlu untuk kita terus lihat, waspadai dan kemudian kita mengambil strategi. Untuk pemerintah, karena ini kan berarti kami nggak bekerja sendiri, kami bekerja dengan seluruh kabinet di bawah Presiden dan Wapres. Kalau penyebabnya adalah sesuatu yang kita langsung bisa identifikasi dan kita bisa mitigasi, katakanlah seperti El Nino yang menyebabkan waktu itu harga pangan naik sehingga inflasi tinggi dari pangan dan itu menggerus daya beli, maka kita langsung memilih untuk intervensi bantuan sosial bagi 40% terbawah. Itulah yang dilakukan dengan menggunakan beberapa bansos.
Mungkin pada saat itu karena siklus juga dengan pemilu ini menimbulkan komplikasi. Dan tadi disampaikan supaya ini tetap terjaga. Kami tetap menggunakan yang ada di dalam Undang-Undang APBN yang memang memungkinkan kita untuk merespon secara mungkin relatif segera, namun tetap di dalam konteks Undang-Undang APBN. Kalau masalahnya adalah seperti pandemi menyebabkan UMKM, tadi Ibu Anies menyampaikan UMKM yang current, yang justru berat. Makanya waktu itu di dalam periode pandemi, kami melakukan apa yang disebut restructuring secara masif atau memberikan waktu jeda untuk tidak mencicil dulu. Itu yang dilakukan pada saat terjadi shock yang cukup masif. Kalau tidak masif ya tentu masing-masing akan punya daya resiliensi yang berbeda-beda. Namun kebijakan fiskal tentu akan mengikuti dan kita bicarakan bersama-sama di kabinet untuk masing-masing kementerian lembaga, para menteri dan pimpinan lembaga untuk menyampaikan, dan biasanya kita bahas secara koordinatif di entah di Menko atau bahkan di kabinet. Jadi untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tadi, meskipun hantamannya bisa bermacam-macam, kami di dalam APBN selalu menggunakan tidak hanya narasi tapi juga policy untuk APBN itu siap menjadi counter cyclical dari berbagai kemungkinan atau apa yang terjadi, tekanan-tekanan yang dihadapkan pada perekonomian kita, baik kepada rumah tangga maupun pada sektor ekonomi, yaitu para produsen dan pelaku usaha. Makanya waktu itu kita bisa merespons, katakanlah untuk PPN dibebaskan untuk perumahan. Kita melakukan juga untuk electric vehicle. Jadi APBN memang didesain untuk terus mencoba merespons kebutuhan-kebutuhan dari sektor maupun rumah tangga. Namun APBN kan juga instrumen yang ada batasnya. Makanya tadi banyak juga yang bertanya, karena nggak mungkin digunakan secara tidak terbatas. Batasannya bisa undang-undang, tadi yang disampaikan semuanya, undang-undang APBN sendiri kan setiap tahun sudah dibahas oleh DPR Komisi 1 sampai 11, sebelum sampai sekarang 13, dan dengan badan anggaran. Apa yang boleh dan tidak boleh kita menggunakan APBN juga ada di dalam undang-undang APBN itu. Jadi batasan secara legislasi kita juga ikuti. Batasan dari sisi kapasitas fiskal, rambu-rambu yang tadi disebutkan, apakah itu berhubungan dengan utang, yaitu tax debt to GDP ratio, batasan dari sisi besaran defisit, dan juga berbagai batasan lain seperti tadi yang disampaikan Pak Dolfi, anggaran pendidikan harus sekian persen, dan berbagai macam perundangan lain, TKDD harus seperti apa. Ini semuanya kan membuat kami sebagai bendahara negara, memang kalau kadang-kadang ditanya pada satu spesifik objektif atau isu, kami harus menjelaskannya di dalam konteks keseluruhan APBN itu, sehingga kadang-kadang mungkin daya gigitnya untuk satu isu enggak sebesar yang dibayangkan atau yang diinginkan, karena mungkin APBN-nya memang harus mengakomodasi begitu banyak objektif yang harus kita kelola, sehingga di satu sisi ekonomi masih bisa berjalan, dan dalam hal ini ekonomi tidak hanya tergantung dari APBN, ekonomi tergantung juga dari masyarakat, dari sisi dunia usaha, dan juga dari sisi APBN-nya sendiri harus tetap sustainable dan kredibel. Karena kalau kita menggunakan terlalu eksesif, APBN-nya jebol, APBN bukan menjadi sumber solusi, tapi APBN menjadi sumber masalah. Itu yang kita tidak inginkan. Nah, maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai berbagai topik yang hampir semuanya, kalau bahkan saya bisa katakan semuanya saya sepakat dan setujui aspirasinya atau direction maupun sentimennya. Tapi waktu dimasukkan semuanya di dalam APBN, kami mengkalibrasinya sedemikian sehingga mungkin tidak 100% seperti yang diharapkan. Namun direction-nya kita coba tetap konsisten. Itu yang saya ingin sampaikan
sebagai jawaban general untuk memayungi seluruh banyak yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tadi ada yang mulai dari masalah pangan, ada masalah energi, ada masalah growth, ada masalah sektor tertentu seperti tadi yang disampaikan Bu Anies atau TPT. Kita semua mencoba mewadahinya. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang kita harus terus bicara dengan kementerian terkait. Katakanlah tadi yang TPT disampaikan antara hulu dan hilir. Kalau kita ingin hilirnya baik, kan hulunya harusnya dilepas saja. Artinya dilepas itu mereka bisa beli hulunya, bahan bakunya dari luar. Di hulu ini juga ada industri yang cukup penting. Mereka akan bilang kalau kita nggak diproteksi, Indonesia akan dilibas semuanya. Jadi kami menggunakan bea masuk yang tadi Bapak dan Ibu sekalian sampaikan, pasti harus bicara dengan Menko Perekonomian dan para menteri terkait termasuk Menteri Perindustrian maupun Menteri Tenaga Kerja dalam hal ini karena sering ada trade off. Untuk Menteri Industri saja, bukan karena adiknya ada di sini, untuk Menteri Industri saja, seperti Pak Agus Gumiwang itu kadang-kadang dilema antara melindungi hulu atau hilir. Kalau kita bicara tentang hulu tadi tekstilnya, yang akan dilindungi dengan bea masuk tinggi, maka hilirnya yang mau membuat produk tekstil dapat bahan baku yang mahal. Tapi itu untuk melindungi industri hulunya. Kalau ini dibuka, industri hulunya kesapu, industri hilirnya senang karena bisa dapat bahan baku yang murah, tapi kemudian kita nggak punya industri hulu tadi. Yang tugas untuk menyeimbangkan hulu hilir itu siapa itu, Bu? Kami membahas di dalam Kementerian Perekonomian dan dengan industri, Kementerian Industri tentunya Pak Dolfi. Dan semuanya juga memahami itu. Jadi kadang-kadang kita mengatakan kalau menggunakan bea masuk, terutama untuk anti dumping, ada juga mekanismenya. Apakah ada dumpingnya beneran? Makanya kemudian harus ada industri yang komplain dan kemudian dilakukan investigasi dan kemudian ditetapkan oh ya ini industri ini terkena ancaman dumping, maka kemudian kita membuat di dalam tim apa namanya tim tarif untuk kemudian mengatakan oh harus diproteksi sekian persen. Jadi Bapak dan Ibu sekalian memang keluarannya seperti peraturan Menteri Keuangan. Makanya di dalam berita selalu Sri Mulyani mengeluarkan bea masuk. Itu cuman karena keluarnya peraturan Menteri Keuangan, tapi prosesnya berasal dari kementerian lembaga. Ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Perindustrian, dan ada Kementerian Pertanian, ada juga Kemenaker. Itu semuanya kita kemudian membahas kalau tim tarifnya anti dumpingnya terbukti dan tim tarif kemudian sepakat harus dilindungi sekian persen, maka kami akan langsung mengeluarkan. Itu instrumen fiskal yang dipakai untuk melindungi sektor real yang tadi sebagian Bapak dan Ibu sekalian sampaikan. Demikian juga sama kalau kita bicara tentang mungkin Pak Misbakun yang sangat dekat di hatinya. Waktu kita bicara tentang industri hasil tembakau, antara melindungi tembakau, petani tembakau versus dia import tembakau dari luar. Kita semuanya sudah tahu ini bukan selera saya pribadi, tapi kita diskusi dengan Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, industrinya sendiri, dan beliau-beliau kemudian membahas, oke, berarti bea masuknya harus berapa, bahkan menggunakan kuota, harus membeli dari petani. Itu tidak pakai bea masuk tapi menggunakan regulasi. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian kami memahami dan kita terus perekonomian kita sudah tumbuh makin diverse dan sering pilihan-pilihan di antara yang mana yang akan dimenangkan dan kalau atau dibela atau diafirmasi versus instrumen mana yang dipakai dan begitu instrumen itu dipakai pasti ada eksesnya. Seperti tadi begitu kami menggunakan bea masuk di hulu, pasti hilirnya nanti lapor ke Bapak Ibu sekalian, saya kok dizolimi dengan bea masuknya Menteri Keuangan.
Kan kayak gitu. Kalau saya kemudian diturunkan, nanti yang hulu gantian datang ke Bapak Ibu sekalian juga bilang Menteri Keuangan tidak memihak pada industri kami. Ini yang menyebabkan kita semuanya harus memahami bahwa setiap instrumen ada konsekuensinya. Sama seperti kami membuat kebijakan yang itu merupakan hasil dari pembahasan sidang kabinet, katakanlah seperti cukai hasil tembakau tadi, penggunaan tembakau petani lokal, bea cukainya untuk grup 1, grup 2, dan grup 3 yang beda-beda kelasnya. Masalah kesehatan, Menteri Kesehatan maunya tinggi banget karena mengancam rokok. Menteri Tenaga Kerja dan Industri bilang serendah-rendahnya karena ada. Jadi ini yang kami coba terus lakukan. Kadang-kadang memang menjadi Menteri Keuangan menjadi tidak enak Pak, karena indikatornya adalah semua menjadi tidak sama happy. Semuanya equally unhappy. Karena waktu begini kok dapatnya cuma segini, saya mintanya 100, dapatnya cuma 25, tapi yang ini yang merasa bahwa udah dikasih 25 itu membebankan saya. Ini yang menjadi salah satu kenapa kami memang harus terus hati-hati. Tapi saya setuju yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa kami akan mencoba untuk terus mencoba mengkalibrasikan dan bahkan mengkomunikasikan. Mengenai tadi growth dengan job creation, mungkin angka tadi Pak Andreas dan Bapak Ibu sekalian tadi ya, selain Pak Andreas ada Pak siapa tadi? Pak Kolik ya, yang menyampaikan mengenai job creation setiap 1%. 4,79 juta itu karena angka dari jumlah apa namanya tadi? Angkatan kerja 144,64 juta orang yang bekerja, BPS yang menghitung. Ada 144,64 juta orang bekerja di tahun 2024, bulan Agustus. Orang bekerja Pak Andreas. Orang bekerja itu definisinya ada yang bekerja 35 jam per minggu itu dianggap full employment, ada yang less, tapi dia statusnya orang bekerja. Agustus 2022 BPS menyampaikan bahwa orang yang bekerja jumlahnya 139,85 juta. Jadi dari Agustus 2031 39,85 juta versus Agustus 2024 ada orang yang bekerja 144,64 juta. Itulah job creation, yaitu jumlah orang tambahan angkatan kerja 4,79. Yang bekerja dalam hal ini jumlah angkatan kerjanya naiknya. Yang bekerja di sektor formal menurut BPS adalah 3,64 juta tadi yang disampaikan. Jadi 4,79 apakah formal semua atau tidak? Tidak. 3,64 juta adalah yang dikategorikan oleh BPS adalah angkatan kerja di sektor formal. Additionality tadi 4,7. Artinya menjawab jadi beberapa pertanyaan, 1,15 juta adalah mereka yang walaupun statusnya angkatan kerja mereka masuk kepada non formal. Ini yang kemudian menjadi pembahasan tadi banyak pertanyaan mengenai bagaimana mengenai masalah underground ekonomi, informal ekonomi, illegal ekonomi. Ini yang saya sedang minta untuk Pak Anggito, kan memang ditambahkan dalam armada Kemenq dengan tujuan Pak Prabowo waktu itu minta, ini sisi penerimaan banyak sekali yang dianggap belum bisa di-collect atau belum bisa di-capture, baik karena nature-nya adalah ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya, pokoknya kira-kira yang enggak hitam atau enggak putih gitu, kira-kira yang grey-grey tadi. Ini yang kemudian sedang kita terus rumuskan. Tadi banyak yang menanyakan kepada saya mengenai tax ratio dan roadmap-nya. Kami akan dan sedang menyusun, karena ini memang bagian. Yang terus terang Bapak-bapak dan Ibu sekalian juga bertanya cukup banyak di sini dan sudah berkali-kali panjang ngelihat sendiri, nggak ada yang ditutup-tutupin, buang masuk sampai ke
jeroannya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dan PNBP, kita semuanya udah tahu. Atau mungkin kalau yang baru mungkin nanti pengen masuk jeroan lagi, monggo aku undang juga ngelihat lagi ke dalam jeroan itu daleman Pak. Hati, amplak dan segala macam jantung kira-kira jeroan itu. Jadi kami juga lihat tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita bicara tentang Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, itu debatnya juga banyak banget di ruangan ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu sekalian adalah mewakili suara rakyat dan banyak sekali stakeholder di luar, makanya waktu itu ditampunglah banyak, tadi yang disebutkan, siapa tadi yang menyampaikan pasal di dalam Undang-Undang HPP? Pak Zidan. Bener nggak? Bukan. Pak siapa? Pak Faleh. Oh, Pak Faleh. Pak Khalid. Oh, yang mahasiswa saya yang pinter banget. Masa lupa sama mahasiswanya? Yang mahasiswanya lebih pinter dari gurunya. Iya, tapi bener loh, pinter banget loh. Boleh. Pak Khalid ya. Jadi Pak Khalid tadi yang sudah menyampaikan debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan Bu ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical tetap kita jaga Bu Anies karena itu adalah keinginan kita. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain, APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Saya rasa itu mungkin yang overview yang besar sekali yang saya ingin sampaikan. Ya. Sebelum ganti topik Bu, karena Ibu masih tadi soal pajak dan tax ratio, saya ingin penegasan nih Bu. Tax ratio 23% itu masih jadi acuan atau tidak Bu? Aspirasi kan tetap Bapak. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dianggap tax rasionya paling rendah di ASEAN, kan itu bukan sesuatu yang membanggakan kita Pak. Tapi pada saat yang sama ekonomi kita juga growth-nya cukup decent. Jadi berarti ini sesuatu yang harus kita pelajari. Maka waktu dengan presiden terpilih atau sekarang jadi presiden Pak Prabowo sudah menjadi presiden, kami juga mendiskusikan mengenai bagaimana untuk bisa meningkatkan tax ratio itu. Dan tentu itu menjadi tugas, enggak hari ini harus saya jawab semuanya. Karena kalau tadi bicara tentang roadmap-nya, sektornya mana saja, Pak Anggito jadi wamen baru berapa minggu Pak? Jadi 2 minggu, 3 minggu lah. Jadi kami sedang menyiapkan juga Pak, tapi kalau Pak Dolvi menyampaikan beberapa
kan saya selalu menyatakan tax ratio kita dan kenapa kita ada di situ, kita menjelaskan di sini. Kalau teman-teman di Komisi 11 juga melihat ada potensi loh. Nah sekarang dengan Pak Anggito juga ada tadi berbagai yang disebut berbagai kegiatan ekonomi yang potentially selama ini belum dianggap bisa dikolek pajaknya secara peraturan perundang-undangan, itu yang kita lakukan. Dan Presiden Prabowo menyampaikan itu menjadi tugas dan sekaligus juga beliau memberikan dukungan penuh kepada kami di Kementerian Keuangan. Maka Pak Dolfi dan Bapak Ibu sekalian, kami akan terus melihat. Sekarang yang disampaikan tadi 2025 dengan target berapa tadi? 18 2185, kami akan tetap, pertama tadi pertanyaannya, sampai akhir tahun proyeksinya berapa? Mungkin karena Bapak dan Ibu sekalian banyak yang baru, kami sebetulnya waktu itu sudah lapor ke DPR melalui laporan semester 1. Target sampai akhir tahun adalah 1921 tahun ini. Jadi memang tidak tercapai. Itu sudah kami laporkan di DPR, di Banggar, di sini kita bahas lapsem itu. Dan itu yang sekarang menjadi fokus kita. Konsekuensinya ke 2025 berarti lebih tinggi naiknya. Betul. Dan itulah yang sedang kita sekarang siapkan. Makanya Pak Anggito sekarang bekerja siang malam, nggak pakai libur untuk membuat ini dan nanti kita akan sampaikan. Beberapa langkah-langkah tentu kita akan coba untuk calibrate terus. Apakah ini persoalan enforcement? Apakah ini masalah kapasitas dari teman-teman di pajak? Apakah ini masalah kebocoran? Apakah ini masalah database? Karena Pak Melki tadi walaupun beliau nggak ada, kita sudah punya AEOI, Automatic Exchange of Information. Kita sudah punya juga akses informasi kepada berbagai lembaga di dalam negeri. Kita sudah melakukan tax amnesty. Jadi ini semuanya yang sekarang dipakai untuk kami melakukan langkah-langkah yang legitimate. Moga-moga nggak membabi buta, walaupun tadi disampaikan membabi buta. Kalau ada yang merasa membabi buta, tolong sampaikan ke kami Bapak. Pokoknya Bapak-Bapak dan Ibu kan punya telinga dan mata di lapangan. Jadi kalau ada yang komplain, saya nggak ada apa-apa kok, saya dapat surat cinta yang nggak jelas gitu, SP2DK tadi. Monggo. Karena memang Bapak dan Ibu sekalian kan memang menjadi wakil rakyat yang harus menampung itu. Saya harap tidak membabi buta. Nanti saya tanya Pak Suryo dan Pak Anggito untuk ngawasi. Tapi kira-kira nanti kita akan lihat. Tapi itu yang kita coba lakukan. Sehingga kami akan bisa melakukan tugas sesuai undang-undang, mandat. Namun pada saat yang sama kami juga tetap waspada terhadap perekonomian. Mungkin itu untuk growth 8%, Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita semuanya juga memahami pertumbuhan ekonomi berasal dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Bisa dilihat dari demand, bisa dilihat dari supply side. Kalau demand side kita tahu bahwa untuk mencapai growth yang tinggi kan kalau kita lihat dalam komposisi itu 3 yang paling penting. Kalau konsumsi pemerintah kan semuanya agree bahwa kalau pakai APBN terlalu gede jebol. Jadi kita menggunakannya sesuai dan sebesar yang memang dibutuhkan. Kadang-kadang kita little bit overstretch, tapi nggak apa-apa, karena itu akan memberikan reward. Katakanlah seperti pertumbuhan ekonomi harus investasi di bidang infra sekarang, walaupun nanti dapatnya baru 5-6 tahun dari sekarang. Nggak ada masalah juga, asal semuanya tetap dikalkulit. Tapi kalau dilihat dari yang tengah ini kan 3 saja, konsumsi rumah tangga, PMTB, dan ekspor. Tadi kita sudah bicara tentang konsumsi rumah tangga yang tumbuhnya 5%. Kalau kita ingin tumbuh lebih tinggi berarti masyarakat harus mampu punya daya beli dan mau untuk belanja di dalam negeri. Karena kalau masyarakat kita menjadi punya daya beli tapi dia belinya ke luar negeri, kan tadi disampaikan, beli luar negeri itu bisa macam-macam Bapak dan Ibu sekalian. Kayak sering ke luar negeri itu kan juga beli dari luar negeri gitu, jasanya. Maka memang ekonomi kita harus dibuat mampu untuk bisa mengakomodir keinginan masyarakat yang mungkin growing appetite untuk konsumsinya menjadi lebih tinggi.
Makanya kita mengatakan banyak kita buat destinasi wisata di dalam negeri, kita bicara tentang makanan minuman yang lebih baik dan all those things yang bisa menciptakan daya tarik untuk konsumsi rumah tangga di dalam negeri. Kalau PMTB itu investment, ini yang Presiden Prabowo sudah menyampaikan di forum, berbagai forum juga. Indonesia berhadapan pada kondisi I-core kita yang besar. Makanya kenapa Presiden Prabowo menyampaikan efisiensi dan corruption. Kalau setiap harus investasi 1 triliun, Anda hanya mendapatkan 1/6-nya, sementara di negara kita 1 triliun bisa dapat 1/4-nya, which is lebih gede, ya berarti kita tidak memberikan lingkungan ekonomi yang membuat setiap rupiah itu bisa menghasilkan return yang lebih gede. Karena cost-nya terlalu besar. Ini yang Bapak Presiden sudah menyampaikan dan itu yang sekarang menjadi fokus kami. Banyak yang berhubungan dengan kepastian hukum, infrastruktur, berbagai kebijakan-kebijakan yang dianggap menambah beban, dan juga berhubungan dengan tingkah laku kita semua, birokrat, yang sering memberikan tadi regulasi yang membebani. Itu yang sekarang menjadi perhatian Bapak Presiden. Jadi kalau itu nanti image mengenai dan realita bekerja ekonomi di Indonesia itu menjadi efisien, pasti, least cost atau menjadi less cost daripada kemarin high cost, ya kemudian investor akan datang atau uangnya orang Indonesia yang tadi disebutkan di Singapura akan investasi di dalam negeri. Saya rasa itu yang kita coba lakukan sehingga growth PMTB yang hanya 5% itu pun biasanya beberapa saat kadang-kadang turun lagi di bawah 5%. To be very frank, kalau kita mau bicara jujur sesudah pandemi itu kita belum balik untuk growth PMTB pada level 7 atau 8%. Kalau kita ingin growth-nya 8%, ya pertumbuhan investasi memang harus dipicu. Dan kalau kita memicu investasi jangan dibilang oh pemerintah memanjakan investor atau para taipan atau konglomerat. Enggak juga, ya memang karena itu adalah untuk create job. Gitu Pak. Jadi hal-hal seperti itu yang kita perbaiki. Perbaikan infrastruktur, ya perbaikan regulasi dilakukan. Presiden Prabowo sekarang minta masalah inefisiensi, high cost ekonomi. Dari kita semua kemarin dikumpulkan di Sentul, dari mulai menteri sampai kepada seluruh jaksa agung, jaksa-jaksa di bawah sampai polisi di bawah. Semua you name it, itu di situ semuanya ada dan beliau menyampaikan supaya kita bekerja sama untuk menurunkan biaya ekonomi. Yang ketiga adalah ekspor. Bapak dan Ibu sekalian lihat ekspor kita picu dengan hilirisasi. Namun saya sampaikan tadi, kalau environment globalnya menjadi proteksionis, itu ekspor juga akan dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Jadi jangan dianggap bahwa oh kalau kita kepengen naik 12% seolah-olah besok jadi 12%. Enggak juga. Industri kita harus makin kompetitif. Tadi seperti yang industri padat karya yang semuanya setuju untuk kita terus dukung. Tapi padat karya itu kompetisinya dengan sesama negara emerging kayak Vietnam, India, Bangladesh, bahkan dari RRT sendiri itu sangat luar biasa besar. Kalau kita mau industri yang lebih padat modal seperti hilirisasi, itu harus masuk dalam supply chain. Maka global supply chain juga termasuk. Maka kami ya melakukan semuanya. Kalau untuk yang capital intensif dilakukan banyak insentif diberikan supaya mereka bisa invest di dalam negeri, daya beli. Kalau ini adalah labor intensif, kita lihat apa persoalannya. Apakah masalah bahan baku, ataukah masalah pelayanan, ataukah masalah suku bunga, atau yang lainnya. Jadi itu yang kita terus coba gunakan. Saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak mau mendominasi. Mungkin kalau dari Pak Wamen mau menambahkan yang belum kita. Untuk beberapa undang-undang APBN, Pak Hanif ya, karena Pak Hanif bertanya saya harus jawab. Nanti saya dimarahin kalau nggak jawab. Untuk tadi yang terutama pertanyaan juga Pak Misbakun ya, mengenai yang tadi untuk Undang-Undang APBN 2025. Di dalam Undang-Undang APBN 2025, Pak Hanif, tadi disampaikan bahwa pasal 20 ayat 1
itu disebutkan perubahan anggaran belanja negara berupa pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi kementerian dan lembaga ditetapkan oleh pemerintah. Jadi waktu kita membuat Undang-Undang APBN 2025 itu, waktu itu di DPR, terutama Banggar dan kami sudah mengantisipasi bahwa pemerintahan baru mungkin akan mengubah beberapa kementerian lembaga. Dan oleh karena itu disebutkan kalau itu adalah menyangkut perubahan kementerian lembaga di dalam pergeseran anggaran antar program untuk memfasilitasi restrukturisasi dari kementerian dan lembaga yang tadi mengalami perubahan itu ada di dalam bisa ditetapkan oleh pemerintah. Makanya tapi kami juga nggak mau terlalu disruptif dan dalam hal ini bukannya tidak mengikutkan DPR, Pak. Dalam hal ini makanya kita sebutkan di sini Undang-Undang APBN 2025 untuk penyerahan DIPA 2025 yang akan diterbitkan Presiden sesuai Undang-Undang tanggal 30 November, itu kami masih menggunakan postur yang sama, Pak Hanif. Jadi KL-nya seolah-olah belum berubah. Gelondongannya itu masih sama, namun sudah dilakukan perubahan berdasarkan komposisi. Pagunya tetap sama, umpamanya Kementerian Pendidikan, Ristek, Dikti, dan Kebudayaan. Itu gelondongan gedenya masih sama, tapi sekarang sudah dibagi menjadi 3. Tapi programnya antar mereka kalau ada pergeseran, itu bisa ditetapkan di dalam pemerintah. Tapi gelondongannya tidak berubah, dan masing-masing mungkin mengikuti yang tadinya disebut kementerian pengampunya. Di pasal 51 Pak Hanif disebutkan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yaitu Undang-Undang APBN 2025, kalau kementerian lembaga yang mengalami pemisahan dan atau kementerian lembaga yang dibentuk baru, pengalokasian anggarannya harus mendapat persetujuan dari DPR melalui pimpinan alat kelengkapan yang khusus menangani urusan kementerian lembaga tersebut. Jadi tetap Pak Hanif untuk beberapa tadi, makanya menteri-menteri sudah mulai juga diskusi. Pak Misbakun, kami yang 100 hari ini terus terang sekarang Presiden minta kita ini lari maraton 5 tahun. Jadi beliau menyampaikan walaupun kita harus tetap fokus, tetap segera, tapi jangan sampai kita berfokus 100 hari karena kita adalah untuk 5 tahun ke depan. Jadi sekarang para menteri untuk difokuskan kepada hal-hal yang tadi arahan Bapak Presiden sangat jelas, efisiensi harus jelas, anti corruption. Kemudian beberapa yang memang menjadi prioritas Bapak Presiden atau dari pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, apalagi Pak, makan bergizi gratis. Itu menjadi fokus yang menjadi anchor-nya sekarang. Jadi kementerian-kementerian lembaga mungkin memberikan contoh saja. Tadi karena ada yang bertanya Pak Melki ya mengenai bendungan tapi nggak ada saluran. Itu persis yang dibicarakan di dalam kabinet. Presiden minta sekarang seluruh yang berhubungan dengan bendungan hold dulu, kita lihat lokasinya di mana, sawahnya ada, salurannya ada. Jadi sekarang Menteri Pertanian sama Menteri PU duduk bersama. Anggaran yang untuk bendungan kita hold untuk kemudian mendapatkan dari kedua kementerian itu kesepakatan. Lokasinya di mana dan untuk terutama saluran primer, sekunder, tersier. Sehingga jangan sampai ada bendungan yang sudah dibangun seperti yang dikatakan oleh Pak Melki tadi terus nggak ada salurannya. Ini yang sekarang menjadi prioritas dari Bapak Presiden kepada para menteri untuk melihat secara lebih detail lokasi-lokasi dan menyelesaikan sehingga apa yang sudah dibangun bisa menghasilkan dampak yang nyata. Jadi mungkin kalau dianggap 100 hari kerja mungkin itu Pak Misbakun, yaitu menyisir dan kemudian mengalign, menyesuaikan masing-masing dari program KL itu. Makanya saya minta kepada Pak Wamen pergi ke Pak Menko untuk bisa mendapatkan arahan dari Pak Menko ini dan bagaimana antar KL itu bisa berkoordinasi. Untuk masalah utang jatuh tempo dan tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dolfi, nanti mungkin iya Pak Misbakun sama Pak Dolfi juga menanyakan mengenai Pak Misbakun nggak nanyain tentang utang ya?
Oh, menanyakan. Oh, revolving jatuh tempo kan 2025 dan juga untuk Pak Misbakun mengenai 2025, 2028, 2078 yang jatuh tempo. Bapak dan Ibu sekalian, untuk 2025 kan kita sudah mendapatkan Undang-Undang APBN. Di situ terlihat tadi yang utang jatuh tempo maupun jumlah defisit yang sudah disetujui oleh DPR. Angka defisit di APBN 2025. Dengan hal itu, kami Kementerian Keuangan menyusun strategi untuk pembiayaannya. Untuk itu kami juga duduk dengan Bank Indonesia. Nah, kalau jumlah yang tadi jatuh tempo plus adanya tambahan defisit, kami akan melihat berapa yang akan kita issue di dalam negeri, berapa yang dari luar negeri. Itu tentu tadinya strateginya disebut opportunistic. Opportunistic itu kadang-kadang kalau kita lihat, minggu ini kelihatan bagus dan kita lihat sebetulnya kita selalu dapat data informasi negara-negara ini juga akan masuk ke market. Itu kalau untuk global issuance, seperti kalau sekarang ini kita sedang membuat dan menjajaki apakah kita akan melakukan pre-funding untuk 2025, di mana, dalam bentuk currency apa, instrumennya sukuk atau SBN, itu kita lakukan seluruh informasi yang kita dapatkan dari market. Dan kemudian kita bisa saja melakukan indikasi berapa jumlah yang kita akan issue di luar negeri dengan instrumen SBN biasa atau sukuk. Dan kita assess berapa biayanya. Di sisi lain yang di dalam negeri, Bapak dan Ibu sekalian juga lihat bahwa kita meng-issue utang setiap 2 minggu. Ini jangan jadi headline ya, artinya itu regular lelang maksudnya. Regular lelang yang kita lakukan setiap 2 minggu, kita akan lihat juga appetite dan volumenya. Tadi kalau APBN kita dianggap tetap stabil dan kredibel, market itu bisa. Dan mereka yang pegang surat utang kita tadi, Pak Misbakun ya, yang jatuh tempo, mereka kan tidak akan mencairkan kemudian kalau dia nggak ada instrumen lain, dia juga bingung juga. Makanya mereka biasanya nunggu apakah kami akan meng-issue yang baru, kemudian dia revolve aja. Itu yang saya sampaikan Pak Dolfi. Kalau mereka percaya pada APBN dan pengelolaan keuangan negara, otomatis unless mereka punya alternatif investment yang sangat menarik, maka waktu dia jatuh tempo, dia cairkan dan dia pakai untuk investasi. Mungkin biar konkret nih Bu. Yang Ibu sampaikan kita paham. Cuman supaya ada ilustrasi yang konkret, 2024 ini kan 434 triliun jatuh tempo. Yang berhasil di revolving itu berapa? Benar ya, grossnya berapa? Jadi semuanya di revolving sebetulnya. Jadi kita ada yang revolve, ada yang baru. Jadi makanya Pak Dolfi, gross issuance kita itu sebetulnya lebih besar dari deficit financing. Itu artinya waktu 2024 Bapak dan Ibu sekalian nggak merasa membayar utang 400 triliun anyway. Karena yang pegang instrumen ini dia masih butuh surat berharga itu lagi. Jadi dia nunggu begitu Kementerian Keuangan meng-issue itu, dia jatuh tempo, dia beli lagi surat itu. Jadi itu smooth terjadi. Nah, tahun depan kalau Bapak dan Ibu sekalian, apa yang bisa menimbulkan berbagai hal yang harus kita waspadai? Umpamanya tadi, kalau sekarang umpamanya bank-bank yang pegang surat berharga negara kita, dia merasa, oh saya akan investasi dalam bentuk lending kepada para peminjamnya, debiturnya, dia akan lihat assessment-nya, oh kalau rate of return-nya jauh lebih tinggi, dan resikonya rendah, industrinya bagus, ekonominya kayaknya oke, mereka pasti nggak akan beli surat utang kita, tapi pakai untuk minjemin. Tapi kalau mereka melihat, oh ini masih relatif sama, jangan lupa kredit growth di perbankan kita kan sudah double digit juga, 11 atau 12%. Jadi kalau mereka membeli surat berharga kita, tidak berarti mereka tidak meminjamkan, itu adalah bagian dari portfolionya mereka. Itu yang saya sampaikan Pak Misbakun dan Pak Dolfi mengenai manajemen utang kita. Gitu. Saya nggak menginterupsi Bu, tapi saya luar biasa penjelasan Ibu tentang bagaimana para bondholder itu percaya kepada surat utang Indonesia. Pertanyaan saya satu Bu, ini karena Menteri Keuangannya Ibu atau
mereka percaya kepada Menteri Keuangannya atau percaya kepada negara Republik Indonesia? Percaya pada negara Republik Indonesia, Pak. Percaya pada Republik Indonesia, termasuk DPR-nya yang menyetujui APBN, terutama Komisi 11 sebagai Menteri partnernya, Keuangannya Bu Sri Mulyani. di mana Republik Indonesia Menteri Keuangannya kebetulan saya, gitu aja, Pak. Tapi kira-kira kan makanya Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya sering berupaya keras untuk mengkomunikasikan baik secara politik di sini maupun kalau kami di market itu audiensnya beda, tapi kalau mereka lihat ternyata message kita itu konsisten, mereka merasa oh ini berarti benar nih, ini jelas yang mau dilakukan. Itu yang menimbulkan confidence. Jadi confidence itu enggak dibuat-buat, tapi memang merupakan upaya keras kita semuanya. Dan kami di Kementerian Keuangan juga bekerja keras untuk menjaga tadi, kalau kita bicara tentang penerimaan akan seperti ini, belanja akan seperti ini, kita mau isu utang sekian, kita mau, itu kami sampaikan. Sehingga di DPR kami juga menjelaskan, di investor atau di bondholder, masyarakat secara umum juga bisa melakukan. Saya rasa itu ya dari saya. Kalau yang lain kayaknya wamen-wamen ke saya pada kasihan atau mereka menikmati juga saya menjawab. Saya minta Pak Wamen silakan pada menjawab beberapa hal mungkin. Baik, terima kasih Ibu Menteri Keuangan. Mungkin sudah cukup Pak ya. Hanya untuk Pak Andreas, Pak Khalid, Bu Andi Yuliani, Pak Melki. Jadi kira-kira roadmap tadi akan kita mutakhirkan Pak ya. Karena sekarang terjadi perubahan geopolitik, perubahan outlook global, menteri-menteri baru punya kebijakan-kebijakan yang berbeda barangkali Pak ya. Dan Bapak Ibu sekalian juga bersimpati supaya kita lebih aktif di dalam menggali penerimaan negara, baik dari pajak maupun bukan dan PNBP. Jadi itu yang pertama yang mungkin saya akan sampaikan. Nanti dalam roadmap-nya kita akan breakdown lagi Pak mengenai baseline-nya, ya buoyancy-nya, kemudian mengenai cortex-nya Pak ya, dampak cortex kepada peningkatan kepatuhan dan sebagainya. Kemudian kita juga diminta untuk mencari sumber-sumber lain yang tadi disebut oleh Bu Menteri Keuangan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat Pak ya. Baik itu di bawah tanah maupun di bayang-bayang Pak. Gitu Pak ya. Jadi kira-kira itu Pak Andreas, Pak Khalid, dan Bapak Ibu sekalian yang lain. Jadi kita akan coba membuat roadmap yang lebih utuh dengan memutakhirkan apa yang sudah ada di dalam sebelumnya, tapi kita akan coba mutakhirkan. Saya kira dari saya itu saja Pak Ibu. Sekaligus untuk memberikan komitmen bahwa kita akan aktif di dalam kebijakan PNBP, kita memiliki tambahan 1 eselon 2 ya di penggalian potensi PNBP dan juga ada tambah 1 staf ahli. Nah, sementara ini PNBP-nya masih di tempatnya Dirjen Anggaran, jadi Pak Isa ini manusia dengan 2 nyawa Pak, nyawa anggaran dan nyawa PNBP, tapi mereka interlink sebetulnya. Jadi sementara masih ada 1, tapi kita akan mendapatkan 1 tambahan eselon 2 sesuai dengan Perpresnya dan juga dengan 2. Ya nanti Pak Dukman yang lebih lebih paham, tapi saya bersyukur sekali kita pasukannya akan diperkuat dengan ahli-ahli di dalam menerima negara bukan pajak khususnya. Demikian Ibu Menteri, saya kira. Silakan Pak Tommy atau siapa ini Bu? Oke. Pak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Bu Bapak sekalian, melanjutkan yang tentang PNBP tadi, karena ini juga bagian dari reform institusional yang terjadi di Kementerian Keuangan. Kita dulu waktu membuat undang-undang PNBP membicarakan ini sangat intensif, bagaimana konstruksi yang, sebenarnya pertanyaan pertama, kenapa di DJA? Karena PNBP itu banyak yang komponennya adalah PNBP yang berasal dari KL. Bahkan ketika setiap kali pembicaraan mengenai PNBP di Badan Anggaran dan juga di Komisi 11, pertanyaannya adalah KL-nya, layanannya apa, PNBP-nya akan menghasilkan berapa. Lalu KL itu yang mendapatkan alokasi anggaran, sebagian alokasi anggarannya adalah dari izin penggunaan PNBP. Makanya dia dekat sekali, makanya ditaruh di Direktorat Jenderal Anggaran dari sejak awalnya.
saat ini di DJA itu ada 2 direktorat PNBP, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. 2 direktorat itu, satu PNBP Kementerian Lembaga, satu lagi Direktorat PNBP Sumber Daya Alam. Jadi yang PNBP Kementerian Lembaga itu betul-betul ngurusi layanan Kementerian Lembaga yang memiliki penerimaan negara bukan pajak, dan PNBP yang berasal dari sumber daya alam, royalties, yang batu bara, yang nikel, yang segala macam, termasuk juga yang KND. Nah, keduanya sifatnya administratif karena PNBP itu ada di KL-KL masing-masing, tapi diadministrasikan, dikompilasi oleh teman-teman di Ditjen Anggaran. Nah, karena itu ketika kita sekarang sejak mendiskusikan Undang-Undang PNBP, kita memikirkan konstelasi PNBP yang lebih komprehensif. Yang komprehensif itu artinya apa? Satu, harusnya ada yang memikirkan kebijakan PNBP. Kedua, memang harus ada yang memikirkan administrasi dari PNBP. Dan ketiga, yang memikirkan mengenai pengawasan PNBP. Karena itu, kita saat ini meskipun dia di bawah DJA, ada 2 direktorat ditambahi 1 direktorat, 1 eselon 2, yaitu Direktorat Pengawasan dan Penggalian Potensi, yang mengawasi dan memikirkan potensi yang untuk optimalisasi penerimaan dari PNBP. Nanti di dalam pengawasannya Pak Anggito dan Pak Isa menggali potensi dan melakukan pengawasan. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga menciptakan 1 direktorat baru rencananya, yaitu Direktorat Kebijakan PNBP yang tidak di DJA, tetapi di Direktorat Jenderal Strategi dan Ekonomi. Ini yang seperti BKF sebenarnya, yang seperti BKF yang memikirkan kebijakan, dan inti dari kebijakan ini adalah memikirkan regulatory impact analysis, seperti halnya yang dilakukan oleh kebijakan fiskal kita. Regulatory impact analysis-nya itu harus ada yang memberikan second opinion, sementara DJA itu melakukan administrasinya dan melakukan pengawasan serta pengawasannya terutama. Dan di dalam konstruksi yang terakhir, di dalam Perpres 158/2004 tentang Kementerian Keuangan, itu diangkat 1 staf ahli PNBP yang memang selama ini belum ada. Kita berharap bahwa ini akan menjadi lebih komprehensif pemahaman kita tentang PNBP, karena ini levelnya kan kalau sekarang ini udah 470 triliun. Sementara BC aja satu Direktorat Jenderal BC yang meskipun tugasnya Bea Cukai bukan hanya mengumpulkan penerimaan ya, tapi juga ada enforcement dan juga ada untuk fasilitasi UMKM dan ekspor. Tapi PNBP ini perlu kita lebih seriusi, termasuk pengawasan dan pelaksanaan aktivasi automatic blocking system, Pak Ketua. Jadi kalau untuk produk-produk PNBP yang menghasilkan PNBP yang diekspor, kalau pengusahanya itu nakal, maka harusnya kita blok ekspornya. Dan ini sesuai dengan laporan dari KL. Kalau KL terkait yang mengadministrasikan PNBP-nya itu mengatakan bahwa ini seharusnya ada yang masih terutang, kita bisa melakukan automatic blocking system, menyetop ekspornya supaya taat dulu kepada PNBP-nya. Pak Ketua, Pak Dolfi, nanti kami sampaikan secara lebih detail yang tentang logical framework, tapi mungkin kami highlight sedikit apa saja yang upaya yang mulai kita lakukan untuk menajamkan perumusan output, integrasi sistem, dan pengendalian belanja. Gambar besarnya kira-kira begini, Pak. Kita berusaha pertama menyederhanakan satker. Satker ini yang tadinya jumlahnya 20.600, hampir 21.000, sekarang tinggal 19.200. Kita turunkan sehingga kemudian mengkoordinirnya lebih baik. Kita memperbaiki standar biaya masukan. Dan ini terutama untuk efisiensi belanja honorarium, belanja tim, narasumber, paket meeting, perjalanan dinas. Porsi belanja ini, Pak, secara bertahap kita turunkan. Tahun 2021 kira-kira 23%. Ini sekarang tinggal sekitar 20%. Ini penajaman ini kita lakukan juga melalui standarisasi rincian output. Nah, kalau program Dukman, Pak, kalau Dukman ini biasanya kegiatannya sama ya, meeting, consignering, perjalanan dinas, rapat, dan seterusnya. Sehingga banyak yang bisa kita standarisir di setiap kementerian ini, dan sekarang jumlah sebagian program teknisnya itu tunduk kepada standar biaya keluaran.
Kalau tahun 2024 ini ada 2.200 rincian output yang ikut standar biaya keluaran, kita merencanakan tahun 2025 kami akan lipat duakan ke 5.100 rincian output akan kita lakukan standar biaya keluarannya, sehingga ada potensi nanti 2025 kita lakukan, potensinya adalah penghematan 3,8 triliun. Dan tentu kita juga terus melakukan sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Ini juga melalui DAK banyak yang harus kita sinkronkan. Dan tentu strategi dan rencana aksi lainnya yang tadi kami sampaikan, Kementerian Keuangan ikut melakukan bimbingan teknis untuk staf Pemda, melakukan bimbingan teknis untuk yang menyusun RKA Pemda, RKA KL. Ini moga-moga bisa juga menjadi penetrasi kita. Secara peraturan, sekarang ini Kementerian Pan-RB bersama kami ikut menyusun rancangan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dan ini nanti jalan masuk untuk menstandarkan banyak hal. Dan saya rasa ini nanti akan moga-moga bisa mencapai efisiensi-efisiensi yang kita inginkan lebih lanjut. Kami akan laporkan lagi bagaimana pelaksanaan terutama yang untuk rencana-rencana 2025-nya. Terima kasih. Pak Tommy masih ingin menambahkan? Terima kasih, pimpinan. Saya hanya ingin menjawab secara spesifik pertanyaan dari Pak Andreas tadi mengenai rasio TKD terhadap APBN. Nanti detailingnya kita tulis, Pak ya. Cuman angka-angkanya dulu ya. Jadi data dari tahun 2020 sampai tahun 2024 kisarannya dari 25,79% sampai 29,38%, Pak. Ya, tahun 2024 sebesar 25,79%. Ya, angka nominalnya naik terus. Di tahun 2020 di 762 triliun. Dan sekarang di 2024 menjadi 857 triliun. Nanti konteksnya kami sampaikan secara tertulis, cuman itu untuk menjawab pertanyaan spesifik dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ketua, sebelum silakan, Pak Ketua. silakan. Tadi saya menunggu nih 3 wamen menjawab, menambah penjelasan. Apakah ikut menambah penjelasan yang saya tanyakan terkait dengan kredit ekspor dan kebijakan 20% anggaran pendidikan. Ini gimana nih komitmen pemerintah terkait 20% anggaran pendidikan? Ini perlu jelas ini Bu Menteri. Jangan kita melanggar Undang-Undang Dasar terus menerus ini. Kalau melanggar enggak Pak, karena kan ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang mekanisme untuk penganggaran. Kami akan coba untuk terus mendekatkan kepada angka itu sambil pada saat yang sama Pak Dolvi, seperti diketahui bahwa anggaran pendidikan itu dialokasikan melalui banyak channel. Ada yang transfer ke daerah untuk terutama biaya operasi sekolah, melalui gaji dari tenaga pendidikan, melalui Kementerian Agama yang itu merupakan instansi vertikal dan untuk sekolah-sekolah seperti madrasah, dan juga untuk perguruan tinggi itu baik perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama seperti UIN atau berbagai universitas maupun universitas-universitas di bawah Kementerian Ristek Dikti kalau sekarang menjadi Universitas Pendidikan. Kita masih punya dan untuk kebudayaan dan juga yang kita tingkatkan melalui beberapa kementerian lembaga seperti Universitas Pertahanan di Kementerian Pertahanan, berbagai Ketua, ini Ya. biar cepat nih Bu Menteri. Penjelasan Bu Menteri sudah saya Silakan. pahami kalau soal itu. Tapi yang kita bahas ini temuan LHP BPK. Karena di dalam 20% itu ada sekian persen yang ditaruh di dalam pembiayaan yang di dalam rencana pemerintah sendiri untuk menerbitkan pembiayaan tidak dilakukan karena itu memang by design itu tidak dilakukan karena kalau pembiayaan itu terbit nambah utang itu prinsipnya Bu. Kenapa ini tidak dipindah ke belanja maksud saya? Kenapa dipindah belanja? Kita masih tahu gap antara kebutuhan pendidikan dengan biaya pendidikan itu masih gap. Kecuali kebutuhan pendidikan kita 1.000 triliun, 20% kita 1.500 boleh taruh di bawah Bu. Karena sudah selisih 500.
Sementara saat ini biaya pendidikan kita pasti lebih tinggi dari 20% itu. Nah, kita malah tambah kurangin lagi. Temuan LHP BPK itu bahwa pemerintah berencana menerbitkan SBN untuk pembiayaan pendidikan. Tidak dilakukan karena ya kita paham. Karena kalau kita terbitkan itu nambah hutang. Nah, strategi ini yang menurut saya tidak akan bisa membuat anggaran pendidikan mencapai 20%. Contoh 2024. Ibu masukkan di biaya pendidikan 52 triliun yang nanti ini tidak direalisasikan karena akan menambah hutang 52 triliun. Gitu loh Bu. Maksudnya ke depan ini bagaimana arah kita kalau seperti ini terus sementara mahasiswa kita teriak-teriak beban uang kuliah tunggal. Padahal kalau kita kebijakannya ditaruh di belanja 52 triliun kita bisa mensubsidi mahasiswa kita yang 5 juta orang itu per orang per mahasiswa 10 juta. Jadi arah ke depannya ini apakah masih tetap ditaruh di pembiayaan atau bagaimana untuk memenuhi amanat konstitusi anggaran pendidikan adalah 20%. Itu Bu, kalau yang Ibu jelaskan saya paham alokasinya ada di sini, ada di situ, kita udah paham. Cuman yang di pembiayaan itu loh Bu, yang akan membuat 20% tidak akan pernah tercapai. Itu Bu. Terima kasih Pak Dolfi. Saya sebetulnya nanti mau mengalirnya ke sana karena mulainya dari wadah-wadahnya itu yang tidak terlepas dari keseluruhan postur APBN. Kami memang memahami bahwa pertama dulu arahnya adalah sesuai dengan kementerian lembaga yang menjadi pengampu dari program pendidikan. Nah, dalam hal ini tentu saja kalau Kementerian Dikbud, Ristek Dikti dan Kebudayaan dan juga dari sisi Kementerian Agama. Masing-masing tentu punya program. Entah mulai kalau programnya menyangkut tenaga pendidikan, guru, kita juga tahu ada guru yang ASN, ada yang non-ASN. Bantuan yang guru ASN adalah selain gaji adalah juga tunjangan profesi guru. Tapi TPG ini tidak hanya untuk guru ASN. Sehingga yang non-ASN pun juga masuk. Jadi kalau mau bicara tentang non-ASN yang harus disertifikat dan mendapatkan tunjangan, itu kami mengikuti apa yang diprogramkan oleh kementerian terkait. Poinnya adalah dari kementerian tersebut ingin meyakinkan bahwa tenaga pendidik yang memang sudah qualified, certified, mereka mendapatkan. Itu pun ada kapasitas masing-masing. Nah, ini kan kita salurkan melalui DAU, kalau Pak Dolfi sudah tahu mengenai hal itu. Sedangkan untuk yang lain biaya operasi sekolah, kita juga salurkan untuk masing-masing. Untuk beasiswa, Kementerian Ristek Dikdasmen, kalau sekarang Dikdasmen berarti untuk beasiswa, kalau biaya untuk kuliah, Ristek Dikti. Itu mereka juga sudah punya targeted berapa dari siswa-siswa atau mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi kalau mengenai apa dan berapa, tentu mereka akan membutuhkan. Sekarang dengan berbagai program yang kita lakukan, kita tetap melakukan. Itu untuk anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya Pak Dolfi. Pak Dolfi sekarang mempermasalahkan yang kita taruh di below the line, yaitu yang di bawah pembiayaan. Sebagian memang masuk dalam LPDP, yang di situ akan masuk menjadi anggaran abadi untuk pendidikan tinggi, anggaran untuk pesantren, anggaran untuk kebudayaan, maupun untuk LPDP dan research. Itu kita sudah ada dan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengundang nanti LPDP mengenai program mereka. Kita pun sekarang juga mengadjust dengan menteri-menteri yang baru untuk apakah ada arahan-arahan yang harus ditambahkan atau dipertajam. Mengenai 50 triliun Pak Dolfi tahu betul, itu adalah di satu sisi adalah size dari seluruh belanja, 20% kita alokasikan selain yang sudah clearly allocated melalui KL dan yang kita masukkan ke LPDP, kita mencadangkan sebetulnya karena kita juga melihat kemungkinan total anggaran enggak sebesar yang tadi. Artinya total belanja, total anggaran yang akan dibelanjakan setiap tahun kan Pak Dolfi tadi kami menyampaikan di sini even Kementerian Keuangan kemungkinan akan menyerapnya 93,7%.
Jadi kalau bicara tentang 20% dari total seluruh APBN, kita tahu mungkin bisa bergerak termasuk pergerakan yang berasal yang sering tidak bisa kita kontrol adalah subsidi. Umpamanya kita mengatakan harga minyak 80 ternyata jadinya 74, kursnya berapa. Nah, naik turunnya belanja kompensasi subsidi ini kan menyebabkan size dari APBN-nya menjadi berubah dan oleh karena itu 20%-nya mestinya harusnya kalau konsisten berubah. Yang terjadi selama ini kalau kita pas pendapatan cukup besar seperti tahun 2022-23 Pak Dolfi, kami membayar subsidi kompensasi semaksimal yang kita bisa. Sehingga PLN Pertamina kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat sekarang kelihatannya sehat, ya karena kita membayarnya tepat waktu dan semuanya sesuai. Dan ini menyebabkan belanja kita menjadi besar, maka 20%-nya menjadi besar. Tapi upamanya kita penerimaan seperti hari ini kita lihat penerimaan kita melambat, kemampuan kita untuk membayar kompensasi mungkin harus dikalkulate lagi, maka size dari belanja menjadi berubah. Jadi Pak Dolfi memang itu menjadi semacam shock absorber, bukan karena kita tidak ingin membelanjakan, tapi itu adalah bagian dari kita mengelola seluruh APBN kita yang bagian masing-masing ada yang fix, ada yang bergerak. Sehingga kalau bicara tentang 20%, 20% menjadi kita harus mengikuti sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi 20% itu, makanya kita sebutkan 20% dalam Undang-Undang APBN harus bisa kita jelaskan. Tapi di sisi lain kita juga mengenali bahwa APBN ini bergerak. Sehingga kami membutuhkan semacam shock absorbernya. Itu yang menyebabkan kenapa kami meletakkannya di situ. Nah, Pak Dolfi, kami dengan Presiden Prabowo, kami juga sudah diskusi mengenai hal ini. Dan beliau kan sekarang juga sangat detail melihat belanja-belanja ini. Dan passion beliau juga karena investment di bidang pendidikan hari ini, entah itu untuk murid-murid, untuk membetulkan sekolah, untuk gizi, segala macam itu cukup besar. Jadi kami menyampaikan selama programnya jelas Bapak dan memang ada pengampu dan responsible untuk output outcome-nya, kami akan alokasikan di belanja seperti yang Pak Dolfi sampaikan tadi. Kalau Itu, itu Pak. Menteri, berangkatnya adalah kebutuhan kita untuk belanja pendidikan itu berapa persisnya. Misalnya kita mau menggratiskan sampai tingkat apa? SD atau apalah istilahnya, atau gratis, biaya murah atau apa sampai tingkat apa? SD, SMP, SMA, 50% perguruan tinggi misalnya. Itu kita butuh berapa sebenarnya? Misalnya kita butuh 1.500 triliun. Sekarang 20% kita 600 triliun, masih gap, Bu. Taruh di atas juga masih belum nyampe. APBN kita 8.000, 4.000 misalnya, 800 triliun, masih gap, Bu. Ditaruh di belanja. Nanti kalau dari biaya pendidikan yang ideal tadi sudah dilewati 20%-nya, baru Bu taruh di bawah. Itu maksud saya, Bu. Jadi berangkat, sekarang kalau saya tanya, berapa sih sebenarnya anggaran pendidikan kita yang ideal untuk membuat rakyat kita mudah mendapatkan pelayanan pendidikan sampai di perguruan tinggi berapa? Totalnya itu berapa? Ada nggak angkanya, Bu Menteri? Kan approach-nya dari masalah strategi pendidikan mungkin tidak seperti yang disampaikan Pak Dolfi gitu ya. Jadi artinya kementerian-kementerian itu kan membuat program dengan berbagai macam pendekatan. Kami, kenapa tadi disebutkan, oh Kementerian Keuangan yang menentukan, kami kan menentukan amplop besarnya Pak. Walaupun keinginannya banyak, walaupun tadi katakan dibebaskan, saya terus terang nggak pernah menanyakan juga kepada kementerian sebetulnya kalau dibebaskan semua, nanti akan muncul banyak yang dibebaskan siapa? Negeri atau swasta. Kalau seandainya daerah itu ada swasta, apakah dia bebas atau tidak? Itu pasti banyak sekali kemudian komplikasi dari perhitungan itu. Tapi saya ngerti maksudnya Pak Dolfi, ada semacam kebutuhan untuk memberikan pelayanan pendidikan, kan seperti itu. Untuk SD, SMP, SMA, kan mestinya itu dibuat semacam baseline untuk hitungannya. Tapi saya memahami betul yang disampaikan Pak Dolfi, nanti kami coba komunikasikan Pak, karena approach-nya nggak seperti itu selama ini. Pertama karena fungsi pendidikan ada yang terdelegasikan ke bawah. Interupsi Bu, kalau kita baca amanat Undang-Undang Sisdiknas itu jelas Bu.
inline terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tentang amanat 20%. Itu untuk memberikan pelayanan pendidikan. Kalau kemudian pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda, lah ini jadi berbeda ini antara fiskalnya dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas. Nah, di Undang-Undang Sisdiknas menterinya merasa tidak punya tanggung jawab karena ada peraturan presiden itu, Bu, yang memberikan kewenangan kepada Ibu dan Menteri PPN Bappenas untuk mengatur 20% itu untuk apa. Nah, mohon Bu ke depan, ini kan karena kita memulai sesuatu yang baru. Supaya pendekatannya lebih mendekatkan kepada tujuan pelayanan pendidikan bagi semua anak bangsa yang mudah dan murah. Kalau seperti sekarang, mungkin saya tidak pernah akan bisa kuliah, Bu. Kalau saya bandingkan dengan saya kuliah dulu. Nggak akan mungkin saya bisa kuliah. Nah kan ini nggak mungkin kita terus mempertahankan seperti ini. Sementara kita mengatakan SDM kita kurang, perlu peningkatan kualitas SDM. Sementara pendidikan kita tidak memberikan akses yang luas, afirmasi yang luas, yang mudah gitu, Bu. Padahal amanat Undang-Undang Dasar 20% kita punya peluang. Gitu Pak Tommy, mudah-mudahan bisa disampaikan kepada Pak Presiden, Pak Tommy. Kok bilangnya Pak Tommy, aku kan juga bisa sampaikan ke Presiden. Mungkin lebih dekat Bu, setiap hari di rumah. Iya. Kan kalau Ya, oke. Tapi Pak Dolfi, saya paham maksudnya Pak Dolfi, tapi saya nanti akan coba work out ya bersama dengan kementerian yang terkait, kemudian Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang desentralisasi dan berbagai macam itu tadi yang kemudian kita coba nanti di dalam pembahasan selanjutnya mungkin kami bisa menjelaskan secara lebih baik dan sesuai dengan tadi. Baik, mungkin itu Bapak yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan Pak Misbakun. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran. Beserta jajaran. Anggota Komisi 11 yang saya hormati, pimpinan, tadi sudah kita mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap, komprehensif terhadap semua pertanyaan, bahkan juga ada pujian buat Pak Khalid sebagai mahasiswa yang cerdas. Dan Komisi 11 di bawah kepemimpinan Pak Misbakun. Sekarang kita sampai pada tahapan kesimpulan ini. Tolong ditayangkan. Saya bacakan dulu rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, kinerja Kementerian Keuangan triwulan ketiga tahun 2024, masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025, Rabu 13 November 2024. Komisi 11 DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Menteri Keuangan mengenai kinerja Kementerian Keuangan triwulan ketiga tahun 2024. 2. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi Kementerian Keuangan atas capaian realisasi pengelolaan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara yang tetap berada dalam batas-batas Undang-Undang APBN tahun 2024. Ketiga, Menteri Keuangan akan memperhatikan kinerja dan tindak lanjut mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Mengimplementasikan kebijakan fiskal yang memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Menyampaikan program yang terukur untuk mencapai pertumbuhan 8% pada Komisi 11 DPR RI pada triwulan 1 2025. 3. Menyampaikan program yang terukur mencapai tax ratio 5 tahun ke depan kepada Komisi 11 DPR RI pada triwulan 1 tahun 2025. 4. Menyampaikan program yang terukur reformasi perpajakan sebagaimana implementasi Undang-Undang HPP kepada Komisi 11 DPR RI pada
triwulan 1 2025. 5, yaitu strategi pemerintah melakukan pengelolaan utang jatuh tempo periode 2024-2029. 6, memperkuat kebijakan pelaksanaan transfer daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. 7, mengimplementasikan hal-hal berikut pada tahun anggaran 2025, yaitu standarisasi output dan keluaran belanja KL, penajaman nomenklatur kementerian lembaga, logical framework pada belanja-belanja kementerian atau lembaga, kemudian reward and punishment pada KL, kementerian lembaga yang dikaitkan dengan capaian indikator pembangunan nasional. Kita pakai logical framework dan reward and punishment ini istilahnya Ibu Menteri sendiri ini. 8, pembahasan persetujuan kredit ekspor KE ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Dolfi, bersama Komisi 11 DPR RI. 9, memperkuat kebijakan untuk pelaksanaan anggaran pendidikan 20% belanja negara sesuai aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 10, menyampaikan kajian BPI dan Antara yang menyangkut visi, misi, kelembagaan, outcome, dan dampaknya kepada Komisi 11 DPR RI pada tanggal 20 November 2000. Oh, kenapa ini kok ada tanggal nih? Minggu depan. 2025-nya ini, Pak. Masih tahun depan berarti. Ya. 2024 ini. Ada salah tulis, Bu. Minta maaf, Bu Menteri. Sekretariat ini mungkin agak capek, Bu. Keempat, Menteri Keuangan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI paling lambat 7 hari kerja. Silakan Ibu Menteri untuk memberikan pandangan. Minta tolong dinaikkan ke atas kembali. Baik, terima kasih Pak Misbakun. Untuk nomor 1 kami terima kasih sudah menyampaikan. Nomor 2 juga terima kasih. Mungkin Komisi 11 mengapresiasi Kementerian Keuangan atas capaian karena kerjasama yang baik dengan Komisi 11 gitu Pak. Supaya Komisi 11-nya juga kita apresiasi Pak. Untuk nomor 3 kita lakukan beberapa hal. 1, implementasi kebijakan fiskal memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Saya rasa kami bisa sampaikan hal itu nanti. Untuk nomor 2, program yang terukur untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada triwulan 1, kami nanti tentu akan bekerjasama dengan Bappenas yang sedang menyusun RPJMN dan juga nanti untuk RKP-nya. Sehingga kami untuk yang nomor 2, kalau bisa menyampaikan program yang terukur bersama dengan Bappenas, walaupun Bappenas tidak ada di sini. Sehingga ini bukan programnya kami, Bapak, karena pertumbuhan ekonomi 8% adalah kerja bersama seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Minta tolong ditambahkan bersama Bappenas tuh. PPN, Bappenas. Nah, jadi nanti kita undangan khusus ini bersama dengan Kementerian Bappenas. Iya, Pak. Jadi nanti untuk dalam rangka RPJMN, RKP, dan mungkin juga untuk mulai penyusunan dari APBN 2026 kan biasanya kita mulai pada bulan Maret juga, Pak. Jadi triwulan 1 masih masuk di situ. Untuk nomor 3, program yang terukur untuk pencapaian tax ratio 5 tahun ke depan kami akan sampaikan nanti di triwulan 1. Untuk nomor 4, reformasi perpajakan sesuai Undang-Undang HPP kami akan sampaikan di triwulan 1, kami setuju. Untuk pengelolaan utang jatuh tempo periode 2024-2029 kami akan lakukan. Kan 2024 sudah mau selesai, Pak. Jadi 2025 saja, Pak. 2025 tolong diganti aja. Ya. Kemudian untuk kebijakan pelaksanaan transfer untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah kami akan sampaikan nanti
Meskipun kami dalam hal ini kalau ada arahan dari Bapak Presiden untuk beberapa arahan kebijakan yang mungkin agak berbeda dengan yang sekarang ini terjadi, kami juga akan sampaikan, Pak. Karena bagaimanapun juga kami kan pembantu Presiden juga, Pak. Kemudian pada hal-hal standarisasi ini sudah kami lakukan. Nomor 7 kami nanti akan makin untuk reward dan punishment KL mungkin kita pikirkan kalau log frame, logical framework itu saya rasa sudah mulai disusun tadi sesuai dengan undang-undang PP yang sedang dibahas dengan Menpan RB. Untuk reward punishment mungkin nanti kami pikirkan dengan Kemenpan RB. Untuk pembahasan kredit ekspor, persetujuan mungkin Pak Dolfi ya dalam hal ini apakah bisa disebutkan mekanisme pembahasan kredit ekspor? Boleh, Bu. Iya. Pembahasan mekanisme. Pembahasan mekanisme. Pembahasan mekanisme persetujuan kredit ekspor. Karena terus terang ini kan juga bukan hanya dengan kami juga. Penas ini. Ya, dengan Bappenas dan KL, Pak. Dan KL. Karena KL yang memiliki juga kadang-kadang. Jadi nanti saya tidak tahu mekanismenya akan seperti apa, tapi kami akan jelaskan dari pipeline yang ada dan bagaimana. Jadi dalam hal ini yang dari Kementerian Keuangan saja ya Pak ya. Kalau dengan Bappenas dan KL yang lain kan nanti kan kami juga bisa melaporkan, tapi tentu ada mekanisme di masing-masing KL maupun Bappenas tersendiri. Jadi itu nomor 8, nomor 9. Memperkuat kebijakan pelaksanaan APBN anggaran pendidikan 20% sesuai undang-undang, saya rasa saya setuju, kita semuanya. 20% APBN ya Pak ya, 20% dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, ditulisnya seperti itu Pak. Kemudian untuk nomor 10, kajian BPI dan Antara, saya rasa untuk triwulan 1 saja Pak, karena Bapak Presiden sendiri menyampaikan untuk kita membuat sampai dengan triwulan 1 kira-kira. Jadi kami tanggal 20 November mungkin belum bisa menjelaskan juga. Jadi kalau bisa untuk itu sesuai yang lain adalah triwulan 1 tahun 2025. Demikian Bapak dari kami, terima kasih. Izin pimpinan. Silakan. Karena yang ke-9 itu harus ada jaminan bahwa tidak di-launch ke publik dulu. Bahwa dijelaskan dulu ke kami di Komisi 11, baru di-launch ke publik masalah dan Antara. Nomor 10. Gini Pak, Bu Menteri bisa menjelaskan apa yang disampaikan? Kami memahami, walaupun ini kan sedang dalam komunikasi antar kementerian yang cukup intens, tapi saya memahami nanti aspirasi itu kami sampaikan, sehingga kalau seandainya akan ada peluncuran ataupun apa-apa, kami akan komunikasi dengan pimpinan Komisi 11, sehingga Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan informasi sebelum adanya. Kan itu kan aspirasinya seperti itu ya Pak ya? Ya. Ya. Kalau ada wilayah eksekutif, ada wilayah itu Pak. Iya. Nah, wilayah kewenangan pemerintah ini silakan dijalankan yang menjadi itu. Nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut undang-undang mengharuskan berkonsultasi, persetujuan DPR dan sebagainya, itu baru wilayah kita. Jadi kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Pemerintah mengambil put option-nya di mana? Itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Setuju dengan Pak Misbakun. Oke. Terima kasih Ibu Menteri Keuangan ya atas penjelasannya. Bapak Ibu apakah bisa disetujui? Kesimpulan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulan rapat dinyatakan disetujui. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai jam 10:20 Pak. Kita selesai jam 5:25. Mudah-mudahan ini rapat yang produktif, memberikan dukungan yang kuat kepada pemerintah untuk mengambil polisi-polisi strategis ke depan dengan dukungan politik yang kuat dari Bapak Ibu sekalian sebagai wakil rakyat. Katanya Pak Hanif jadi amal soleh, Bu. Bagi Bu Menteri dan bagi kita semua para pengambil kebijakan. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah,
sebelum mengakhiri ini saya minta closing remark-nya Ibu sebelum saya menutup rapat ini, Bu. Silakan, Bu. Bapak Pimpinan Komisi 11 yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, para anggota Komisi 11, alhamdulillah kita sudah selesai. Saya sangat berbahagia hari ini. Pertama bisa bertemu dengan seluruh Komisi 11, pimpinan yang baru. Selamat kepada Pak Hekal, Pak Fauzi Amro, Pak Misbakun, Pak Hanif, dan Pak Dolfi, karena Pak Dolfi yang veteran sendiri di meja depan. Dan Bapak Ibu sekalian yang banyak sekali wajah-wajah baru dan kelihatan tadi meskipun baru pertanyaannya kayak sudah graduate student semua Pak, dalam hal ini kayaknya sudah kayak veteran semua, jadi terima kasih. Masukan-masukan, pertanyaan dan penekanan-penekanan yang harus kita perhatikan untuk menjaga APBN 2024 dan terutama juga untuk menjalankan APBN 2025. Kami akan terus berterima kasih selama ini dengan Komisi 11, hubungan sangat baik, produktif, tetap kritis tapi konstruktif, dan sehingga kita bisa sama-sama menjaga keuangan negara dan APBN secara baik untuk menjadi instrumen yang menentukan Indonesia untuk terus maju ke depan. Terima kasih pada Pak Misbakun dan seluruh jajaran pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 atas dukungannya dan juga atas masukan-masukan yang luar biasa positif. Saya kembalikan kepada pimpinan atas nama Kementerian Keuangan, mohon untuk terus kami bisa berdiskusi dan berinteraksi secara baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga minta maaf, Bu Menteri, apabila dalam rapat ada kalimat atau perbuatan yang kurang berkenan kepada Ibu dan seluruh jajaran. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat kerja dengan Menteri Keuangan pada sore hari ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada bulan Oktober 121,1. Ini menurun 2,4 poin dari September 2024 dan minus 3,2 poin dibandingkan Oktober 2023. Terus yang kedua adalah indeks penjualan retail atau IPR itu 210,6 per September 2024. Artinya ini adalah minus 2,5% man-to-man-nya. Dan jumlah tabungan tiering di bawah 100 juta, data dari LPS ini juga menurun. Jadi tekanan terhadap daya beli ini, kalau kita lihat, masih menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi kita. Jadi ini mungkin perlu dicermatin juga dari kebijakan fiskalnya. Kemudian di dalam buku nota keuangan APBN 2024 itu juga disampaikan bahwa peningkatan saldo ekonomi atau ekonomi bayangan ini meningkat dan ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, masalah saldo ekonomi termasuk di sini adalah sektor informal. Ini belum banyak dielaborasi, Bu, terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Padahal nanti dampaknya saya kirakan dengan penerimaan negara. Memang tidak mudah, tapi bagaimana kita mengcapture saldo ekonomi kita, dan ini disampaikan di dalam buku nota keuangan 2024. Tetapi di sini di dalam rangka menciptakan lapangan kerja formal dan juga kaitan dengan pertumbuhan ekonomi ini belum dielaborasi dengan baik. Terus di halaman 11, ini mengenai kondisi lapangan kerja kita, Bu. Ya. Kalau kita lihat, ya, pertama, ini mohon supaya angka ini betul-betul diklarifikasi. Total tambahan angkatan kerja di 2024 sebanyak 4,79 juta orang. Ini apakah semuanya pekerja formal atau termasuk informal? Karena kalau ini kita kaitkan rata pertumbuhan ekonomi, anggap 5%, apakah betul 1% pertumbuhan ekonomi kita menghasilkan 958.000, hampir 1 juta pekerja formal. Nah, ini
tolong betul-betul dielaborate. Karena kalau kita lihat justru salah satu tantangan kita atau problem kita saat ini adalah 1% pertumbuhan ekonomi ini, penciptaan lapangan kerjanya kalau tidak salah di bawah 300.000. Tetapi tolong ini sektor mana yang bisa menciptakan lapangan kerja ini, ya? Karena kalau menurut saya 4,79, kalau rata 5% apa ya? 958.000, 1% pertumbuhan ekonomi. Ini patut untuk diklarifikasi. Terus kemudian saya kaitkan juga dengan data mengenai besarnya jumlah masyarakat yang bekerja di sektor informal. Ini juga perlu data ini nanti disampaikan. Karena prosentasenya kalau tidak salah ini semakin membesar. Ya, sekarang sekitar 40%. Karena ini akan rentan terhadap pelemahan daya beli. Jadi berapa persen pekerja informal ini juga sangat penting. Karena terakhir dari studinya World Bank dalam World Economic Report dikatakan setengah dari employment di Indonesia dikategorikan vulnerable dengan tren yang terus meningkat. Dan ini bertentangan dengan apa yang terjadi di ASEAN. Jadi saya kira kualitas daripada lapangan kerja ini juga perlu disampaikan, ya. Karena ini kemudian saya kaitkan dengan tadi penjelasannya Pak Anggito, ya, mengenai penerimaan negara kita di halaman 27, 28, 29. Jadi saya ingin menyampaikan, ini ada Pak Dirjen juga waktu itu, Pak Anggito, pada saat kita panja penerimaan negara, itu yang sekarang ini belum dilaporkan, kita meminta supaya diberikan data mengenai tax ratio dan roadmap-nya. Jadi tahun depan berapa, tahun ini itu kita masukkan dalam waktu itu kesimpulan panja. Selain tax ratio juga tax biosins-nya, yaitu elastisitas penerimaan pajak terhadap PDB. Juga kita mintakan itu. Jadi selain tax ratio tadi disampaikan oleh Pak Taufik, kita juga minta tax biosins-nya. Itu masuk di dalam laporan dari hasil panja penerimaan negara. Di dalam hasil panja penerimaan negara ini yang juga kita minta untuk dilaporkan adalah mengenai berapa pengaruh daripada efek ekses komoditas terhadap penerimaan negara. Karena selama ini penerimaan negara kita naik turunnya sangat tergantung kepada naik turunnya harga komoditas. Jadi di situ kita ingin elastisitas penerimaan negara kita terhadap komoditas. Jadi kalau komoditas naik sekian, misalkan tambah sekian, itu berapa elastisitas terhadap penerimaan pajak. Sehingga kemudian kita ingin mencermati selain langkah tadi, pengaruh yang kita sebut business as usual tadi, juga masalah extra effortnya. Ada 3 hal yang waktu itu di dalam panja penerimaan negara yang menjadi fokus. Pertama adalah mengenai perluasan basis pajak. Nah ini tadi belum sempat belum dilaporkan progres perluasan basis pajak, termasuk di sini adalah bagaimana pengenaan pajak terhadap sektor pseudo ekonomi tadi atau sektor informal khususnya. Ini memang hal yang sangat kritikal, tetapi juga ini adalah basis penerimaan pajak yang memang cara pendekatannya perlu dilakukan dengan baik. Di satu sisi tetap bisa menerapkan asas keadilan, tetapi juga ini ada potensi penerimaan yang belum digali. Terus yang kedua adalah pengawasan bagi perusahaan grup dan high net worth individual, atau yang disebut dengan wajib pajak super rich. Waktu ini juga menjadi rekomendasi. Yang ketiga adalah implementasi core tax administration system. Nah, implementasi core tax ini tolong juga disampaikan, nanti dampaknya terhadap penerimaan gimana? Termasuk waktu itu adalah kita juga menyampaikan, dan ini sudah ditindaklanjutin, mengenai pembentukan supaya kepada intelijen keuangan. Ini saya kira adalah jadi di laporan pajak tadi penerimaan Pak Anggito, ini PR-PR yang sebetulnya waktu itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari panja penerimaan negara kita. Yang berikutnya di kualitas belanja, maaf pimpinannya agak panjang karena banyak-banyak. Supaya adil nih Pak Thomas, jadi saya pilih satu-satu. Itu halaman 29.
ya. Halaman 29 mengenai transfer ke daerah. Karena ini menjadi concern kami wakilin di Dapil, selain angka nominal pertumbuhannya, tolong juga disampaikan prosentase TKDD ini terhadap APBN. Karena ini sangat penting, bukan nominal rupiahnya meningkat, oke ini penting juga, tapi prosentasenya gimana terhadap APBN kita secara keseluruhan, ya. Ini saya kaitkan dengan tujuan dilakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kita susun bersama-sama nih, karena ini merupakan bagian dari transformasi keuangan daerah kita, termasuk progresnya terhadap penghasilan asli daerah. Ini problem besar nih. Bu, di daerah ini saya kalau ke Dapil selalu dikeluhkan masalah ini, katanya semakin turun dan seterusnya. Jadi termasuk prosentasenya. Jadi kita lihat di sini. Ini perlu sekali untuk kita jelaskan dan monitoring evaluasi terhadap tujuan HKPD. Karena jangan sampai undang-undang dilakukan HKPD ini, tetapi apa yang waktu itu menjadi objektifnya, seberapa sudah terpenuhi, seberapa belum, sehingga ini menjadi evaluasi bagi kita bersama. Ya. Nah, terus kemudian untuk Pak Sua, ya, biar adil ini, mengenai capaian kinerja Pak Sua di halaman 38, ya, ini ada hal yang waktu itu pada saat dijelaskan dulu sudah kita mintakan, Pak. Mengenai program kerja reformasi perpajakan melalui implementasi Undang-Undang HPP. Ini apa aja sih? Dan kita minta ini bukan hanya kualitatif, tapi juga ada kuantitatifnya. Sehingga ini bisa kita monitor. Karena kalau hanya mendorong peningkatan rasio perpajakan, ada berapa inisiatif, 10 atau apa gitu ya. Demikian juga dengan HKPD. Dan yang penting adalah kemudian kita lihat sehingga dengan demikian apakah tujuan yang waktu kita buat undang-undang itu ternyata implementasinya sejauh mana. Yang berikutnya adalah halaman 42 mengenai penguatan kelembagaan. Ini masih di Pak Sua nih. Yang poin 4-nya Pak Sua, ini dikatakan ini Direktorat Penggalian Potensi dan Pengawasan, ini levelnya apa? Direktorat Jenderal atau apa? Eselon 2. Di bawah DJA. Pertanyaannya, DJA kan Direktorat Jenderal Anggaran ya. Padahal ini penerimaan. Ini karena ini pada saat kita membahas Undang-Undang PNBP ini jadi juga perdebatan yang panjang saat ini. Ya, karena status pengawasan antara penerimaan dengan anggaran ini berbeda. Ya, ini juga perlu disampaikan. Dan yang terakhir, ini terakhir nih, untuk Bu Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara sebagai CFO, Bu. Kalau kita cermatin, ini saya selalu monitor data mengenai capital outflow mulai tanggal 24 Oktober sampai 12 November baik di saham maupun obligasi pemerintah, ini meningkat sangat tajam. Kita tahu salah satunya adalah memang faktor global ya dengan terbitnya Presiden Trump. Namun kalau kita bandingin dengan peers kita, ada masalah di dalam negeri yang ikut memperkeruh situasi ini. Dan saya mendapat konfirmasi banyak dari pasar, noise-nya terlalu berisik, Bu. Ini pesan yang saya kira sebagai CFO Ibu paham. Salah satu contoh adalah mengenai wacana pembentukan Danantara. Kami paham sekali tujuannya baik. Bagaimana pemerintah bertujuan untuk meleverage aset-aset keuangan negara sebagai alternatif pembiayaan. Tetapi tolong jangan dilupakan agar kehati-hatian dan tidak gerusa-gerusu karena ini juga menyangkut beberapa perusahaan publik yang harus mengikuti tata kelola perusahaan publik. Termasuk dalam hal ini hak daripada minority shareholders. Ini sangat-sangat sensitif sehingga sebetulnya penjelasan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana konsepnya. Termasuk dalam hal ini terhadap 3 bank himbara. Bagaimana pengaruhnya terhadap
batas maksimum pemberian kredit PMPK. Ini juga hal yang substantif karena ini menyangkut growth mereka ke depan dan juga bagaimana para pemegang saham ini bisa nantinya itu merasa yakin atau tidak. Saya kira demikian pimpinan. Ini pesan saya kepada pemerintah karena Ibu sebagai bendahara umum negara atau CFO negara ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Tadi Pak Anggito menjanjikan tax ratio berapa tadi? Enggak, tax rasionya sekarang di 10,02 dengan proyeksi dari GDP. Kalau menjanjikan Pak Anggito nggak boleh menjanjikan Nggak boleh. karena ini Kemenku, Pak. Bukan menjanjikan, nggak akan boleh. menyampaikan. Iya, oh, Janji menyampaikan. menjanjikan. Pak Dolpi makin pintar dia, Bu. Berikutnya fraksi Partai Golkar, Pak Gali silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Saya sebenarnya deg-degan ini pimpinan. Karena ini tahun pertama saya anak baru, ketemunya langsung orang yang sudah saya kenal bertahun-tahun, Pak. Jadi mohon maaf kalau saya sedikit tegang dan ditempel oleh 3 orang yang luar biasa. Sebenarnya ini bukan ini bukan pertanyaan tentang kinerja sih, karena kalau dari kinerja saya melihat apa yang dikerjakan pemerintah selama 5 tahun terakhir, alhamdulillah di atas dari rata-rata dunia, di mana dunia sedang menghadapi gejolak luar biasa, perang kiri kanan, ya kita masih alhamdulillah floating dengan sesuatu yang bagus. Walaupun memang ada titik-titik yang kurang, pembelajaran tidak sesuai dan mungkin tidak tercapai, penerimaan juga sama. Tapi itu kan tidak ada yang perfect di dunia ini. Nah, tapi yang ingin saya bukan concern kali ya, tapi kalau ngelihat dari pertumbuhan ekonomi year on year, itu dari tahun 2020 tentunya ada COVID 2021, tapi begitu sudah mulai merata, itu kan kelihatannya 5% nih. Kelihatannya 5%, malah akhir kuartal 3 ini kan 4,9%, di mana mungkin kalau semua target-target pembelanjaan dan yang lainnya bisa tercapai, mungkin akhir-akhirnya tidak jauh dari 5% tersebut, Bu. Nah, saya sih langsung ke poin nomor 5-nya Ibu, terakhir anggaran ke depan. Program-program apa atau misalnya apa yang akan ditekankan atau diperbantukan ke negara lewat Kemenkyu dan tentunya menteri-menteri yang mendukung programnya Kabinet Merah Putih, Ibu, untuk bisa menjaga keinginannya Bapak Presiden di 8%, Bu. Nah, ini saya sebenarnya ingin juga bantu-membantu agar kami bisa siapa tahu memberikan ide-ide juga atau memberikan masukan-masukan juga agar tentunya macan Asia kita bisa tercapai, dan itu kan keinginannya Pak Presiden kita Pak Prabowo. Jadi tentunya nomor-nomor di sini ya saya masih belum melihat atau belum, ya mungkin saya kalau bahasa zaman dulu ya masih anak singkong, Bu. Tapi saya pengen belajar dari teman-teman yang ada di kementerian, kira-kira apa langkah-langkah yang bisa diambil oleh pemerintah agar bisa mendorong atau bisa terjadi keinginannya Bapak Presiden. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Tentunya terima kasih Bu Menteri dan Bapak-Bapak Wamen yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gali. Berikutnya fraksi Partai Gerindra. Pak Ustadz Jeffrey atau Pak Jeffrey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11 dan juga Bu Menteri, para wamen beserta jajarannya. Pertama-tama ingin saya mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Kementerian Keuangan hingga saat ini. Dari beberapa paparan tadi mungkin ada beberapa yang ingin saya soroti. Ini mungkin menjadi tantangan dan juga risiko yang saat ini kita hadapi. Pertama ini adalah kaitannya dengan
melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana tingkat konsumsi rumah tangga, ini khususnya masyarakat kelas menengah dan juga menengah ke bawah, mengalami penurunan seiring dengan melemahnya daya beli. Ini mungkin tercermin dari kinerja pada sektor konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,91% year on year pada triwulan 3 tahun 2024. Lebih rendah ini dibandingkan dari yang sebelumnya dan juga tahun sebelumnya di periode yang sama. Lebih lanjut, penurunan daya beli juga ini tercermin dari tren penurunan inflasi Indonesia sejak Maret 2024 hingga saat ini mencapai 1,71% year on year per Oktober 2024. Penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah ini tentunya memperlambat kinerja pendapatan perpajakan ke depan, menimbang bahwa kelas menengahlah yang berkontribusi pada pendapatan perpajakan yang paling besar. Nah, keterbatasan penerimaan pajak terutama dari sektor yang terpengaruh oleh pelemahan daya beli dan ketidakpastian global ini berpotensi meningkatkan defisit anggaran. Jika tidak dikelola dengan baik, tentu ini bisa mengganggu stabilitas fiskal dan juga memperbesar ketergantungan pada pembiayaan utang. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan isu keterbatasan basis pajak domestik khususnya pada sektor informal, di mana berdasarkan data BPS, tren proporsi lapangan kerja sektor informal terus meningkat beberapa tahun terakhir, hingga mencapai 59,11% pada tahun 2023. Meskipun demikian, basis pajak ini masih terbatas pada sektor tersebut, serta belum tergali secara maksimal. Selain itu, menurut data dari DJP, sektor informal dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM masih memberikan kontribusi pajak yang rendah. Lebih dari 60% pelaku usaha UMKM belum sepenuhnya terdaftar atau patuh dalam pelaporan pajak. Ini menunjukkan potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal. Nah, dari dua itu tentunya mungkin ada beberapa yang saya kira bisa menjadi solusi barangkali ya. Pertama ini kaitan dengan intervensi fiskal untuk meningkatkan daya beli. Jadi disarankan meningkatkan subsidi berbasis data pada kebutuhan energi, pangan serta tepat sasaran, terutama untuk masyarakat kelas menengah. Jadi berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin periode 2004 ini 25,22 juta, sementara garis kemiskinan ini adalah sebesar untuk makan ini 433.906. Nah, dengan demikian untuk mengantisipasi pelemahan konsumsi khususnya kebutuhan makanan maka diperlukan penyerahan subsidi. Nah, langkah ini tentunya bertujuan menstimulasi daya beli dan juga menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga. Kemudian yang kedua ini adalah penguatan pengumpulan pajak dari perdagangan internasional. Nah, ini tentunya harus dioptimalkan pengumpulan dari perusahaan multinasional melalui kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral dalam penguasaan pajak lintas negara. Selain itu ya tentunya ditingkatkan juga kepatuhan deklarasi pembayaran pajak secara sukarela sehingga dapat meningkatkan pendapatan perpajakan secara lebih pasti. Kemudian yang ketiga ini adalah perluasan basis pajak dan reformasi administrasi pajak. Jadi pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan menargetkan sektor informal dan UMKM melalui pendekatan berbasis digitalisasi. Reformasi sistem perpajakan domestik juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir praktek penghindaran pajak. Mungkin itu catatan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya bisa diimbangi oleh Pak Hanif ini. Fraksi Partai Nasdem siapa? Ada Jidan, ada Sohibul, mana duluan? Pak Sohibul, silakan. Terima kasih pimpinan, Bu Menteri dan para wamen sekalian. Terima kasih paparannya cukup komprehensif. Yang menjadi sorotan kami terkait dengan paparan tadi di APBN, Bu.
APBN, dan sebenarnya saya sangat bahagia, Bu, ketika melihat keseimbangan primernya itu surplus, Bu. Karena di catatan kami bahwa sejak 2012 kalau tidak salah itu selalu defisit ya, dan baru 2023 surplus. Dan saya lihat di 2024 per Oktober ini di data yang ada di saya, di laporan tadi itu surplus. Saya cukup bahagia, Bu, dan cukup optimis, artinya 2025 itu ada harapan. Namun demikian, saya lihat di postur APBN 2025 itu kalau tidak salah defisitnya itu 616 triliun, Mbak. Saya sih berharap ke Ibu dan jajaran bisa mempertahankan, Bu, di 2025 itu tetap keseimbangan primer kita itu tetap surplus. Bila perlu surplusnya jangan 100 triliun, Bu, ya kan? Lebih banyak lagi, Bu. Itu harapan dari kami, Bu, untuk bisa menjadi perhatian, karena harapan kita APBN yang berkelanjutan dan kokoh. Itu, Bu. Kemudian, Bu, selanjutnya tentunya bisa mencapai ke sana ketika tax ratio kita itu tinggi. Tadi kita dapat informasi bahwa tax ratio sampai dengan saat ini adalah 10,2%. 10,02 ya. Sementara di negara-negara tetangga kita itu tax rasionya sudah tinggi gitu. Ada yang kayak Filipina 18% kalau nggak salah, seperti itu. Nah, namun demikian memang banyak tantangan kita menurut saya itu sosialisasi ke masyarakat, Pak. Seminggu yang lalu kita baru saja didatengin oleh DPRD dari Cirebon itu mempertanyakan terkait dengan PPN 12%, Bu, yang sebetulnya memang sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 2021, gitu, seperti itu. Dan ternyata kita mencoba menjelaskan dari 11 ke 12% itu tidak semua barang ya yang selama ini tidak kena PPN seperti bahan pokok, ya kan, pendidikan, kesehatan, itu tidak gitu. Dan ternyata sekelas DPRD kabupaten pun tidak memahami itu, Pak. Jadi maksud saya, kalau boleh mengusulkan dari jajaran Kementerian Keuangan dalam hari ini Dirjen Pajak, untuk lebih agresif lagi mensosialisasikan itu, Pak. Karena kita tahu bersama, termasuk di dapil saya, Bapak Ibu sekalian, rata-rata pendidikan itu hanya SMP. Gitu. Jadi ya kalau di antara kita bicara itu mudah dipahami, tetapi ketika kita ngomong di dapil, ya kita harus justru banyak bersabar gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang menjadi poin catatan-catatan kami. Dan terakhir saya mohon lagi keseimbangan primer, Pak. Tolong, Pak, kalau bisa tetap surplus, Pak. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Soebul, minta maaf Bu Menteri, tadi ada spesial waktu saya jadi mengalihkan ke Pak Dolvi untuk memimpin. Saya lanjutkan kepada Pak fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Siapa yang mau berbicara? PKB? Wah, Bu Ana, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, Bu Menteri dan juga Bapak Wakil Menteri dan sejajaran. Saya tidak menggunakan data ini karena sifatnya saya tidak bertanya dengan data. Namun saya ingin memberikan beberapa masukan-masukan berkaitan dengan bagaimana imbauan Bapak Presiden maupun harapan seluruh kepala daerah dan tuntutan masyarakat termasuk di bawah pengawasan, fungsi pengawasan dari DPRD setempat. Hemat kami dalam tataran pengalaman, tolong untuk dikaji kembali terhadap mekanisme dana transfer daerah.
Jadi kami ini bukan kami, maksudnya di lapangan itu sering terjadi apa ya, menjadikan isu politik ataupun hal lainnya di saat dana masuk dari kementerian itu tidak bisa dibelanjakan. Misal dana masuk itu setelah rancangan perubahan dibahas dan disetujui. Otomatis dana itu mandek antara bulan misal November Desember. Kemudian kalau akan digunakan tahun berikutnya juga sudah tertinggal karena RAPBD-nya juga sudah diketok pada tahun sebelumnya. Dan ini tentunya kurang baik. Akhirnya menjadi ya biasalah isu politik soal misal kalau dana dibiarkan juga tidak berguna, dana misal didepositokan juga menjadi isu yang kurang baik. Nah, yang kedua sehingga kadang-kadang terfikirkan apakah ini suatu trik dari Kementerian Keuangan untuk seolah-olah tanda kutip mengurangi terhadap beban silpa yang ada di Kementerian Keuangan dialihkan ke daerah, dan itu nilainya sangat fantastik, mungkin bisa terutama di daerah-daerah yang surplus. Bu Menteri, ini masukan saja, jadi ke depan mulai dilakukan pembenahan terhadap biar dana itu memang kalau ditransfer ke daerah betul-betul bisa dilaksanakan dan seyuyanya sebelum APBD perubahan itu disetujui dan artinya diketok. Kemudian yang kedua, tadi ada dari Bapak sebelumnya menyampaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Setahu saya undang-undang itu hampir belum terlaksana karena PP-nya baru turun di tahun 2024. Namun demikian, rupanya sudah ada beberapa daerah-daerah, tentunya di provinsi, ingin mengajukan perubahan terhadap undang-undang tersebut karena konon akan mengurangi kebijakan fiskal dari provinsi. Nah, ini saya nggak tahu apakah dari kementerian mendorong untuk adanya perubahan undang-undang tersebut atau sebaliknya seperti apa. Hemat kami, kalau kita bicara untuk lebih kepada otonomi daerah itu ya tidak semena-mena belum digunakan sudah akan dilakukan revisi. Ini kemarin beberapa daerah sudah menyampaikan kami kekurangan sekian triliun potensi karena akan lari ke tingkat 2. Tapi setelah di lapangan memang provinsi itu lebih pada agregat saja. Aslinya memang di tingkat 2 itulah mereka itu bisa melaksanakan terhadap potensi daerah tersebut. Itu yang dua masukan saja dari saya, mudah-mudahan menjadi refleksi dan bisa pembenahan terhadap kebijakan keuangan di tingkat daerah dan juga untuk lebih maksimalkan fungsi keuangan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Lanjut kepada berikutnya yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan Pak Muhammad Khalid. Haji Muhammad Khalid. Oke. Yang pasti Ustadz. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 11 dan anggota dan Menteri Keuangan. Sebelum saya mulai, saya punya pantun dulu buat Bu Menteri. Siang-siang biar nggak ngantuk Bu. Pantun buat Bu Menteri. Jalan-jalan ke kota Bekasi. Pulangnya beli kemeja. Dulu saya mahasiswa Bu Sri Mulyani, sekarang jadi mitra kerja. Bu Sri Mulyani dan Prof. Sua ini karena kalau di FE itu di ospeknya agak lama Pak. Hormat sama senior. Mohon izin kalau dalam penyampaian nanti kita memberikan data-data yang mungkin agak berbeda perspektifnya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan highlight ada beberapa poin Bu Menkyu, Pak Wamen. Pertama terkait dengan tax ratio. Tadi Pak Dolfi itu sudah bagus menginterupsi Bu Menteri dan Pak Wamenkyu. Tax ratio ini menjadi sangat krusial karena itulah basis dari kebijakan fiskal. Ketika
Presiden menetapkan target pertumbuhan 8%, maka fiskal policy kita itu mau tidak mau harus ekspansif. Kecuali kalau kita merevisi dari target itu. Sehingga ketika kita bicara tax ratio, maka kita harus membedahnya dengan secara detail. Cukup surprise saya, Bu Menkyu dan Pak Wamenku, Pak Anggito, karena tidak disampaikan terkait tax ratio secara tadi sampai minta pimpinan ya untuk disampaikan. Karena ketika kita melakukan fiskal ekspansif, tax ratio kita itu berapa? Asumsi dengan pertumbuhan misal 2025. Kita asumsi kita ingin target pertumbuhan berapa, maka kita harus tahu tax ratio kita berapa. Sehingga kita akan bisa mengukur defisit kita. Ini dulu Bu Sri Mulyani selalu mengajari saya itu terkait bagaimana teori Keynesian dan sebagainya itu. Tax ratio ini kemarin saya membaca berita di media, Pak Anggito menyampaikan akan mengejar underground economy. Saya kemarin diwawancara juga oleh Investor Daily ya, salah satu media. Saya tidak bisa menjawab terkait policy itu karena saya belum pernah ketemu dengan Kementerian Keuangan. Apa ini maksud dengan underground economy, pimpinan? Jadi mungkin perlu penjelasan juga. Ketika kita ingin menaikkan tax ratio dengan membuat terobosan dengan underground economy, maka kita harus mendefinisikan underground economy itu apa? Apa objek yang akan dikenakan pajak di sana? Apa definisi underground economy itu hanya semata-mata tidak masuk di PDB misal? Ataukah yang ramai dibicarakan di media bahwa misal tindakan ilegal juga akan dimasukkan underground economy, dan itu sangat kontroversial sekali. Ketika misal ya orang menyasar pimpinan judi online ya, saat ini gencar-gencarnya judi online mau diberantas, kemudian ada isu underground economy itu yang seperti apa sehingga tafsirannya ke arah sana, dan ini perlu kita dudukkan. Dan ketika kita bicara underground economy juga harus di breakdown, apakah itu termasuk informal economy? Apakah itu termasuk formal economy tapi yang mengalami tax avoidance? Atau seperti apa? Itu perlu mungkin disampaikan oleh dari Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sedikit agak berbeda pandangan terkait daya beli. Saya melihat mungkin memang kita harus optimis dengan daya beli kita itu kuat. Tapi kita juga harus melihat bahwa landscape politik global, ekonomi politik global, dan kondisi domestik itu saat ini tidak mudah. Bahwa kemudian kita lihat misal, tadi disampaikan juga ada indeks keyakinan konsumen yang dilaporkan oleh Bank Indonesia yang terbaru. Pesimisme konsumen terhadap masa depan. Ekonomi saat ini dan ekonomi masa depan. Itu juga harus kita lihat. Dan juga bagaimana yang sudah sering dibahas ya oleh para pakar, oleh para ekonom, semakin menyusutnya middle class kita. Middle class kita turun dalam waktu 5 tahun itu sekitar hampir 10 juta, 9 juta sekian. Dan aspiring middle class naik. Jadi indeks keyakinan konsumen, kemudian middle class, dan memang untuk mengukur daya beli mungkin dari core inflation ya, tapi kita juga harus melihat sisi-sisi yang lain. Karena bagaimanapun juga ini penting, ini terkait dengan apa? Saya membaca di Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pimpinan. Karena saya baru masuk di DPR periode ini, Bapak Ibu, saya tidak ikut membahas ini, cuma saya baca di bab 4, pasal 7 ayat 1 B, bahwa di 1 Januari 2025 itu PPN akan dinaikkan 12%. Cuma di ayat 3-nya bahwa tarif pajak pertambahan nilai itu dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Artinya ada ruang manuver di sana. Nah,
jika kita masih mengacu kepada pasal 1 ayat 1B, pasal 7 ayat 1B maksud saya, apakah ini akan tidak semakin memukul daya beli masyarakat kita? Tolong ini bisa dipikirkan ulang pimpinan, sehingga PPN tidak naik. Begitu. Karena yang saya pahami, menaikkan tax ratio itu bukan sekedar menaikkan tarif pajak. Ya. Memperluas basis pajak itu. Kalau menaikkan tarif pajak di saat situasi ekonomi kurang bagus, itu pilihan bukan yang first best choice, atau bukan lagi second best choice, itu pilihan yang paling akhir. Nah, kami berharap pimpinan perlu ditinjau ulang PPN itu agar tidak naik. Itu terkait tax ratio. Dan mohon izin saya ingin mengomentari terkait indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan tadi disampaikan kalau memang ada slide-nya terkait tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan rasio Gini atau ketimpangan. Jika boleh mengusulkan Bu Menteri dan Pak Wamen, dalam menetapkan tingkat pengangguran terbuka, oke itu memang yang kita pakai, tapi juga penting juga kita memasukkan indikator setengah pengangguran. Karena begini, setengah pengangguran memang turun, TPT kita turun sekarang. Tapi setengah menganggur yang kerja di bawah 35 jam, itu naik Pak. Dari angka 6,6% jadi 8%. Ini penting Pak, sehingga karena begini, ini menjadi bukan better mereka, menjadi the worst. Karena mereka turun statusnya. Yang awalnya bisa kerja lebih dari 35 jam, mereka menjadi bekerja di bawah 35 jam. Sehingga statistik terkait setengah pengangguran itu penting untuk dijadikan komparasi data. Kemudian terkait kemiskinan, mohon izin jika bisa dimasukkan data juga adalah data terkait vulnerable poor atau orang miskin yang rentan. Sehingga ketika terjadi gejolak harga, poverty line-nya itu naik sedikit saja, shock sedikit saja langsung rentan turun itu. Nah, itu bisa juga dimasukkan kalau kita, sehingga karena pasti ini akan berdampak nanti dengan perlindungan sosial. Dan indikator terkait ketimpangan Bapak Ibu. Ketimpangan. Saya rasio Gini ini kan ada bias juga sebenarnya. Rasio Gini itu memberikan perhitungan dari sisi pengeluaran konsumsi pengeluaran rumah tangga. Yang mana middle class up, kelas menengah atas, itu seringkali pengeluarannya untuk investasi. Nah, bisa juga kita melihat karena begini, ketimpangan itu, saya suka dengan bukunya siapa itu, ekonom Perancis, Thomas Piketty. Thomas Piketty itu dia tidak memakai Gini ratio, dia memakai wealth concentration, konsentrasi kekayaan dan capital income ratio yang dipakai. Jadi Thomas Piketty ini menjadi rujukan ekonom dunia dan dia itu Gini ratio itu tidak menjadi satu-satunya indikator. Karena ketika kita sudah menjadi wealth concentration, itu dampak kita akan kelihatan tuh bagaimana ketimpangan itu terjadi. Terakhir, Pak Ketua, masalah manufaktur ya. Tadi terkait manufaktur, Bapak Ibu semua perlu juga, saya tadi agak bingung membacanya datanya bahwa hilirisasi berdampak secara signifikan terhadap ekonomi ya. Tapi saya tadi baca kok minus ya year on year-nya ya atau gimana itu ya. Mungkin bisa dijelaskan di usaha pertambangan dan di mana ya tadi ya? Iya. Saya tadi sempat baca gitu ya. Itu kenapa minus gitu. Ya. Terima kasih. Apakah ini termasuk fenomena juga apa yang sering disebut deindustrialisasi dini ya, yang sering dilihat oleh Dani Rodrik dan kawan-kawan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini muridnya aja seperti ini, gimana gurunya? Mohon izin. Muridnya aja seperti ini. Bagaimana? Itu. Berikutnya saya persilakan fraksi Partai Amanat Nasional. Minta tolong Pak Khalid
dimatiin mic-nya. Ya. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelumnya pimpinan, saya menghimbau bahwa jangan dijawab secara tertulis. Ya, nanti kalau memang tidak ada waktu untuk menjawab, kita agendakan rapat untuk memberikan kesempatan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan jawabannya. Pertama, Bu Menteri, terkait dengan halaman 23. Di situ dalam realisasi penerimaan negara bukan pajak disampaikan bahwa PNBP untuk migas dan non migas mengalami kontraksi. Datanya di mana untuk migas ya 93,9 triliun dan non migas 97,5 triliun. Di sini disebutkan memang salah satunya tadi Bu Menteri mengatakan terjadi penurunan lifting migas dan moderasi harga batu bara. Nah, tentunya yang perlu dimitigasi oleh pemerintah terkait dengan praktek-praktek penghindaran pajak. Misalnya terdapat 117 perusahaan tambang yang menunggak royalti dan penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini mungkin perlu diteliti secara detail. Nah, kemudian berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan intensifikasi dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara. Juga pemerintah perlu memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya, baik itu pajak maupun royalti. Misalnya sanksi berupa tidak menerbitkan rencana kerja dan anggaran biaya bagi pemegang IUP yang bandel dan tak bayar pajak dan royalti. Karena saya lihat sangat sedikit sekali penerimaan dari dua sektor tersebut. Kemudian pertanyaan kedua terkait halaman untuk memperbaiki tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Di sini dilihat bahwa di tahun 2024 itu 25,22 juta yang masih jumlah orang miskin. Kalau rata-rata satu rumah tangga itu 4 orang anggota keluarga, berarti ada sekitar 6 juta lebih rumah tangga di Indonesia masih miskin. Tapi pertanyaan saya, kira-kira target pemerintah ya untuk kemiskinan di 2025 berapa persen? Nah, ini terkaitannya dengan subsidi, perhitungan subsidi. Jadi berapa subsidi lagi yang dibutuhkan untuk misalnya kita kalau harapan ekonomi tumbuh 8%, ya artinya pengurangan angka kemiskinan menjadi 7%, kira-kira seperti itu kan. Nah, kalau dengan 7% misalnya kita simulasi berapa subsidi yang dibutuhkan. Ketiga, Bu Menteri, terkait dengan aliran modal asing. Yang masuk ini totalnya 268,93 triliun per 8 November 2024. Nah, modal asing yang keluar berapa, Bu? Karena penting ini, kalau modal asing yang keluar berapa? Termasuk kita ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi juga yang ditargetkan 8%. Kemudian keempat terkait dengan tax ratio. Nah, ini juga terkait dengan BLU. Jadi pemerintah selalu berupaya menaikkan BLU. Padahal BLU ini kan sebenarnya adalah dalam konteks memperbaiki pelayanan publik ya. Jadi tidak memberikan tekanan kepada BLU untuk meningkatkan penerimaan negara. Jadi ada BLU yang lebih berfokus pada aspek komersial, oke. Tapi ada juga BLU yang tidak pada aspek komersial. Ya. Contohnya kan beberapa perguruan tinggi juga sudah menjadi perguruan tinggi yang BLU. Jadi ini juga yang kadang-kadang perlu dipikirkan mana sektor-sektor yang BLU-nya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, mana saja BLU yang tidak untuk penerimaan negara, misalnya bidang kesehatan, bidang pendidikan. Jadi harus mulai dipisahkan. Dan yang terakhir, Bu Menteri, terkait dengan tadi juga ada disampaikan oleh Pak Kholik tentang shadow. Jadi gini, contoh sektor informal.
Misalnya di bidang digital, ini sekarang tren di bidang digital termasuk judi online juga digital ya. Apakah ada plan atau rencana Kementerian Keuangan untuk memasukkan sektor tersebut untuk menambah pendapatan negara pada satu sisi dan bagaimana menguatkan produktivitasnya bagi perekonomian pada sisi yang lain? Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani, Paris MSc. Berikutnya adalah fraksi Partai Demokrat. Silakan Pak Fatih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan Komisi 11 beserta seluruh anggota, Ibu Menteri dan Bapak Wakil Menteri. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih Ibu beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan karena selama beberapa tahun terakhir telah melewati negara kita ini cukup stabil gitu ya Bu ya. Walaupun turbulensi global terkait COVID dan lain-lain, tapi alhamdulillah di Indonesia cukup oke. Kesempatan ini saya izin urun saran terkait bagaimana caranya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang direncanakan, Bu. Tentu tidak bisa business as usual, karena memang targetnya cukup agresif, namun demikian saya yakin dengan kerjasama semua bisa tercapai. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan, Ibu, dalam rangka kita lebih memperkuat hilirisasi, juga dukungan bagi pelaku industri ekspor. Kita tahu tadi pada paparan halaman 8 itu Q3 PMI kita ini kalau nggak salah terendah di ASEAN ya Bu. Mungkin dengan variabel insentif yang lebih agresif, atau mungkin kalau bisa gitu misalnya ada subsidi bagi gaji level bawah yang bekerja pada industri yang komoditasnya diekspor gitu, kecuali tambang ya, selain tambang. Kemudian selanjutnya terkait proteksi Bu. Mungkin industri TPT, elektro, otomotif, saya pikir harus kita proteksi dengan lebih agresif. Saya percaya Bapak Presiden kita yang kita banggakan itu pasti independen dan beliau berani mengambil keputusan-keputusan sehingga terjaga kita punya TPT, elektro, dan otomotif. Jangan sampai pagi ini ada berita Bu, kita lihat Apple itu penjualan 30 triliun Bu, tapi investasinya 300 miliar, itu pun lambat-lambat kan gitu. Artinya 1%. Nah ini menurut saya sudah kepada yang kurang patut lah gitu Bu. Selanjutnya, subsidi yang tepat sasaran, utamanya terkait dengan BBM. Ini perlu juga dibentuk suatu sistem sehingga komponen subsidi yang besar ini tepat sasaran. Jangan lagi ada kendaraan-kendaraan pribadi yang bermesin besar, terus kemudian ngisi minyaknya minyak subsidi, kan begitu. Selanjutnya mungkin lebih diperlukan sosialisasi korteks nantinya Bu, karena kadang-kadang banyak orang itu sebetulnya mau bayar pajak Bu, tapi nggak ngerti gitu. Bayar konsultan pajak, lebih mahal bayar konsultannya daripada bayar pajaknya, kan gitu Bu. Nah, ini mungkin diperlukan sebuah sosialisasi yang lebih baik sehingga para wajib pajak ini ngerti, mudah. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang sebelumnya bahwa bagaimana orang-orang yang di daerah tidak bisa dengan hitung-hitungan kompleks ini, tapi sebetulnya punya niat membayar pajak gitu. Kemudian ini sedikit saja Bu, guna meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai penopang ekonomi growth ini, bagaimana, apakah bisa kira-kira gaji PNS ini
dinaikkan. Walaupun mungkin tidak signifikan jumlahnya, hanya berapa juta orang, tapi mungkin bisa jadi contoh. Kalau industri swasta ini susah-susah naikin gaji, mungkin bisa dimulai dari PNS-nya. Terakhir, terkait ini Bu, saya kemarin itu sedang jalan-jalan di dapil, sosialisasi di lingkungan yang miskin sekali. Tapi kemudian ada salah satu masyarakat itu yang bermain judi online. Ini luar biasa. Mungkin tidak nyambung, tapi ini perlu. Karena apa, Bu? Karena sebagaimanapun insentif, sebagaimanapun upaya kita untuk menyebar sehingga masyarakat punya uang di bawah itu, kalau bocornya di judi online bagaimana kan gitu. Jadi bukannya dipakai beli makanan, tapi kelebihan uangnya itu dipakai ke judi online. Nah mungkin bagaimana caranya kolaborasi dari Kementerian Keuangan dengan kementerian lainnya sehingga masalah ini bisa masalah yang sangat serius ini bisa teratasi. Begitu Ibu Menteri dan juga seluruh jajaran, terima kasih. Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka satu putaran di tingkat anggota. Terbuka saya sampaikan, sayap kiri Pak Didi, Pak Mekeng, Pak Kamrus. Oke. Ada Pak Didi dulu, terus habis ini Pak Jidan sama Pak Haris Turino. Terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati, Bu Menteri Keuangan dan Pak Wamen dan jajarannya. Saya mungkin bukan tanggapan tetapi ada sedikit opini atau sedikit masukan, yaitu terkait implementasi e-materai dan e-cukai, Bu. Selama ini yang kita tahu bahwa e-materai dan e-cukai ini menjadi potensi yang sangat besar dan pelaksanaannya itu masih setengah-setengah. Jadi di masyarakat pun kadang-kadang kita harus memilih ketika kita ada sesuatu kegiatan, dia harus dengan e-materai. Nah, kita tahu bahwa e-materai ini termasuk, saya menyambung dari Ibu Andi tadi, bahwa sebuah sistem digital yang bisa dimaksimalkan, kita bisa menambah dan berpotensi besar, Bu, di sini. Karena antara yang konvensional, yang tempel, dan materai yang kita ini elektronik, itu secara pengontrolannya pun itu akan lebih, kita bisa lebih kendalikan dengan sistem Argo atau logbook dengan code ya. Jadi kira-kira kita potensinya sangat besar, terkait juga nanti sesuai dengan prediksi Kementerian Perdagangan itu juga ada transaksi e-commerce sekitar 533 triliun. Nah itu juga sebuah potensi gitu. Jadi saya berharap dengan e-materai ini bisa menambah pendapatan untuk Kementerian Keuangan terkait kebocoran-kebocoran atau pemalsuan materai tempel yang konvensional. Mungkin itu aja Bapak Pimpinan. Terima kasih Ibu Menteri dan jajarannya. Terima kasih Pak Didi Haryadi. Berikutnya Pak Jidan, setelah itu Pak Haris Turino. Terima kasih pimpinan. Saya hormati Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Tentunya Bu, kami hanya memberikan saran dan masukan karena kami melihat prestasi Ibu ini cukup luar biasa dan kita juga patut berbangga Bu punya Menteri Keuangan seperti Ibu. Tadi presentasi yang disampaikan oleh Ibu dan tim juga cukup luar biasa, sangat detail. Jadi kami mengucapkan terima kasih lagi Bu. Penerimaan pajak ini kan tercapai cukup luar biasa sampai bulan Oktober, saya lihat di paparan tadi 1.517,5 triliun dengan capaian 76,30% dari target penerimaan pajak yang terus mengalami perbaikan dalam 4 bulan terakhir. Tren positif ini juga diproyeksikan akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun. Ini sesuatu yang luar biasa. Namun saya sedikit memberikan masukan Pak, mungkin tadi ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama adalah
Saya melihat tadi PPh badan, tadi yang masih banyak di bawah rata-rata, Pak. Kemudian yang kedua, yang disampaikan oleh Pak Khalid tadi, sektor pertambangan ini kami lihat juga tadi kayaknya belum optimal. Padahal sektor ini sangat potensial, Pak, untuk menunjang perekonomian negara. Karena apa? Di situ kami lihat hilirisasi ini meningkat, namun pajaknya menurun. Kemudian yang ketiga adalah PPh 21 yang cukup tinggi, Pak. Lah, ini yang menurut kami perlu dianalisa kembali karena kita melihat fenomena saat ini banyak sekali pabrik yang tutup, Pak. Banyak PHK di mana-mana terjadi. Lah, ini memang ada kenaikan tajam. Apakah dari rata-rata upah pegawai atau mengingat kenaikan dari UMR atau UMP yang tidak mengalami kenaikan yang signifikan, Pak. Salah satu penopangnya, apa yang saya sebut tadi adalah banyak dan masifnya surat permintaan atau keterangan data, Pak, atau SP2DK, Pak, yang diterbitkan oleh kantor layanan pajak kepada para wajib pajak. Kami mendengar di dapil kami, Pak, kami kemarin kebetulan karena banyak teman-teman pengusaha juga yang memang tahu kami di Komisi 11, mereka titip pesan, Pak, kepada kami, bolehlah SP2DK itu diluncurkan, Pak, kepada teman-teman semua, tapi tolong jangan membabi buta, Pak. Lah, ini yang mungkin jadi catatan, Pak, dan mungkin teman-teman juga menyoroti tentang isu kenaikan PPN menjadi 12% seperti yang diatur di dalam HPP, Undang-Undang HPP, Pak, ya. Ini mungkin kami juga sebagai pendukung pemerintahan, Pak, artinya kami juga ikut memberikan penjelasan seperti yang disampaikan Pak Sohibul tadi, kadang sekelas DPRD aja di tempat kita kadang mungkin mereka masih tidak paham tentang apa itu PPN, pertambahan nilai. Sampai kami kapan hari menerima kunjungan dari Cirebon dengan Pak Sohibul, kami memberikan pengertian. Pak, ini yang naik ini bukan semua bagian, Pak. Ini ada sektor pendidikan, bahan pokok dan macam-macam tidak ikut naik. Ini tolong Bapak sampaikanlah. Kami meminta, Pak, mungkin dari Kemenkeu menugaskan kepada kantor-kantor wilayah, Pak, atau kantor-kantor yang di tiap kabupaten yang ada itu untuk melakukan langkah-langkah persuasif, Pak. Jangan sampai nanti ini ketika mau dinaikkan, ini ada gejolak lagi, ada demonstrasi di mana-mana. Lah, alangkah baiknya kalau itu ada pencegahan, Pak. Kantor-kantor wilayah semua di seluruh Indonesia perintahkan untuk mengundang Forkopimda setempat, kemudian mengundang para pengusaha setempat untuk sekali lagi memberikan edukasi, Pak. Apa manfaat-manfaat daripada kenaikan PPN menjadi 12% itu. Karena tentunya itu juga banyak sekali manfaat yang harusnya dirasakan oleh masyarakat kembali. Kemudian saya melihat catatan, Pak, ada BPK ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan Kementerian Keuangan Indonesia, di mana LKK tahun 2023 yang telah disajikan secara SAP, kecukupan pengungkapan dan SPI. Selain itu, BPK juga menerbitkan buku yang berisi temuan atas kepatuhan perundang-undangan maupun sistem pengendalian intern, Pak. Lah, kami mau tanya, Pak, ada berapa temuan dan rekomendasi kira-kira untuk Kementerian Keuangan? Karena kami masih baru juga di sini, Pak. Kita juga ingin tahu temuan itu apa aja dan apakah sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kemudian ada isu-isu yang sekarang lagi kan, Pak, ini yang di masyarakat yang beredar adalah defisit anggaran dan utang negara. Bagi orang awam yang tidak mengerti, utang negara ini kan digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemulihan ekonomi, Pak. Sebagian masyarakat ini memandang tingginya utang ini sebagai kegagalan atau kegagalan dalam menjaga stabilitas fiskal. Lah, kritik ini datang, Pak, karena kekhawatiran karena kenaikan utang akan membebani generasi mendatang. Lah, walaupun Menteri Keuangan sering kali menjelaskan bahwa utang ini berada pada batas aman dan diperlukan untuk menjaga ekonomi tetap bergerak, apakah ini perlu kita berikan pengertian, Pak, dan pemahaman lagi kepada masyarakat, apakah dalam batas aman ini bagaimana, apakah betul-betul aman? Kita jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, Pak, kepada masyarakat. Karena kadangkala dengan bahasa yang tidak sederhana, itu akan sulit dipahami oleh masyarakat. Kemudian pengelolaan subsidi dan BBM, kebijakan terkait pengurangan atau penyusunan subsidi bahan bakar dan energi kerap jadi sorotan juga kan, Pak, kemarin ini. Banyak yang mengkritiki Bu Menteri bahwa kenaikan harga BBM memberikan dampak langsung pada daya beli masyarakat dan inflasi. Namun pemerintah berpendapat bahwa pengurangan subsidi ini bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke sektor produktif lainnya.
Yang kami tanyakan ini pengurangan atau penyusahan subsidi bahan bakar energi ini dialihkan ke sektor produktif mana saja yang disertai dengan data-data nominal dan anggarannya, Bu. Karena ini penting sekali untuk masyarakat ketahui supaya mereka dapat pemahaman yang cukup jelas. Itu mungkin dari kami, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jidan. Pak Haris. Baik, terima kasih. Yang terhormat pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 11, yang terhormat Ibu Menteri, para wamen beserta seluruh jajarannya. Pertama, Bu Menteri, saya apresiasi Bu Menteri bahwa di tengah situasi yang tidak menentu ini, tetapi dalam 4 bulan terakhir kita tahu penerimaan pajak meningkat di dalam 4 bulan terakhir. Tetapi harus disadari bahwa as of 31 Oktober ini baru 76,3%. Waktu yang tersisa tinggal 2 bulan. Apakah penerimaan 100% ini bakalan tercapai? Yaitu di angka 1.988 triliun. Kalau tidak, maka prognosanya sampai akhir 2024 seperti apa? Karena kalau kita melihat bahwa seandainya 2024 ini saja tidak tercapai, tahun depan Ibu mentargetkan 2.189. Padahal tadi dipaparkan di kondisi lingkungan makro, harga komoditas cenderung volatile dan masih turun, globalnya tidak ramah, dan terjadi pergantian pimpinan di Amerika yang kita tahu cenderung proteksionis. Sehingga logiknya di mana? Bahwa 2025 akan tercapai di 2189. Dan seandainya itu pun tercapai, saya mau melanjutkan apa yang menjadi program quick win-nya Pak Prabowo. Yang waktu itu di dalam debat calon presiden, juga dengan jelas dikatakan bahwa tax ratio akan mencapai 23%. Saya minta jawaban yang jujur dari seorang bendahara negara. Does it make sense? If yes,